Terus Kristen dari mana? Kodeks Sinaiticus saja nanti abad keempat baru ditemukan. Entah benar atau tidak ya nanti dilihat. Kita selidikin lagi. Parah Kristen ini. Baru hanya typing di bawah. Coba panggil yang pintar-pintar lah. Pendetamu, pastormu, dan romomu silakan. Panggil yang pintar naik ke sini biar belajar. Ten. Mana ada yang Kristen silakan. Nanti kita pasang tema sesuai keinginannya Nora, itu Nora. Apa nih temanya itu Nora? Terlalu berat itu kalau mau bahas sejarah Islam, sejarah Kristen. Karena Kristen literasinya masih kurang. Gimana itu? Apa tema kita ini, Tok? Ayo silakan teman-teman Kristen. Ini kalau soundcard saya sudah ada, lihat aja nanti. Saya sambangin semua komal-komal Kristen itu. Kugas semua itu. Perhatikan aja nanti teman-teman ya. Ku naikin semua komal-komal OTN itu. Ku naikin semua. Nggak ku lepas. Terasi campur B2. Ayo di tap-tap layar ya teman-teman ya. Cukupkan 100k dulu. Ya boleh, kalau mau absen-absen juga boleh teman-teman. Sambil absen-absen. Silakan ya teman-teman Kristen, kencangkan kawan-kawan Muslim kencangkan tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Dari mana Kristen? Siapakah Kristen itu? Itu mungkin bagus temanya. Kristen dari mana? Kristen dari mana? Ah itu. Yuk sambil tap-tap teman-teman. 80k, cukupkan 100k dulu tap-tapnya biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang berkenan untuk naik. Bang Jerry kalau mau belajar, ayo silakan saudara. Enggak usah takut teman-teman Kristen, nanti kita siapkan beberapa kursi untuk teman-teman Kristen. Biar naik 5-6 orang boleh. Satu kali naik 5-6 orang gak apa-apa, silakan teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. 5-6 orang boleh kita naikkan teman-teman Kristen. Sambil sambil apa ya? Sambil edukasi biar teman-teman Kristen itu tahu dari mana mereka berasal. Tiba-tiba kok nabinya berubah dari Ibrahim jadi Abraham. Terus Nabi Musa jadi Moses. Coba silakan teman-teman Kristen mungkin bisa bantu dijelaskan literasinya dari mana, dapatnya dari mana. Silakan. Kok yang tadinya Nabi Musa, Nabi Abraham itu cara ibadahnya itu bersujud kepada Tuhannya di dalam kitab Kejadian, ntar ya teman-teman ya. Kejadian 17 nomor 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya dan Elohim berfirman kepadanya. Jadi Nabi Abraham itu sujud kepada Tuhannya dan Elohim berfirman kepadanya. Ah, itu Nabi Abraham. Kemudian di dalam kitab Keluaran itu dijelaskan bahwa Nabi Musa juga sujud. Nah, Keluaran 34 nomor 8, segeralah Nabi Musa alaihissalam itu berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Itu beberapa literasi yang bisa saya tunjukkan di dalam kitab Keluaran 34 nomor 8. Dan yang terakhir, di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus Kristus pun di dalam Matius ini mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Tuhan.
Yesus pun sujud. Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud, Nabi Yesus sujud. Tiba-tiba ada orang yang mentuhankan nabi yang sujud ini. Silakan teman-teman Kristen tunjukkan literasinya, dari mana sebenarnya Kristen ini berasal. Selamat malam, Bang. Halo Bang, halo. Yo, silakan, Bang. Mau nanya Bang, Nanya terus, silakan, Bang. Kalau bisa saya jawab, Bang. tradisi berhaji itu awal mulanya siapa yang memulai? Kalau tradisi berhaji itu, Bang, yang saya ketahui itu warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ya? Oke. Ya, ini aku Kalau- tunjukkan literasi untuk menguatkan, Bang. Sebentar Iya. ya. Di dalam Kejadian 17 nomor 3, lalu sujudlah Abraham. Dan Elohim berfirman kepadanya. Apakah sujudnya di depan Ka'bah Bang? Sabar dulu, Bang. Gampang itu, Bang. Nanti kita selidikin. Kejadian 17 itu sujud Nabi Abraham. Di dalam kitab Keluaran juga ditunjukkan bahwa Nabi Musa itu segeralah Nabi Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Nabi Musa Ya, juga sujud. sujudnya di depan Ka'bah bukan? Sabar dulu, Bang. Nanti kita selidikin. Sekarang Yesus. Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya, sujudnya di depan Ka'bah bukan? ya sabar dulu, Bang. Sabar, nanti Iya, kita iya. selidikin. Kita cari tahu. Kalau kita mau gali literasinya, Nabi Musa itu mengelilingi altar. Ntar aku tunjukin datanya. Jadi ketiga para nabi ini, Bang Lord Jesus, menurut Anda kalau ketiga para nabi ini masih hidup, terus rumah ibadah itu cuma ada dua, ada Kristen, ada gereja, ada masjid. Kira-kira ketiga para nabi yang sujud ini lebih cocok di mana ibadahnya, Bang? Kalau masih hidup misalkan. Jawabannya dia di Mazmur 5 ayat 7 Bang. Oke, saya buka ya, Mazmur 5:7. Yang nyanyi-nyanyi itu ya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Sujud lagi, Bang. Ya, menghadap ke arah mana katanya? Ke arah baitmu katanya. Oke, bait Allah yang kudus ya. Ya, Berarti bait Allah. sujud itu harus menghadap ke arah bait suci Allah kan? Kan kiblat mereka dulu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dan di manakah sekarang bait suci Allah yang kudus itu? Jawabannya ada di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 Bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam 06 warahmatullahi official. wabarakatuh. Sehat, Abang? Masya Allah. Sehat, alhamdulillah. Udah berapa Masya ribu Allah. tahun kita nggak ketemu, Bang? Baru 7.000 tahun. Oh, 7.000 tahun. Lanjut, Abang. Sikat, Bang. Hai. Lanjut, Bang. Oke. Iya, jadi Iya, tadi ini Bang Zuma. Ya, Temanya silakan. menarik. Kristen ini dari mana? Kalau saya diizinkan bernarasi sebentar, boleh ya? Lanjut. Silakan, Bang. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Yahudi ini diceritakan sebagai umat yang tadinya dipilih oleh Allah, kemudian mereka gemar melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap nabi-nabi. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan sama seperti sumpah serapah yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 23. Ketika Al-Quran menjelaskan bahwa alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu
faqatlahumul anbiya bighairi haqq. Sesungguhnya Allah menurut mereka menuduh kalau Allah itu tidak maha kaya. Dan Allah menjelaskan orang Yahudi itu membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Al-Quran surah Ali Imran ayat 181. Jadi orang-orang Yahudi ahli kitab dalam hal ini memang kegemarannya itu membunuh nabi-nabi. Nah inilah yang kemudian Yesus sampaikan di dalam Matius 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Apa yang ditanggung? Yaitu orang-orang yang kemudian membunuh, menganiaya ahli kitab, orang-orang suci, orang-orang bijaksana, nabi-nabi. Di data Matius 23 nomor 34 Yesus mengatakan begini. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel anak Adam alaihissalam, orang benar itu. Sampai kepada Zakaria anak Bereknya. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi Yesus itu mengutuk. Yesus mengutuk orang-orang Yahudi yang membunuh kemudian orang-orang bijaksana, yang membunuh nabi, membunuh ahli Taurat. Yesusnya mengutuknya dan kemudian Yesus memproklamirkan bahwa kutukan itu, yaitu tidak bebas dari neraka, akan ditanggung oleh angkatan tersebut. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi orang yang membunuh, orang yang menganiaya, orang yang menzolimi orang-orang yang diutus oleh Tuhan, yang diutus kemudian oleh para nabi, seperti Nabi Musa mengutus Nabi Harun dan seterusnya, maka dikatakan mereka tidak akan lolos dari api neraka. Kata Yesus, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Berarti termasuk Paulus ini yang membuat agama Kristen itu tidak lolos dari kutukan. Jadi orang Kristen bukannya dibebaskan dari kutuk, malah mereka inilah yang berdasarkan Matius 23 orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena mengaminkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan. Silakan Bang My Lord. Oke, kalau di Quran disebut orang Yahudi membunuhi para nabi, kan Quran mengklaim menjelaskan segala sesuatu dijelaskan secara terperinci. Coba di ayat mana pada Quran nabi siapa saja yang dibunuh? Silakan. Ya, yang dijelaskan Al-Quran secara terperinci itu adalah hukum. Hukum yang datang kepada nabi-nabi terdahulu, syariat yang datang kemudian untuk disempurnakan. Jadi tata cara ibadah, tata cara kemudian berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi, itu yang dijelaskan secara terperinci. Bukan menjelaskan tentang buku dukcapil yang menjelaskan orang per orang. Atau dia bukan Telkom yang menceritakan alamat orang-orang. Bukan. Tetapi yang diceritakan oleh Al-Quran secara detail itu adalah hukum-hukum. Bagaimana orang berpuasa, bagaimana caranya orang bayar zakat, bagaimana caranya berhaji, itu yang dijelaskan. Bukan menceritakan orang per orang. Yang pasti kemudian, kalau Al-Quran dikatakan itu sempurna, lalu kesempurnaannya secara terinci kemudian diterangkan nama-nama orang yang harus dijelaskan di sana, maka dengan demikian berarti kitab lain tidak terperinci, berarti kitab lain itu tidak sempurna karena di kitab lain tidak menceritakan nama orang-orang. Sama seperti ahli Taurat, sama seperti 5.000 orang yang melihat Yesus naik ke langit, orang yang memberikan kesaksian kepada Lukas, kepada Matius, kepada Yohanes, itu tidak diceritakan namanya.
Jadi itu cuma akal-akalan aja. Nah, kembali kepada tema kita bahwa Yesus kemudian menuding bahwa Paulus dan Kristen ini adalah angkatan jahat karena mereka mengimani seorang pembunuh, di mana Paulus mengakui sendiri dengan mulutnya, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi Paulus ini adalah orang yang memang dikutuk. Jadi Paulus dikutuk, begitu juga pengikutnya dikutuk. Nah, karena di dalam Kejadian 4:11 dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi ketika Paulus dikatakan Kain ya dikatakan terkutuk karena membunuh adiknya Habel, maka dia terkutuk dan terbuang dari tanah tempat kelahirannya. Nah, begitulah Paulus terbuang, sehingga Kristen itu enggak dipakai di Yerusalem. Kristen ini terbuang, pengikut Paulus, karena memang sudah dinubuatkan seperti itu. Sedangkan di dalam Matius 23 nomor 34-nya dikatakan, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh, kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Itu Paulus tadi sudah mengatakan itu. Jadi murid-murid Yesus disesat oleh Paulus, sehingga Paulus ini adalah angkatan jahat. Maksudnya angkatan jahat juga akan membunuh utusan para nabi pada zaman Yesus. Nah, jadi nabi ini mengutus murid-muridnya, nabi ini juga kemudian murid-muridnya itu akan dianiaya, akan dibunuh. Jadi angkatan jahat menanggung dosa dari zaman Habel hingga zaman Yesus datang. Jadi Kristen ini bukan orang-orang yang ditebus, tapi Kristen ini adalah orang-orang yang dikutuk berdasarkan pengakuan Yesus dalam Matius 23. Satu perikop, satu bab, mulai dari bab nomor 1 sampai data nomor 39. Itu bercerita tentang Kristen semua tuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya siapa? Paulus. Paulus in the gang. Paulus pengikutnya Kristen. Jadi secara turun-temurun bagaimana mungkin, kata Yesus di dalam kitab Matius ini, hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri kalian dari api neraka? Gak akan mungkin. Gak akan mungkin. Jadi Paulus in the gang sudah dikatakan oleh Yesus, mereka adalah orang-orang yang tidak lolos dari api neraka. Silakan. Berarti yang terperinci di situ bukan masalah nama orang-orang ya, tapi hanya hal berkaitan dengan hukum-hukum ritual ibadah dan tata cara ibadah gitu ya. Ya udah, saya nggak nanya nama-nama orang deh. Di ayat mana kira-kira dijelaskan hukum dan ritual tata cara sholat jenazah, pemulasaraan jenazah itu di ayat mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan rangkaian daripada prosesi ibadah itu. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi hal tentang sunnah itu lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menguraikannya. Maka kami hukumnya itu adalah hukum dari uraian sebagai tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad. Maka Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau ingin selamat, ingin dicintai, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Maka hal hukum sunnah, kami ikut kepada Nabi Muhammad. Tuh jelas itu, terperinci, jelas. Jadi saudara ingin lari dari tema, Lah kan saya akui memang kan. itu Saya hal akui. ibadah, itu tata cara pemulasaran jenazah kan berkaitan dengan ibadah juga. Iya, Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Nabi Muhammadku yang menguraikan, Nabi Muhammadku yang menjelaskan itu. Iya, betul. Benar. Makanya Nabi Muhammad yang menguraikan. Karena Nabi Muhammad yang tahu tentang isi Al-Quran itu. Lah, itu tadi yang saya katakan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ikutlah kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan? Ya seperti yang Anda pertanyakan. Sedangkan Anda mengikuti Paulus, mana perintahnya untuk ikut Paulus? Ada enggak? Ada. Enggak Kisah ada. Rasul 9 ayat 15. Itu
Ucapan siapa? Itu Yesus. ucapan siapa? Enggak ada ucapan Yesus di situ. Ucapan Yesus itu, saudara, ucapan Yesus itu ditamatkan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Sebelum diganti oleh makhluk terkutuk. Dia sudah menyelesaikan ajarannya. Jadi yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada padang gurun kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Jangan Anda mimpi. Makanya selesaikan tema ini dulu. Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya Anda turun, Anda ke gereja colok pantat pendeta seperti biasa. Memang Anda wajib bodoh. Ya, memang wajib bodoh karena Anda pengikut Paulus. Memang sudah kayak gitu. Jadilah teladanku. Kau harus jadikan dia sebagai teladan. Jadi Al-Quran kita jelas menjelaskan itu. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasul hatta ya'tiyana bikurban ta'kuluhun nar, kata Allah. Allah yang menjelaskan itu. Ya. Orang-orang terdahulu dalam hal ini mereka seringkali kemudian melakukan apa yang menjadi aturan Tuhan, malah mereka langgar, termasuk membunuh nabi-nabi. Itu pekerjaan mereka dan Al-Quran menjelaskan itu. Dan lagi-lagi juga Yesus menguraikan dalam Matius 23, wajar kau kabur. Wajar kau kabur. Karena yang dimaksud dalam Matius 23 ini ya siapa lagi kalau bukan orang-orang Kristen, pengikut Paulus. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada orang-orang dan kepada murid-muridnya. Bani Israel nih, bukan Kristen. Jangan lagi Kristen merasa. Yesus berkata kepada Kristen, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli Taurat termasuk Paulus dong. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkan di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, jangan kamu disebut rabi. Karena hanya ada satu rabimu. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia hendaklah direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka dan berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan orang itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai orang-orang bodoh, hai orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta,
Apakah yang penting persembahan atau misbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi yang menguduskan emas itu. Jadi jelas sekali Yesus selalu mengatakan celakalah kamu, wahai ahli Taurat. Endingnya di mana? Dikatakan di data nomor 25, celakalah kamu, hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang yang soleh, dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Tuh. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ural-ural, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang yang bijaksana, ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah. Jadi orang yang bersalah ini dihukum, maka penumpahan darahnya harus ditanggung. Mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini maksudnya adalah Paulus in the gang. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dari nama Tuhan. Jadi ketika kemudian Paulus ini mengatakan bahwa dia melihat Yesus, itu adalah kebohongan yang nyata. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah melihat aku lagi. Di mana Paulus mengatakan kalau dia melihat Yesus? Diterangkan di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Apalagi di dalam kitab 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku ini telah melihat Yesus Tuhan kita? Itu kata Paulus tuh. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi Paulus mengaku melihat Yesus. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Ya, kalau dikatakan, kenapa kau mengatakan dia itu melihat? Paulus tidak melihat Yesus. Paulus hanya mendengarkan suara. Bullshit. Paulus sendiri dengan mulutnya mengaku kalau dia melihat Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Siapa dia yang diberkati dalam nama Tuhan? Yang selalu disalawatkan. Siapa itu? Siapa yang selalu diberkati dan selalu disalawatkan oleh manusia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema ini menarik. Ya, dari manakah Kristen ini? Dari angkatan jahat yang menanggung semua pertumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Ya, ini berat memang. Hanya orang yang punya intelijensi tinggi yang bisa menerima materi ini. Tapi kalau ada yang mau mencoba untuk membahas, silakan. Naikkan Kristen. Baik, siap Kanda. Kang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Masya Allah. Itu ada pengikut Anda itu agamanya apa, Bang? Silakan mikrofonnya dibuka, Bang, pengikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain? Silakan, Saudara. Di mute. Oke, standby di bawah dulu, Bang, ya. Kalau nggak ada yang mau disampaikan, Saudara, ya, izin ya biar kita naikkan teman-teman Kristen. Silakan, Kang Dito. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam si paling bager. Si paling bager Kristen atau Muslim? Langsung Turun dia. Si paling baper. Ya, silakan teman-teman Kristen ya. Bang Andre kalau masih di bawah nyimak, silakan kirim permintaan. Beliau ini mau belajar juga ini, Bang Andre ini dari Sulawesi Utara. Kristen. Bang Andre naik aja, Bang. Sama Bang Zuma, gak usah sama saya. Dia nggak berani jujur loh semalam itu. Padahal Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud, Nabi Yesus sujud. Kok dia lebih katakan akan ke gereja katanya, Yesus, Nabi Musa sama Nabi Abraham itu. Gimana mau sujud ke pentak apa tertumpu apa kursi kepalanya kalau sujud di gereja kan? Silakan Bang Andre kalau masih stay di bawah. Silakan kirim permintaan kawan-kawan Kristen ya yang mau dialog. Kita siapkan 4 sampai 5 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan. Lanjut Kang Dito. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah maupun yang ada di luar, merapat segera. Kita kembali lagi hadir diskusi lintas agama bersama dengan gurunda kita Bang Zuma. Silakan yang mau naik, atau kemarin ada Pak Raja Guguk, saya sudah undang. Beliau mau disunat dan mau belajar tentang Islam. Ini Masya Allah semalam diskusinya sangat berhikmah. Saya undang kembali. Ya, sudah ada yang naik. Selamat malam Pak Tito. Syahadat, Kang Dito. Siapa? Raja Gugu kan? Iya, belum. Udah syahadat tadi. Oh tadi sudah, Masya Allah. Iya, di roomnya itu Faruk. Alhamdulillah. Nah, nanti Masya Allah. dikonfirmasi Ito Faruk sama Bang Zuma lagi. Katanya. Alhamdulillah. Di Tadi bawah, sudah Bang. diinformasikan ke saya juga. Nah, iya. Kalau nggak salah Raja Guguk itu ada, mungkin bukan beliau. Teman lawan Facebook saya dulu itu ada nama akunnya Raja Guguk penghujat. Katolik. Oh, penghujat ya. Ya dulu waktu di Facebook itu Raja Guguk pasti tahu. Ahisugi pasti tahu. Dia itu ya, bukan ya? Nggak tahu, saya belum lihat orangnya soalnya. Ya, nanti ditunjukkan KTP-nya kan? Iya. Iya, Masya Allah, berarti semalam itu puncaknya ya. Iya. Tadi di roomnya Sampai siapa? Di roomnya Ito Faruk. Waktu saya di roomnya Akang Santang. Oke, ada Bang Iya. Almasih. Selamat malam. Agamanya apa, Bang? Kristen. Muslim bang, Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang, supaya kita gantian dengan teman-teman Kristen, silakan. Oh, saya mau
mampir aja di sini. Apa namanya? Kalau bisa Gurunda hadir di komal saya gitu maksudnya. Nama komalnya Almasih. Eh Almasi 1, LK Subhan 1. Oh, memang komal untuk debat agama itu, Bang. Iya, Gurunda. Benar. Teman kita yang biasa masuk siapa? Oh, Saya nggak tahu. Nizam Ahmad sering kami saya berdua dengan Nizam Ahmad selalu debat dengan oten-oten gitu, Gurunda. Ah, Masya Allah. Iya. Iya. Sekali insya Allah nanti ya. Kalau ada kesempatan kita gabung. Atas nama LK Subhan dengan ini Almasi ini. Terima kasih Gurunda. Siap. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam. Sebentar, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, kalau Ya. buka Creator Live, di follow semua oten-otennya biar nanti gampang untuk ngundangnya. Kalau ada saat ini yang saling follow, iya. Karena sejak saya buka Komal itu dengan Nizam Ahmad itu banyak pertanyaan-pertanyaan mereka itu tak bisa dijawab gitu karena kontradiksi itunya kitabnya begitu. Jadi kalau mungkin kehadiran Gurunda mereka mungkin antusias kan untuk Ini saya jaringan saya yang jelek ya? ya seperti itu. Ini jaringan saya yang jelek ya, Fandi? Bisa jadi merah signalnya itu. Matikan aja kameranya biar tidak tidak lelah. Melek. Oke, Bang Almasi, gitu aja ya. Makasih Bang ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Izin saya turun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bob. Selamat malam. Salam sejahtera. Tuhan Yesus Kristen dia. memberkati kalian semua. Haleluya. Don't stop. Haleluya. Don't stop. Haleluya. Mulai tinggi. Udahlah Bob, yang serius saja kalau diskusi lah. Kenapa di jambak yang kayak gini Kang Dito? Halo, Sandi. Yo, Yo. gimana Bang? Orang Kristen itu orang dikutuk sama Tuhannya Yesus. Bagaimana mau diberkati, Bang? Iyalah. Lu kan mulia. Kita ini Enggak. orang terkutuk. Hmm. Hah? Orang Kristen Benar itu kan? orang dikutuk. Lah Iya. iyalah, kami kan orang terkutuk, bro. Nah, Beda iya, sama makanya. kamu. Ras tersuci di dunia. Enggak, itu dalil nih memang mengatakan itu. Loh, Terkutuklah iya, orang saya yang tidak mengakui kan. menepati perkataan hukum Taurat. Goblok. Anak kontol. Saya kan bisa bilang iya. Saya ini orang terkutuk. Iya. Ini. Berarti Kristen aja, orang Bang. terkutuk berarti. Turunkanlah Bang, mulutnya nggak benar. Itu Dia makanya sudah si Bob akui. itu kayak gitu. Dia sudah akui kalau Kristen itu orang terkutuk. Ya sesuai dengan dalil sih memang. Kalau Kristen, mau diskusi-diskusi yang bagus. Insya Allah, diladenin pun dengan baik. Gitu loh. Lucu si Bob. Masa dia bilang kelaminnya pula. Ada Bang Andreu, silakan Bang Andreu kalau mau naik. Ini yang dari Manado Gorontalo, Manado Sulawesi Utara. Silakan Bang Andreu. Kalau berkenan naik ngobrol-ngobrol santai sama Bang Zuma. Kalau ada yang mau Bang ditanya. Andre, saya jambak loh Bang. Lah Bang. Bukan sama saya diskusinya. Sama Bang Zuma. Kemun. Sebentar aja, setidaknya 1 jam. Kemarin ada PR sama Bang Andre kan, Fandi?
Iya, ada PR-nya Bang Zuma. Dengar-dengar aja dulu. Nggak apa-apa Bang Andre. Nggak ada teman-teman Kristen ini, ngobrol santai aja, nggak usah terlalu tegang. Lagi nggak fit katanya. Nggak fit. Allahu Akbar. Ini Sampulolo ini agama apa Bang? Minta naik. Muslim beliau. Joy, saya naikkan. Sampulolo. Iya, Sampulolo. Bahasa apa itu Kanda? Sampulolo. Sampulolo itu bahasa sini, keluarga artinya. Oh, siap. Nah, ini Bang Andre sudah naik. Bang Andre. Nabila, sapa dulu bentar. Nabila, Selamat malam. Malam Bang. Maaf, belum malam ini nih. Lagi ini batuk dan kemarin ini tambah parah. Oke, di mute dulu Bang Andre ya. Kita Mohon maaf sapa dulu. ya. Siap. Ya. Ya, kita sapa dulu yang lain. Yang izin yang naik kau kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini yang kok turun Bang Andre? Ya, disapa dulu ini yang naik. Bang Zuma, Iya, Bang mau tanya nih Bang, kenapa orang itu Allah matikan akal Bang? ya karena mereka sendiri yang mau. Kok putar-putar terus saya nengok di live kan? ya. Budi, Mereka yang mau itu. Budi Bukan Warman. dikutuk, Bang. Ya, mungkin Budi karena Warman. betul dalil, karena dikutuk mungkin. Yang naik tolong saudara Kristen ya. Kenapa Islam ini Makasih kadang Bang ya. nggak paham gitu. Siap. Waalaikumsalam. Kali Aceh Bang Zuma dari Aceh ya. Oh, dari Aceh, Masya Allah. Iya abangku, sehat selalu ya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen. Kalau ada yang mau ngobrol santai boleh, silakan kirim permintaan. Yang teman-teman Kristen dulu ya. Biar bisa belajar teman-teman. Yuk, silakan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Aku juga undang-undang Kang Dito ya. Ini ada teman-teman Kristen yang banyak berteman sama aku ini. Aku undang-undang dulu mereka. Mau nyinden takut salah nyindennya karena Bang Zuma lebih hebat nyinden daripada saya dong. Malu-malu nanti orang tahu masuk. Iya Bang Paul, silakan naik Bang Paul. Ni hao ma, ini yang naik. Namanya. Agamanya apa ini? Kenapa ada nama Cina-Cina ini? Ini Nadira, ini Nadira. Nadira, selamat malam. Nadira. Nadira. Itu ada dibacanya yang paling belakang. Ini Kang Dito yang putus-putus suaranya. Kang Dito ya? Dia. Masa suaraku? Cek. Iya, Aman kah? putus-putus Kang Dito. Waduh. Katanya mumpung belum ada Oten, Bang Zuma nyinden aja dulu. Aduh. Memang banyak yang senang kan dah. Banyak yang senang itu nyinden. Teja. Ku banyak kali mau masuk ke rekeningku ya. Pamer. Amer. Serius. Alhamdulillah. Apa nggak salah ini? 1957. 1958. Lampu Lolo kita naikkan dulu ya. Mumpung belum ada Kristen nggak apa-apa. Dari tadi dia minta naik. Sampu.
Sampun. Ya, Lolo. kalau kebanyakan jangan ditangkis, Gurunda. Oh, ternyata ini. Wah, monopoli ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sampulullah. Silakan, Bang. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Salam saya daripada salam saya daripada Tawo Sabah kepada Ban Suma. Iya, sama-sama Bang. Iya. Oh, Sabah kak mana, Pak Ci? Sabah kak mana? Oh, saya di Tawo. Tahu? Oh iya, saya dekat kampung Durian Ronto di KL, ujung hutan. Sudahlah, jangan mulailah Fandi. Ya silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Kalau logat, sajalah aku mau sampaikan salam pada semua yang ada di sini, terutama Ban Suma. Siap. Sudah 4 tahun Bang kami ikut kita punya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan adanya project ini, alhamdulillah syukur. Iman saya alhamdulillah sangat kuat. Alhamdulillah. Banyak pengalaman, Ya, banyak ya. ilmu saya terima di Ban Suma. Siap. Ya. Saya Bugis Oke. Sinjai Ban Suma. Orang Sinjai. Bugis Sinjai. Oh, Ya, alhamdulillah Sinjai. tapi di Malaysia. Cuma saya lamanya merantau sudah di Tawo, sudah hampir 40 tahun. Nah, 40 tahun lebih. Oh. 30 tahun. Di Iya, Tawo, iya, iya. Tawo, Sabah. Sabah. Iya. Malaysia itu kan Tawo, ya? Sabah. Ya, Malaysia, alhamdulillah Malaysia. Malaysia. Tapi saya asalnya dari Sulawesi juga. Asalnya saya dari Sulawesi, daripada Sinjai Timur. Oh gitu. Iya. Iya. Saya sangat saya ngefans sama Bang Suma ini. Sudah 4 tahun, alhamdulillah saya ikuti terus. Alhamdulillah. Iya. Itulah Bang. Oke, makasih, terima kasih. Bang. Nah, Terima kasih banyak, izin biar kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain ya. ya sila. Makasih. Terima kasih yang ada semua di sini. Sama-sama, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua. Ye, Apa dia bilang? Ewako. Lewaki semua. Ewaki. Sudah lama tinggalkan Makassar tuh. Jadi Nabila mi Ewaki. Berubah. Harusnya kan Ewa kok. Tapi nggak boleh bilang kok kan dah. Kalau barongko harus Iya, bilang Di. barongki. Kan gitu. Iya di. Iya, masuk akal. Salah ucap kah katanya. Silakan teman-teman Kristen. Ini banyak yang minta nanya tapi saya lihat kawan-kawan muslim semua. Kasih kesempatan dulu untuk teman-teman Kristen. Jangan tertutupi. Karena Kristen suka menyimir-nyimir. Apa itu? Apa Oh, itu? pintu. Kayak film horor. Iya, Doti. Bang Zuma mungkin bisa promo dulu Bang Zuma. BTN itu Bang Zuma. Promo dulu, Doti promo tanggal dulu. Doti Iya, tanggal 24 Juli main. Ya, teman-teman Mana yang mainnya, suka film Bang? horor silakan. Beskop, mana lagi? Oh, di bioskop. Sebeskop. Tayang ya? Iya, tanggal 24 ini nanti. Bulan depan.
sebulan lagi. Juli bang, ini udah Juli. Masya Allah. Juli. Jangan lupa ditonton ya, 24 Juli tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia. Bener bang? Iya, betul. Film Dito. Doti Dito bang. Dendam Ilmu Hitam. Oh, Doti, sorry. Kebalik. Nah, ada juga lagu Doti bang, bener nggak? Lagu Doti. Ada, lagu Makassar kan? Masa? Nggak tahu, aku nggak pernah nyanyi lagu itu. Aku pernah lihat judulnya bang, lagu Doti. Oh ya? Iya, Coba nyanyikan. nggak bisa bang. Doti ditambah Doti. Aduh. Sama oh. Kan macet dia kan? Sama dengan dua Doti. Tempatku Ya, nggak Bang ada Andi, di bawah bioskop Bang bang, Andi, di bawah bener. Gerunda. Tempatku juga nggak ada bioskop, harus ke Medan. Kalau nggak ke Medan ke Padang. Oh gitu. Ya, Padang Sidempuan nggak ada bang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi yang hubungin saya udah kasih link. Dia mau meninggalkan gereja katanya. KTP-nya udah ada sih sama gua. Masya Allah. Ntar lagi ya, tunggu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah kasih link, tinggal dia naik. Tungguin aja. Nggak tahu namanya siapa tadi ya. Tunggu aku telepon dulu ya. Oke. Tunggu. Lanjut. Tadi siang juga Bang Faruk gitu, Faruk udah ngasih tahu abang. Ada yang mau syahadat tapi syahadatnya offline. Tapi dia minta yang mensyahadatkan kalau nggak salah itu Faruk. Alhamdulillah. Ada. Masya Allah. Dia orang Nias satu. Yang satu lagi tadi orang apa nggak tahu, nggak dengar. Cuman 2 orang. Dia minta syahadatnya offline. Minta dijumpai. Nggak mau online, Allah. takut dia. Takut sama keluarganya. Orang sekampung. Nah ini nggak tahu bang. Tapi nanti coba apa. Mbak Nora tertawa dulu, janganlah ada Bang Zuma di sini, woi. Kalian ini cari mampus saja. Orang Nias itu kan memang mayoritas kan ya? Ya mayoritas Gunung Sitoli kan? Iya. Pulau Nias. Syukur Alhamdulillah. Tapi yang dibilang Sofiatul itu semakin banyak yang murtad menghubungi dia katanya. yang yang bukan murtadin aja pura-pura jadi murtad diumumkan kok. Apalagi kalau murtad beneran. Pasti kita tahu, tapi faktanya nggak ada kabarnya. Ya. Iya kan? Bener bang. Alhamdulillah. Tadi diskusi sama orang Nias. Iya. Dia itu menjelang maghrib di roomnya itu Faruk. Dia bilang waktu saya buka data-data Yesus diutusannya untuk Bani Israel, dia baru tahu bang. Iya. Oh ya? Iya. Apa Dia baru katanya? tahu. Dia bilang, saya buka kan, coba dek buka Ulangan 6 nomor 4. Musa mengatakan, hai Bani Israel, hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Buka di dalam Markus berapa itu bang? Hai Bani Israel, Markus 10 ya bang? 12:29. Nah, itu Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa Yesus hanya mengatakan hai Bani Israel? Kamu mau tahu jawabannya dek? Iya kak, di mana? Buka kan? Coba buka Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya baru tahu loh kak, katanya. Baru tahu kau baru. Terus kenapa Yesus kenapa Yesus mau dibunuh di kayu salib? Kau mau tahu karena apa? Karena apa? Yohanes 11 nomor 45. Yang abang bilang itu kan dibuka. Terus di dalam Lukas 23 dibuka. Berarti Yesus ini disalibkan bukan karena untuk menebus dosa. Tidak. Saya bilang, kamu nggak tahu. Karena dibilang pendeta-pendeta, Yesus itu
mati untuk menebus dosa. Di mana datanya? Itu yang saya tidak tahu, Kak. Jadi kok nggak tahu yang ini semua data-datanya? Nggak tahu, Kak. Katanya, ih sayang kali memang kau dek, ku bilang. Itulah, Kak. Terus ini, Bang. Yesus kabur. Ada kan? Yesus melarikan diri yang di dalam Yohanes 11, Adek. Yang akhirnya dia dengan murid-muridnya ke Efraim. Iya. Nah, dia bilang begini. Jadi di situ Yesus dengan murid-muridnya akhirnya menghilangkan, Dek, karena Imam Kayafas hendak menangkap dan membunuh dia. Iya. Kamu nggak tahu kalau Yesus kabur? Tidak. Kenapa Yesus kabur? Nah itu, Kak. Kenapa dia kabur? Katanya. Harusnya kan dia tinggal. Hah? Harusnya dia tinggal untuk menggenapi nubuat. Memang banyak. Kalau memang dia, ada Bang. nubuat. Banyak pertanyaannya, Bang. Banyak kali. Yang dia tidak tahu sama sekali. Ternyata yang di hotbain pendeta berbeda dengan yang di dalam Bible. Baru itu dia tahu. Nama akunnya Kesabaran. Memang asli namanya Kesabaran. Orang Nias dia. Memang sabar. Memang namanya Kesabaran. Jadi ini namamu deh asli. Memang namaku, Kak. Sabar kali dia. Dia buka, betul dibawa kitabnya, Bang. Dia buka, dia baca. Coba kau baca ulang lagi deh. Dia baca lagi. Udah. Tunggu ya. Mana dia? Ini Mafa. Tunggu aja. Bunda Laura izin dulu ya, itu sudah ada yang naik tuh namanya Iya, Bang. Maaf Bul disambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Silakan. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Santi. Yang ini yang syahadat banyak, Pak. Oh, sorry. Iya, ini yang mau syahadat tadi. Identitasnya sudah ada, Bang Andi? Ada. Ada sama saya. Dari sekte mana, agama mana sebelumnya? Saya Kristen Protestan, Bang, awalnya. Protestan ya. Usia berapa tahun sekarang? Ya, Udah berapa tahun usia? 26. 26 tahun. Iya, 26 tahun. Iya. Dari Jawa Tengah. Bukan dari Kalimantan Tengah. Katingan ya, Mbak ya? KTP-nya Katingan ya? Iya, Katingan. Nama aslinya boleh nggak saya sebut, nggak apa-apa? Nama aslinya Pila Suparia. Ya, Pila Suparia. Lahir di Sampit 1990. Berapa ini? 8. Oke. Jelas KTP-nya Pak Cuma. Lanjut. Iya. Iya, benar. Mungkin boleh kami tahu latar belakangnya kenapa mau syahadat? Kenapa, Bang? Latar belakang, penyebab utama kenapa mau masuk Islam. Kemauan diri sendiri aja, Bang. Ada hal mungkin mimpi atau gimana gitu? Enggak, cuman sudah nemuin kebenarannya aja. Udah belajar Islam juga? Sudah sedikit, belum memenuhi juga. Tapi terkait agama yang lama, memang ada sesuatu yang keliru di situ. Iya, ada. Di antaranya? Kayak di kitab kami di Kristen itu beda. Antara sekte beda kitabnya gitu ya? Iya, beda. Oke, baik. Jadi sekarang sudah mau bersyahadat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Allah, tidak ada. Insya Allah. Kalau bisa dikedein suaranya dikit, Mbak. Tambahin dikit suara bisa nggak? Bisa. Ya coba agak deket dikit, semangat. Seperti di grup tadi, semangat. Iya, Bang. Iya. Ini jelas belum? Jadi ini
Udah. Ini sudah mau langsung syahadat ini? On cam dulu lah. Apa nggak perlu? On cam lah nanti. Boleh. Kalau Dikasih. ada ini mau on cam silakan. Tanya dulu Bang Andi. Ya, udah bisa on cam nggak sih? Coba lihat dulu. Wih, bisa dia. Udah banyak. Udah bisa. Ya. Sebelum on cam Mbak disiapkan dulu apa namanya? Bajunya, sarung apa Kak? Sarung apa sarung? Sarung lah. Ini Kak, Ya. ini aja penutup kepala. Kok sarung? Emang mau Saya tak mau tidur. Soalnya ini belum ada maksudnya. Pakai spray pun nggak apa-apa. Kain panjang gendongan pun nggak apa-apa. Lebih pak. Spray lagi mending Lebih sarung parah. daripada spray. Ada aja lu. Emang harus ya on camnya. Iya, biar kita semua menjadi saksi nanti. Pada saat ya silakan. Bentar ya, cari dulu. Ya. Baik. Kalau ada apa namanya masker pun kalau misalnya masih malu nggak apa-apa. Yang pasti open cam. Spray kan bisa dilipat Bang Handi. Iya. Ya. Kau pakai spray ku yang setebal 5 cm, udahlah kau tebal mukanya langsung. Jadi tadi ada ini ngobrol-ngobrol di grup. Ada saya di grup sama mereka. Jadi saya ucapkan di sini ya, antum-antum semua di grup, diskusi di grup WA ya, berhasil memberikan edukasi kepada, aduh nama lengkapnya lagi saya lupa lagi, sama adik kita ini, sehingga bisa memeluk Islam. Pendukungnya di bawah ada loh semua, di maju menonton. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya kalau sudah hidayah nggak ada yang bisa lawan. Sebesar apapun kebohongan yang dibawa oleh Edis, oleh Supiatul, kalau sudah saatnya hidayah itu datang juga. Inilah bukti bahwa tablik kita di dunia apologet itu berhasil. Kan gitu. Berhasil mengajak teman-teman kemudian untuk meninggalkan ajaran yang mengutuk Tuhannya sendiri, kan gitu ya. Dia yang mengutuk Tuhannya, dia juga yang menuhankannya. Jadi serba salah. Gimana Mbak Vila udah bisa on cam? Udah cari spray. Kalau udah bisa tinggal diterima tuh. Bentar ya. Udah bisa dia, Masya Allah. Ternyata Banyuman, para pendukung Banyuman itu ya, yang sering dengan Banyuman, dia juga ada grup itu, mereka berusaha mengedukasi orang-orang agar kembali ke Islam gitu loh. Ada loh Banyuman, seperti tadi loh, tiba-tiba aku dimasukkan di situ. Gitu. Alhamdulillah. Jadi antum semua itu punya amal jariah loh. Yang main-main ini nggak bisa dinilai dengan harta. Betul itu. Benar itu Bang Handi. Daripada main slot tiap hari, ada gunanya. Nah ini dia nih. Nih masih bocah kan, cantik pula lagi. 26 awet muda ya. Ini 26 awet muda. Emang si muda 26 itu. Oh iya ya. Saya yang salah ya. 46 kan itu Nora. Mungkin bisa dipanggilkan Ustadz kita, ketua kita atau siapa gitu, doakan beliau. Atau Dinda Dito. Saya telepon dulu Gurunda. Ini agak nge-lag Ustaz jaringan. Alif aja Gurunda. Nge-lag jaringannya. Ini betah kali nggak berkedip dek. Itu nge-lag abang kan. Oh sorry. Ya. Kirain dia tetap akses tadi. Nanti gini leh, kalau dia Saya jadi naik, GR, kirain saya yang ditatap terus sama dia. kalau dia naik nggak usah open cam.
Mana tahu dengan on cam dia nge-lag. Aduh, Masya Allah ternyata. cantiknya. Ini yang membilang cantik ini pasti para lelaki nih. Tengoklah kan. Nih Joseph. Terus Altaf. Tuh tengoklah kan. Muka-muka muslim memang kan. Iya Benar Bang. nggak? Emang kelihatan ya Bang. Iya. Cahaya hidayahnya ada. Terus muka Enis. Muka-muka penghuni neraka. Kutubiawa. Sama dengan Teh Pudin. Ih. Kalau Teh Pudin itu mirip-mirip ini, tongkatnya mak lampir kepalanya kan. Kang Dito, monitor, Kang. Kang Dito. Ustadz Alif meluncur. Kata dia kalau on cam jaringannya nggak kuat. Tapi kan sudah Iya. on cam tadi ya. Kan sudah on cam. Ya udah. Iya. Nanti kalau salat nggak usah. Gak usah lagi. Astagfirullahaladzim. Bang Zuma kegeeran. Ternyata Nge-lag. nge-lag. Saya sampai turun di bawah meja. Ya Allah. Tatap matamu bagai busur panah. Ternyata bukan saya yang dilihatnya. Abang dilihatnya tumbang lah dia Bang. Ayo naik lagi, Dek. Jangan cemburu, aku nggak cemburu loh. Ngapain aku cemburu sama saudari muslimku? Kalau dia nanti jadi seorang muslimah. Jam berapa ini sekarang ya? 21.32. Jam Oh, di 10.32. tempatku jam 10.32. Ya iyalah, Abang kan Salah. beda 1 jam kita Bang. Enggak perlu salah jamnya Jam. itu. Perbaiki jamnya itu. Perbaiki jamnya. Salah itu. Hah? Salah. Masa iya? Nih 21 Iya. jam. 22.33. Enggak, Bang, ini 21.33. Sini pun 21.33. Kok Enggak salah loh. sih? 22.33 kita. Salah, Jam rusak. Oh, Jamnya ya itu. beda 1 jam lah, Bang Nila. Alah, Bang ini. Aduh. Gara-gara diskusi sama Kali jadi pada- lele otakku. Alah, kali. Mana orang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Di bawah Kita beliau. lagi tunggu yang mau mualaf. Di bawah beliau. Di mana? Iya, turun tadi. Belum ada. Iya, sebentar. Sebentar kita tunggu ini, Dek. Ada kok, ada teleponnya lagi koordinasi dulu. Tunggu ya signalnya teman-teman, sabar ya. Bukan, Ustadz Alif udah naik. Itu Dan baik. orang udah beri salam juga nggak dijawab. Salam masa udah ngomong dari tadi nggak didengar? Gimana sih? Masa iya? Iya. Ini Bang Handi, Kang Dito. Itu di bawah Bang Andi, di bawah Bang Andi akunnya. Dia bawanya Bang Handi. Ah, kalian ini janganlah kayak gitu. Di mana? Astagfirullah. Aku tengok lah. Nah. Aku tengok pakai akun lain. HP aku melek. Dia- bercanda itu, Dinda, bercanda. Pura-pura dia nggak tahu kamu itu. Oh, saya pikir memang HP ku yang kena. Enggak, kamunya yang bercanda. Aku tanya sama Ustaz mendoakan Saleh. semoga orang yang mengerjain aku. Dipikir sama dia aku ngomong. Emang ada popoknya orang ini. Semoga orang yang mengerjain aku jomblo sampai 5 tahun. Woi. Apa ini? Loh, aku kan berdoa. Sikat gigi sana, pakai sagu. Semoga yang mengerjain aku ya Allah jomblo 5 tahun Woi, ya woi. Allah. Woi. Yang gitulah. Ustadz Alif gimana itu tanggapannya Ustadz? Itu orang ngomong begitu. Oh nggak boleh katanya. Masya Allah. Nggak boleh. Itu Ustadz Alif bilang nggak boleh.
Ya, Nggak dengar kenapa? suaranya kan? Nggak didengar kan? Ya, ada apa? Bang Andi cuma 25 tahun ya Allah. Aduh. Diijabah doa orang yang dizolimi. Mana kwitansia? Dia lagi perbaikan jaringan tadi gara-gara putus dia betulin lagi jaringan. Untuk dia lagi. Oke. Dia mau menikah, Bang Andi? Rencana. Oh. Ya. Masya Allah. Calonnya Memang bagus siapa nih. Bang Andi? Calonnya orang. Kok ada di sini naikkan gitu loh. Memang bagus kalau ini ya, kalau kita cari jodoh yang non muslim ya Bang Andi ya. Ya, betul. Berpahala itu. Iya, coba kita umumkan. Pak Pendeta, Pak Pastor yang punya anak gadis, tolong perkenalkan dengan Bang Suma, mana tahu bisa jadi mertuamu, Bang. Pendeta-pendeta, pastor-pastor yang pingin punya menantu developer, silakan perkenalkan anak gadisnya ke Bom-Bom. Allahu Akbar. Bercanda. Ini Pak Bom-Bom Japri saya. Kenapa nama aku selalu setiap hari kau sebut? Ku bilang biar rezekimu lancar, setan. Ada sertawinya diulang. Terus dia bilang gini, kau itu naik di apa? Ini chatnya dia bilang, kamu itu naik di kumal anak-anak, kata dia. Si itu yang Haji Tile, yang belum lahir, yang setengah matang kemarin itu. Hah? Di mana tertulis? Mana itu, Bah? Yang mana, Bah? Ada kan kemarin kayak gitu? Yang mana Bang? Yang berapa hari lalu? Iya, yang siapa namanya? Ijo atau siapa? Yang anak Medan itu loh. Sijo Gins yang kepalanya kecil. Iya, Kepalanya kecil. yang bertanya kayak kelereng. Yang dia mau samakan Tuhan kita dengan Tuhan mereka loh. Ah, betul. Tinggal kali aku lihat itu, on kali bertanya, woi. Iya. Ya, Soji, betul. Manusia penghabisan. Alhamdulillah. Ais, mantap sekali abangku ini. Nah itu ku bilang teman-teman, ada kawanku yang ini, yang bayar cash rumahnya. Ternyata saya tidak percuma push up waktu itu kan ya, di lokasi perumahan. Malam ini ada yang bayar rumah. Thank you abangku, Masya Allah. Luar Siapa biasa. Sutejo Bang? Ada deh, pokoknya dari Jawa, orang tinggal di Jawa Barat. Sutejo lah itu Bang. Anjol. Ya Allah. Masya Allah. Siapa? Ahi Yusuf tembus ini followernya 53 kan. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, keren. Kalau bisa tembus 1 juta lah, biar teman-teman mendengarkan di sana, sahadatnya di sini, 27,4-nya. sahadatnya di tempat lain, sahadatnya di mana-mana. Semakin banyak menara siar, semakin banyak yang akan bersyahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya teman-teman, itu kita sudah menghimbau kan ya, apologet Islam ini memang harus ditertibkan. Memang ada yang dari apologet Islam ini harus menertibkan para apologet liar. Utamanya yang menggunakan nama-nama yang tidak bagus. Ada omnya Yesus, pendeta, pastor, janganlah. Ya, nggak usah pakai nama-nama kayak gitu. Cari nama yang bagus dan perbanyak belajar. Supaya semakin banyak orang tercerahkan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal Bang, warahmatullahi Kak Nora.
Ya. Ya bentar ya bang ya, lagi di charger Waalaikumsalam. 5% aja. Jadi beliau ini yang di rumah dia yang musyahadat Bang Juma. HP-nya Oh, tadi Masya login. Allah. Iya. Salam kenal Bang Irwan Syah. Ya, salam kenal Bang Zuma, Insya Allah. Siap, Masya Allah. Ya, Subhanallah. Alhamdulillah. Yang mau syahadat tadi mana? Ada di lagi situ. lagi charger handphone bentar bang. Oh, Kehabisan gitu. baterai dia rupanya, kirain jaringan tadi. Oh gitu. Bentar ya katanya. 5% aja kok katanya. Baik, Bentar lagi baik, naik baik. bang. Mm-mm. Amin. Sebenarnya udah dari kemarin mau ininya bang, cuman saya lupa nomor bang Handi di mana ya saya simpan gitu. Jadi Oh, saya cari gitu. dulu tadi. Calonnya Jadi- Bang ya? Insya Allah bang. Allahu Akbar, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Betapa Doakan besar yang baik-baik aja, pahamu, Bang. saudaraku. Amin ya Allah. Terima kasih Janinnya, bang. amin. Janinnya semuanya nanti akan menjadi seorang muslimah yang soleh dan soleha, amin insyaallah. Pinter ini Ya, Pak Irwan. sebenarnya keluarganya satu ada yang Muslim Islam juga, Bang. Cuman karena bersuami dengan orang Kristen, jadi dia ngikut Kristen jadinya. Ya insya Allah nanti pelan-pelan nanti akan diajak juga ke sini, Bang. Amin. Insya Allah. Amin. Ini Sekalian saya gara-gara umumkan, ya gimana? ini gara-gara kita sering di room itu kita putarin diskusi abang gitu. Jadi setidaknya menambah wawasan kita juga kan. Ya alhamdulillah ada beberapa Alhamdulillah. teman juga yang mau belajar bang. Kita kan nggak bisa memaksakan orang kan. Cuman karena kita putarin kebenaran itu ya mereka jadi pelajari gitu loh bang. Jadi Masya belajar Allah. bareng jadinya. Iya, Ada iya, juga iya, teman iya. satu laki-laki, cuman dia sekarang ini masalah keluarganya. Tapi saya bilang, ya kamu dulu nanti keluargamu juga ngikut. Saya bilang kan, pelan-pelan ngasih Betul, taunya, betul. saya bilang gitu. Yang penting kamu dulu, saya bilang gitu. Terutama Iya, topik betul. terutama topik ada dua Kristus Banyuma itu. Iya, Masya Allah. Itu akan kita goyangkan terus. Tema-tema yang lebih dahsyat dari itu akan kita ulas, akan kita kupas tuntas. Ya, Bang Zuma, kalau saya perhatikan, Iya. kalau kita membahas yang lain, apapun itu, penyaliban, Yesus tidak disalib, itu ujung-ujungnya itu lari ke situ juga, dua Kristus itu. Keren kali temanya Bang Zuma. Iya, memang. Betul. Ujungnya ke sana, karena ya memang harus ke sana. Belum lagi kalau saya fokus terkait dengan informasi dari mana Paulus mengatakan Kristus itu terkutuk. Siapa yang memberikan informasi itu? Sedangkan domba, kambing, sapi, lembu itu tidak dikutuk, lalu dijadikan sebagai penebus dosa. Terkutuklah engkau sapi, sebab engkau ada tertulis, terkutuklah sapi yang digantung di atas pohon. Kayak gitu kan? Masuk akal. Iyalah, Make nggak sense. ada, nggak ada sapi menanggung dosa orang, nggak ada. Seketika itu dijadikan sebagai penebus salah. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah Islam, kurban itu hanya untuk sekedar mendekatkan diri kepada Allah, bukan dosa ditanggungan masuk ke dalam kambing atau domba, kecuali orang yang belajar ilmu hitam, ilmu pelet. Misalnya nih, ada orang yang kirim doti sama Bang Fandi, Dinda Fandi. Saya datang meruqyah. Nah, saya ingin mengembalikan peletnya itu, sihirnya itu ke yang empunya, kan tidak bagus juga. Mending kita maafkan. Lalu gimana ya? Kebetulan aja ada bisa ke pohon kah atau siapa yang bisa dijadikan sebagai tempat kembalinya iblis itu. Itu bisa kalau ilmu hitam. Nah, ini kok dosanya orang ngapain juga dimasukkan ke sapi, ditanggung oleh sapi, ditanggung oleh domba, kambing. Gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Oleh karena itu, ya kita harus minta pertanggungjawaban saudara-saudara Kristen sesuai dengan cakupan ilmu yang mereka dapatkan pada saat mereka belajar sampai lulus menjadi sarjana, sampai pendeta, pastor. Apa itu?
Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Kristus itu mati dengan jalan kutuk? Itu. Karena perintahnya kan jangan membunuh. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau membunuh orang yang tidak bersalah berarti kan melanggar hukum Taurat. Sedangkan melanggar hukum Taurat itu adalah dikutuk. Iya kan? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang Yahudi membunuh Yesus, berarti mereka adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sesuai dengan dalil. Ayo. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya tadi saya membawa Matius 23. Karena orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang celaka, itu kata Yesus ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan mana? Jangan cari di abad ke-7, terlalu jauh. Emangnya Nabi Muhammad seangkatan dengan Yesus? Kan tidak. Emang Yesus itu seangkatan dengan umat Islam? Kan tidak. Paulus itulah yang seangkatan dengan Yesus. Dan dia ahli Taurat, dan dia orang Farisi. Kena di situ. Maka mereka tidak akan diloloskan dari api neraka. Bagaimana mungkin kamu mengira dirimu akan lolos dari api neraka? Enggak. Kamu menanggung kutuk dari hasil yang engkau lakukan. Maka dikatakan dalam Ulangan 27 itu terkutuklah. Di antaranya adalah terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah sekarang pertanyaan saya. Paulus mengajarkan untuk menepati hukum Taurat dan perbuatan atau kagak? Ayo. Paulus ini mengajarkan pengikutnya untuk menepati hukum Taurat ini dengan perbuatan atau tidak? Tidak. Apa kata Tuhan? Terkutuk. Maka terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Tuhan. Perkataan hukum Taurat. Nah, sekarang logika sederhananya. Kita manusia ini kudu takut kepada Nabi Muhammad atau takut kepada Allah? Allah dong. Takut kepada Allah dong takutnya. Nah sekarang orang-orang ini harusnya takut kepada Paulus atau takut kepada Tuhan? Mestinya kepada Tuhan. Mestinya. Ya kepada Tuhan. Ikut Paulus berarti ikut melepaskan diri dari hukum Taurat. Nah sedangkan Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Semoga dikabulkan. Nah berarti orang-orang semua mendoakan bagi mereka yang tidak menjalankan hukum Taurat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan umat Islam? Kan tidak menjalankan hukum Taurat juga. Berarti terkutuk juga? Oh tidak. Kami umat Islam bukan penganut hukum Taurat. Kami umat Islam tidak mengambil kitabnya orang Yahudi. Menempel di kitab kami. Enggak. Dan kami umat Islam tidak mengaku sebagai Yahudi rohani. Kalianlah itu. Maka yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Jawab aja sendiri. Begitu saudara-saudara. Jadi puncaknya itu di situ. Kenapa kalian itu tidak melakukan hukum Taurat? Karena Kristus telah menebus kami di atas tiang salib. Kristus yang mana? Kalau dia mengatakan Kristus ini yang harus mati di atas tiang salib, berarti dia terkutuk dong. Jasen dan syukran barakallahu fik. Berarti dia terkutuk. Artinya berarti saudara-saudara kita Kristen ini kalau itu betul adanya, berarti mereka adalah penyembah makhluk terkutuk. Ngeri kali bah. Ini juga Gurunda yang keren itu ya. Di dalam Mazmur itu kan ya. Bahkan kakinya pun orang yang dalam lindungan Elohim itu nggak terantuk batu loh kakinya. Ya iya. Hebat kali. Bagaimana mau terkutuk? Iya hebat kali Yesus kita ya Bang Zuma ya. Hebat. Yesus Kristen Hebat. yang gak hebat. Iya.
Oke. Bang Irwan. Bang. Halo Bang. Bang Irwan. Ya, halo Kak. Mohon maaf. Kakak, ya gimana kakaknya udah baterainya? Udah lagi narik napas dulu katanya. sorry. Oke. Ya, siap. Ya, Udah biar mau kita siap. segerakan kan? Tarik nafas sebentar ya, Kak ya. Soalnya saya juga Ya, mau sudah tidak mulai ini sabar. ya. Iya, baik. Siap, mohon ditunggu. Saya chat dulu ya. Oke. Maju mundur. Maju. Maju Lubis, Pak Lubis. Ya bilik. Ya. Pasti kacau kalau ada orang kayak gini, pasti kacau. Lihat aja. Ya maju. Agama apa Bang? Kristen dia. Oke. Gimana? Diturunkan dulu karena ada yang mau syahadat. Gimana? Nanti naik sebentar ya Bang Maju Lubis ya. Nanti saya naikkan kembali yang Kristen. Bang Fakrol ini agamanya apa Bang Fakrol? Monitor Bang Fakrol. Ya Muslim Bang. Oh iya, standby di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum Bang Fakrol. Standby dulu yang kawan Muslim. Silakan tadi adik siapa yang mau naik itu, yang mau syahadat. Siapa tadi namanya? Ya, ini mau siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi Bang? Mafabuil. Oh. Ini banyak kali. Udah yang diajukan mau belum? Belum ada Bang. Tunggu ya, saya WA dulu. Iya, oke. Aduh. Oh. Siapa namanya? Tolong diulang Bunda Nora. Nama apa nama aslinya? Iya. Nama aslinya Mbak Vila. Vila. Ini malam ini internet gue dari jam 7 ngedrop terus, jadi ya penonton. Ayo penonton balik lagi dong. Nggak benar nih. Semua begitu Bang. Dari jam 7 baru normal jam segini. Itu 3 jam baru normal nih. Jaringan lagi nggak bagus. Mafa namanya Mafa. Vila, Mbak Vila. Nama akunnya Bang. Kenapa itu? Kenapa Itu dia? Nora ini macam-macam. Apa itu suara-suara itu? Aku. Anakku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru semua. Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di akhir acara. Mohon undur diri. Terima kasih untuk semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Irwan gak jadi ya Bang? Sudah, bentar Kak. Bang Nur. Di ini. Bang Nur Lagi serius amat. Enggak, saya pikir dia sistem VA Wawa gitu loh. Kalau saya berpidato beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Bapak 2, ibu 2. Apa itu maksudnya? Itu pembukaan pidato itu. Ini terlalu lama diskusi sama Mas Aha, sama Gumasa ini gini dia jadinya. Dia kan maunya bilang
bapak dua, ibu dua yang berbahagia. Nah, dia ngomong bapak dua, ibu dua yang berbahaya. Salah tulis dia. Bahaya memang ya. Kurangi diskusi dengan Gumasa Bang Andi. Gara-gara gue masaha sama Andi kan sama Bang sama ada 3 itu, masaha, gue masak, satu lagi Napiri. Nah tuh, Napiri. dan jarang nampak loh. Ada satu Setiap Bang Andi diskusi sama mereka itu, saya duduk nonton di bawah ketawa-ketawa itu. Nyambung aja ya. Nyambung. Iya nyambung. Apalagi Tejo, itu nyambung kali sama Bang Andi itu. Oh iya, kan ada pejabat surga. Jadi di surga itu semuanya dulu pejabat surga, semua Tuhan, tapi ada yang dipecat. Nah, berhenti, ada dipecat, turun ke bumi, berhenti menjadi pejabat surga gitu, kata Gumasa. Tomasaki. Tomalasa. Tanggal 28 jadi itu Linda, adik-adik. Iya, jadi kan dah. Ada jadi beliau Alena. Oh Alena, ya. Tidak ikut Kika? Ya. Tidak ikut Kik? Saya tanggal 7 kan. Oh iya. Oh ya, menyusul di Pale. Iya. Kalau ambil ke tempat bela jangkit di situ yang kemarin ya, susah sekali Ki. Yang bisa-bisa ya mau yang ada makanan ringan. Susahnya. Gitu ya. Iya. Oh iya, betul. Terlalu elite. Udah minta gua. Sudah tahu. Banjuma kalau ambil tempat apartemennya 150 juta sebulan dibayar. Ya bangkrut perusahaan. Apa toh bisa tidur 50 orang di dalam? Iya bagus lagi gitu Bang Andi. Ambil tempat buat 50 orang, terus dia berdua jadi di dalam. Ya buat apa itu ruangan? Buat semedi. Tunggu dulu teman-teman, habis ini syahadat baru kita diskusi ya. Jadi intermezzo dulu. Tapi ini juga yang mau diangkat ini nanti teman-teman ya. Apa ini sengaja dibocorkan atau memang nggak dibocorkan rekaman pembicaraan Edis TV sama terindikasi Rudi Simbamora anak Batak di dalam lapas. Dan berencana lagi lari. Ya, terus Edis TV di luar negeri, anak Batak dalam lapas. Rencana dipengaruhi untuk kabur ke luar negeri agar bisa seperti Edis gitu. Nah itu kira-kira. Nanti kita bahas, putar videonya ya teman-teman ya. Mantap itu. Ya mudah-mudahan ke lapasnya bisa nonton gitu loh. Kok bisa bocor di dalam lapas orang bisa main TikTok gitu loh. Itu sebenarnya kan nggak boleh, dilarang keras itu masuk alat komunikasi ke dalam. Dia rencanakan tuh. Yang paling lucu tuh Sofian tuh waktu siapa namanya itu Raja Koi ya? Raja Koi ya? Mana? Tengok ya kalau ada ajuannya. Oh di bawah. Siapa namanya? Itu. Bismillah. Mafa Buel. Mafa, di mana kau berada? Gak ada bang. Belum ada. Tunggu diajukan dulu. Apakah Bentar ya. privat akunnya ya? Enggak, itu publik kok.
Ih, jaringan memang lag ya. Iya, jaringan lagi susah. Ini udah ada nih, udah ada. Oke, Udah. Udah salah ya. saya besarkan berdua. Oke. Berarti bukan karena jaringan tadi ya, karena baterainya habis ya. Iya kan. Sekira tadi jaringan. Berarti Dek, boleh Bapak dong. bisa on cam ya? Tadi on cam ya. Ya, diterima. Oke, bentar. Tapi suaraku aman nggak? Kenceng deh. Kenceng. Agak suara juga dikencangin. Iya, suaranya gimana? Bagus kok suaranya. Bagus, tapi kurang kenceng dikit lagi. Soalnya memang saya agak budek deh. Bentar. Coba tes, bilang deh. Tes. Coba. Kes. 1, 2, 3. Pakai 3 headset di dulu, dalam Bang. 1. Pakai headset dia. 3 gratis 1. Cek. Makan 3 tambah ngaku. 1 tambah 1. Makan 3 ngaku 1. Wah, ini dia. Iya. Ayo langsung mulai banyak mah. Iya. Sebelum kita syahadat, kami ingin melihat keseriusan adik ini dengan menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Coba diucapkan tanpa paksaan tapi ya. Iya bang. Silakan. Bisa diulangin lagi? Apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Saya Meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita persaksikan adik kita ini untuk menyatakan syahadatain di hadapan kita semuanya, di hadapan Allah, untuk meninggalkan keyakinan lama dan masuk menjadi seorang muslimah. Baik, langsung kita syahadat ya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allahu Akbar. Allah. Selamat datang di agama Islam. Adinda Mahfa Barakallahu Fik. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Ustaz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan beliau, mendoakan kita semua. Dan saya minta yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok untuk mengaminkan kiranya doa beliau diijabah oleh Allah untuk kita semua. Amin. Silakan. Syukron sebelumnya, terima kasih Gurunda, dan alhamdulillah kita bertambah lagi saudara seiman kita.
yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum kita memulai doa, seperti biasa, kami ingin lebih tahu dulu dari saudari kita yang baru ini. Maaf, saya panggil nama siapa, Mak? Dila aja. Dila. Dila. Oke, gini Kak. Dila ya. Maaf, di antara keluarga, apakah baru Kak Dila yang sudah mu'alaf atau masih ada yang lain? Atau ada yang lain yang sudah mu'alaf? Baru saya aja, Bang. Baru sendiri. Orang tua, ibu, bapak, adik, kakak masih non-muslim ya? Iya. Oke. Berharap tentunya mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga bisa berkumpul nanti bersama keluarga di surga. Insyaallah. Oke, baik. Kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mohon diaminkan dengan khusyuk. Mohon diaminkan, yakin Allah mengabulkan doanya, doa kita semua ya, bahwa agar dilembutkan hati dari orang tua keluarga yang kita cintai ini. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, berikanlah kami semua hidayah-Mu ya Allah, terutama mereka yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, terutama orang-orang yang sangat kami cintai ya Allah. Ya Allah, masih ada di antara kami dari keluarga kami yang sampai detik ini belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ada di antara kami mungkin orang tuanya, ayahnya atau ibunya, kakaknya atau adiknya ya Allah, masih dikeraskan hati mereka ya Allah, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Karena kami rindu berkumpul nanti di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, kuatkan, berikan kekuatan kepada mereka untuk memudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, berikan juga kesehatan kepada kami semua ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang masih sakit ya Allah, atau yang sedang terbaring di rumah sakit ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, sehatkan saudara-saudari kami ya Allah, yang detik ini sedang dilanda musibah ya Allah. Ya Allah, warzuqna, limpahkan juga rizki-Mu kepada kami ya Allah. Berikan rizki kepada kami ya Allah, rizki kesehatan, kemudahan segala urusan, rizki kebahagiaan, rizki kebersamaan bersama dengan orang yang kami cintai ya Allah, rizki kebahagiaan nikmat terindah yaitu bersama dengan keluarga seakidah, seiman dengan mereka ya Allah, sehingga kami merindukan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta nanti ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Biarkanlah hidayah itu ada pada diri kami ya Allah sampai ajal menjemput kami ya Allah. Janganlah sampai lepas hidayah itu ya Allah.
dan lembutkan hati mereka ya Allah yang sampai detik ini belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dari kami ya Allah, dan juga putra-putri ya Allah yang soleh dan soleh ya Allah, sehingga penyejuk hati kami ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah, yang membawa kami kedekatan kepada Engkau ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, karena mereka sedang berjuang di jalan Engkau ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah dalam membela agamamu ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada kami ya Allah, dan kepada guru-guru kami ya Allah, dalam mengalahkan kaum-kaum kufar ya Allah, yang selalu menghasut dan meminta ajaran Engkau ya Allah, dan juga menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan juga kaum-kaum munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kuluniyatin solihah bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah secara resmi kakak ini sudah menjadi mu'alaf, sudah menjadi muslimah, pesan di dalam Al-Qur'an ketika sudah menjadi orang beriman. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, lakukan segala perintah yang tertulis di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah, jauhi apa yang menjadi larangan, jangan lepaskan hidayah itu, genggam hidayah itu kuat-kuat sampai ajal menjemput kita. Dan jangan lupa doakan orang tua, keluarga yang kita cintai, di antara mereka kalau masih ada yang belum mau bersyahadat, minta dilembutkan hatinya, dibalikkan hatinya ya. Buat kakak kita yang baru syahadat, banyak bermunajat seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin nanti berkaitan dengan hal-hal ya yang ketika dia baru mu'alaf, bagaimana berikutnya. Nanti juga ada penekanan dari saudara-saudara kita yang ada di sini. Saya sudahi dulu, terima kasih. Kembali kepada host dan juga guru-guru kami. Siap, Ustadz Alif. Oke, Gurunda, ada yang mau disampaikan mungkin Bang Zuma untuk adik kita yang baru mu'alaf ini? Monitor Bang Zuma. Itu ke-mute Bang Zuma. Ya, kalau saya mau menyampaikan bahwa teman-teman yang ingin berbagi kepada adik kita yang mualaf, ya tetap salurkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Kira-kira begitu. Dan selamat ya. Ini calon lakinya yang mana sih? Pak Irwan ya? Pak Irwan. Ya insya Allah Bang Andi. Ya, umur Pak Nanti Irwan dikirimin. berapa? Saya 31 Bang. Oh, oke. Nanti dikirim KTP-nya kembali ya, sama yang di grup baca aja itu. Tanda tangan ya? Ah, iya. Iya. Insya Allah nanti dikirim ulang. Jangan yang pakai garis-garis, Pak Irwan. Baik. Ya, oke. Nanti dikirim lagi ya Bang Andi ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Andi. Saya izin turun dulu. Semoga istiqomah ya Bang ya. Amin. Makasih Kak Nora, Bang Zuma semuanya. Cuman sayangnya Saya ini turun loh, dulu. adek villa ini suaranya kecil. Bisa digedein dikit nggak sih? Iya, soalnya dia lagi rame di rumah Bang. Sudah tuh rame. suaranya juga ini. Jadi kumpulan keluarga juga kan. Jadi dia ke gudang sekarang itu Bang. Oh, ngumpet-ngumpet sahadat.
Iya, jadi orang tuanya sih oke bang, cuman keluarga lainnya takutnya marah nanti kan, jadi kayak mana gitu. Belum bisa nerima gitu aja Besum, sih. Kenapa itu deh? aja sih bang. Kenapa deh Pilar? Takut aja belum bisa nerima. Mm-mm. Tapi Makanya insya Allah disegerakan nanti- harus dibuatkan sertifikat mualaf, dia pegang, gitu ya. Iya bang. Ya insya Allah nanti pelan-pelan bang, satu-satu silakan, kita Ustaz. ambil gitu ya. Oke, baik. Ya, Masya Allah. Saya sedikit tambahkan ya, buat Kak Dila tadi ya namanya ya. Jadi begini konsepnya, kalau ketika dia menjadi seorang muslim atau muslimah, maka posisi dia sebelumnya itu kategorinya orang yang berada di dalam hadas besar. Artinya dia posisinya itu belum bersuci. Ya, belum suci. Maka disyariatkan ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu melakukan mandi besar. Ya, untuk menghilangkan hadas yang besar. Jadi cukup sederhanakan, nanti mungkin bantu dibimbing oleh Bang Irwan lebih jauhnya ya. Jadi kita niatkan saja bahwa niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, lalu dibasuh seluruh anggota tubuh dari kiri ke kanan gitu kan, seluruh dari di telinga, mata, hidung, semua, mulut dibersihkan. Jadi menjadi Anda itu sudah hilang lepas dari hadas besar itu kan. Jadi seperti itu ya, lakukan mandi besar, diniatkan bismillah lillahi ta'ala. Selanjutnya, sebagaimana menjadi seorang muslimah terutama, maka pahami juga kaidahnya. Karena wanita muslimah itu kan ada yang namanya haid. Bagaimana aturan ketika dia haid, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan seterusnya aturan-aturan di dalam Islam ya. Jadi seperti itu. Nanti itu dipelajari bagaimana tentang haid dan sebagainya. Juga nanti syariat-syariat yang lain. Kalau masalah tentang nanti ketika dia menjadi seorang muslim atau muslimah akan ada ujian di dalam kehidupan, itu memang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Kuncinya satu, bersabar dan bertawakal. Tafidul amri ilallah, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah akan melalui ujian itu dan Anda menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Nanti berkaitan bimbingan fikihnya, lebih jauhnya masalah ibadah sehari-hari, Bang Irwan yang sudah muslim dari awal, mohon dibimbing, karena apalagi nanti calon istri harus baik, dengan lebih baik lagi gitu ya. Iya siap Oke, Bang Ali. itu saja mungkin Ustaz. tambahannya. Iya siap. Nanti kalau mau merit, jangan lupa WA ke saya Bang ya, insya Allah saya datang. Iya, siap. Bener. Saya nanti menjadi pagar Ayu. Bunda Nora sebagai pagar Ayu juga. Saya Bagas Ayu. Apa ya? Kalau laki apa sih? Perempuan pagar ayu. Kalau laki pagar betis. Ya pagar ganteng lah. Oh, gitu. Benar Ustadz, itu betul itu. Nah, iya. Benar ya, pagar ayu, pagar ganteng. Ya. Bukannya pagar betis. Enggak. Nggak bisa ngebayangin kalau bom pagar betis. Waduh, betisnya gede banget. Nggak ada yang bisa lewat itu. Kalau enggak jadi pagar alam, kalau enggak pagar budaya. Cagar budaya. Salah ya. Salah cagar itu. Ya udah kalau begitu, Villa, kalau ada apa-apa, ada intimidasi atau apapun itu, Anda menjadi seorang muslimah, kita semua bersaudara. Kalau ada pemaksaan apapun itu, jangan langsung suka-suka hubungi kami. Nanti akan kami turunkan tim yang membantu sesuai hukum yang berlaku. Itu aja. Oke. Terima kasih ya semuanya. Ya. Saya mau izin turun dulu. Sama-sama. Ya. Sama. Ya, makasih Bang Handi ya. Nanti data yang Abang minta tadi dikirimin ya. Siap Bang, ditunggu Bang. Nah, makasih banyak Bang Zuma, Kak Nora, Bang Fandi, Kang Dito, Pak Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Beruntung Kembali sekali. bukti. Kang Iya. Dito beruntung sekali ini Pak Irwan ya.
Dapat bini terus dapat pula pahala. Berlipat ganda pahalanya. Masya Allah. Jangan disia-siakan. Sepertinya aku pengen muda lagi. Bunda Nora saya kristenkan dulu baru saya mau alapkan lagi gitu. Seandainya 21 tahun diputar lagi, Di. Tapi kalau 21 tahun yang lalu Bunda Nora mati di atas pohon, belum nggak bisa ketemu kita. Enggak lah. Saya masih berhaleluya. Naikkan Kristen dong, Fandi. Oke, yuk Kang Dito, bantu dong. Kita naikkan teman-teman Kristen. Mungkin bisa di cancel dulu. Tadi itu maju lubis tuh, naikin maju lubis. Iya, maju lubis silakan. Di cancel dulu mungkin ini teman-teman yang kirim permintaan banyak kali nih kawan-kawan Muslim semua. Biar yang Kristen dulu yang naik ya, kawan-kawan Muslim ya. Izin di cancel dulu yang lain. Silakan nih, ada 3 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Bantu di cancel juga nih yang minta-minta naik. Mungkin salah tekan biar teman-teman Kristen bisa kirim permintaan untuk naik. Ada selfie. Selfie agamanya apa ini? Muslim. Ada HR. Coba kita naikkan ya. Nona Daud Muslim. Anwar Muslim. Saya cancel yang Muslim ya. Ya HR. HR. Bang Ya HR. Allah, udah ngantuk. Aduh. Ya ngomong. Silakan teman-teman Kristen yuk yang mau dialog yang Kristen. Cak ganteng Muslim. Izin yang Muslim cancel dulu ya permintaan naiknya ya. Biar teman-teman Kristen yang naik dulu. Ya Joki. Joki Yanto. Iya. Selamat pagi, agama apa? Selamat malam. Agama? Islam, Mbak. Oh, Islam. Oke. Wirma Linda. Aduh, kenapa saya jadi menangis ini? Wirma. Kayaknya mata saya sudah tidak tahan ini. Ya, di lingkup moderator udah nggak ada lagi, Fandi. Mungkin yang private itu langsung. Udah ini aku naikkan. Obex. Obeng. Saya bagiannya apa? Akang, biar saya ada kerjaan. Selalu dibilang sama si Fandi, nggak ada kerjaanku di sini. Obex. Nur. Halo Nur. Keluar kau. Kenapa Kak? Apa salahku? Keluar kau katanya. Halo Nur. Ini. Obek. Halo, Mbak. Ya. Selamat malam. Halo, Agama apa, Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah Muslim. Ini pasti abang diterjunkan. Alhamdulillah Muslim ya. Terus istiqomah belajar ya Bang ya. Kurangi main slot. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Mana tahu dia mau beli skincare tahu wah. Ini loh ya sambil kita dulu ya. Saya melihat menonton percakapan mereka ini yang kabur ke luar negeri gitu ya. Mereka sudah merasa di atas angin, bahagia dengan angka-angkanya sendiri gitu ya. Bahwa untuk yang ada di Indonesia
tetap berjuang katanya, menurut Sob Katul gitu. Nanti program kita katanya 70% nanti tercapai Kristen di Indonesia. Itu angan-angan mimpi Sob Katul begitu. Tapi setelah berangan-angan, mimpinya selama bertahun-tahun, justru statistik data yang valid gitu ya, menurun. Jadi mereka hanya menang dalam angan-angan dan mimpi di siang hari. Kalau orang berpikir ya, orang-orang yang kabur ke luar negeri ini, kalau orang pakai akal sehat, apapun yang kau sampaikan, itu tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Jadi Anda tuh tidak bisa berhasil membodohi orang. Nggak bisa. Semakin Anda bermanuver, berakrobatik, semakin banyak orang yang mualaf. Karena saya belum pernah mendengarkan Anda ngumpul-ngumpul tiba-tiba ada muslim ingin dibaptis. Nggak ada itu. Yang ada adalah karena mereka penonton, mereka menyimak, akalnya difungsikan, ya mereka memeluk Islam. Itu kenyataan, nggak bisa dibohongi itu. Jadi mereka ini hanya menang di dalam angan-angannya sendiri. Silakan bahagia dalam angan-angan, tapi berdasarkan angka-angka, ya angka Anda menurun. Ini fakta. Itu kira-kira. Ya di bawah apa katanya nih? Jangan apa namanya? Di bawah ini jangan bohong. Banyak Hendy. Yang naiklah di sini. Saya bukakan data BPS-nya begitu. Berapa persen sih sekarang? Dan kedua katanya tetap waspada di daerah-daerah tertentu. Karena apa? Dengan adanya Banyuma dan tim api itu kalian bisa dipengaruhi. Jadi tetap waspada. Karena mereka katanya membaca Bible itu tanpa ngerti. Padahal sendiri mereka juga nggak ngerti membaca original teks Bible-nya. Yang ada di Indonesia terjemahnya dikoreksi sendiri oleh beberapa pendeta bahwa ada beberapa 6.000 lebih kesalahan. Bukan kami yang menemukan kesalahan itu, intern Kristen sendiri yang menemukan kesalahan itu. Mestinya itu dulu yang kau luruskan, konsolidasi dulu ke dalam. Konsolidasi dulu ke dalam, terus kemudian baru Anda keluar. Rapuh di dalam, Anda mau keluar, Anda mau pakai apa? Pondasinya nggak kuat, terus mau bangun tingkat 3, tingkat 5 nggak bisa, rapuh coy. Buktinya Anda sendiri kok, ada beberapa denom gitu ya, ada Wanes buka cari Tritunggal, ada yang Ripom, MYM dan kawan-kawan, ada Henritan, ada Yakob Sulistio, ada Aldo. Mereka semua mau kemana begitu? Ya konsolidasikan dulu. Belum lagi ada Advent. Advent itu berbeda dengan yang lain. Satu bersabat, satu berhari Minggu, dan seterusnya begitu. Ini dulu yang lu konsolidasikan, baru coba-coba menyentuh Islam. Nggak bisa. Kira-kira begitu teman-teman ya. Ini saya reaksi sih sebenarnya. Urusan-urusan mereka di sana yang menjanjikan dirinya sendiri, di bahagia di atas mimpi-mimpi indahnya di siang hari, gitu kira-kira. Makasih. Lanjut kembali. Itu ada yang naik itu Nora. Ya, Hasna. Halo Hasna. Charles siapa ini? Charles Simbolon. Wih, penyanyi. Charles. Ya, bentar.
Ya, selamat malam, Bang. Agama apa? Oh, Islam tahu. Waalaikumsalam. Islam ya, Bang? Alhamdulillah. Ya. Mau beli skincare, Bang? Kaos? Skincare ada untuk Ya. laki-laki. Oh, skincare buat siapa saja boleh. Nenek-nenek pun gak apa-apa, Bang. Asal jangan untuk anak-anak. Ya, nanti DM Mana? aja ya, Bang, ya, kalau mau beli skincare ya, Bang. Tidak bisa di DM Bunda Nora itu. Bisa kok, Bang. Nanti saya baca. Nathanael. Oi, Oi, selamat siang. selamat petang. Masih Kristen? Ya jelas lah, masih Islam kah kau? Kapan murtad? Alhamdulillah, selamat kalau Islam. Muslim dia ini. Kalau Muslim itu bahasanya santun. Ini kencang banget. Ciri-cirinya bukan Muslim. Dia Kristen. Iya, iya. Kalau Muslim itu, Dari nama aja bisa dikenal Bang Nathanael. iya, masuk gua kalau Muslim itu kalau masuk room etika perkenalkan diri dulu. Ya tapi nggak apa-apa bang. Ciri khas abang memang udah begitu. Mana kami kan tak bisa assalamualaikum, tak boleh. Ya kan bisa ada selamat sore bang. Tadi aku udah selamat sore, kemana kau? Kabur kemana? Yang gua dengar selamat pagi bang. Ya selamat pagi siapa? Nggak nyambung deh lo. Yang selamat pagi begitu. siapa? Mati. Pasanglah kau telinga. Tapi di dalam Bible itu, dilarang mengucapkan salam bang. Ikat bang, diikat. Nah, iya, kita mau nyanyikan. Capek nggak? Kawannya Donai. Ikat. Mengklaim kalian aja yang mengklaim assalamualaikum itu agama Islam punya, padahal itu bahasa Arab. Malah asal. Yang harus ngaca tuh kalian. Ngaku-ngaku assalamualaikum punya agama Islam, itu punya bahasa Arab umum. Orang Kristen pun di sana pakai. Tapi Artinya apa itu bang? Artinya apa assalamualaikum? Wow, itu kan bukan negara saya, ngapain saya mau pelajari? Itu apa itu kok klaim? Ni hao ma. Kalau bahasa Cina, ni hao ma, aku bilangin wo hen hao. Ni hao ma, en ho han. Itu Pak pakai bahasa Mandarin. Kalau bahasa Korea annyeonghaseyo. Begitu, men. Kita, Bang. Diskusi kita ya, Bang, ya. Temanya Dasar apa itu agama Islam yang wajib pakai? Itu kan bahasa Arab. Nih kalau kau ngerti bahasa Korea ya, kesekia cok parara. Nah, lu tanya orang Korea apa artinya itu? Kan Xiaomi. Kawannya Donai. Cipaya. udah, Bang Nata. Ni Halo, Bang. Ni. Iya ya, Bang. Bang. Mau bahasa Mandarin dengan gue. Ya udah, Bang. Oi. Ya, kita diskusi temanya Kristen dari mana, Oi? Oh Ya? ya, dari Antioquia. Dia sudah jawab itu. Oke. Asal mulanya. Silakan. Saya besarkan berdua dengan Bang Zuma. Oke. Monggo. Bang Zuma gak berotak tuh terkenal. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh Kau sudah kenal saya toh? yang diambil oleh orang Kristen tanpa sah. Di Ulangan 27 diterangkan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Paulus mengajarkan pengikutnya untuk meninggalkan hukum Taurat. Jadi berdasarkan Ulangan 27, pengikut Paulus itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Elohim karena tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dengan praktek. Bagaimana menurut saudara, apakah Anda rela ikhlas akan kutukan Tuhannya Yahudi terhadap saudara? Silakan. Woi! Macet. Giliran disuruh bicara ngomong. Kok mau biadab, orang ngomong di mute.
Kalau tak mau Dipersilakan malah diskusi diam. jangan di mute, Daeng. Udah. Kau terkenal Udah. saya kah? Udah jawab. Bagaimana Daeng, menurut kau tak biadab saudara sekali. akan kutukan Tuhannya Yahudi terhadap Paulus dan pengikutnya itu? Silakan. Tunggu dulu, terus kau mute saya lah. Kalau mau diskusi Juma. Ya itu sudah Bilang kau dibuka. punya antek-anteknya itu. Nuan nyong-nyong biadab semua. Sudah Rapal dibuka sopan itu, sekali. sudah dibuka. Sekarang kamu jawab. Bagaimana pandangan saudara setelah mengetahui bahwa Kristen ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Silakan. Mana dibilang kita dikutuk oleh Tuhan Yahudi? Tunjukkan ayatnya dulu saya baca. Ulangan 27 nomor 26. Di situ ada Kristen tidak dalam ulangan itu. Terkutuklah orang yang tidak menepati Mana perkataan ada hukum Kristen Taurat. nggak di situ? Orang di situ, orang. Pertanyaan saya, ada Kristen nggak di situ? Orang, Kristen itu orang atau sudah bukan orang? Itu agama. Iya, orang-orang Kristen maksudnya. Orang-orang Kristen. Saya orang Ambon. Saya bukan orang Kristen. Agama saya tuh Kristen. Kok Nah, bodoh itulah- sekali. itulah yang Makassar kayak dimaksud. begitu kah? Kamu jangan bawa-bawa suku. Saya ini orang Ambon. Iya, saya Orang Maluku. tahu. Iya, ketahuan dari Agama itu napasmu. Kristen. Ya. Kau punya pendidikan di Makassar tuh goblok sekali. Bilang orang tuh agama. Enggak, Bikin malu. maksudnya terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ah, iya begitu saya setuju. Jangan bilang bahwa Nah, Kristen. bagaimana Aku tuh orang pendag- Ambon, bukan orang Kristen. Bagaimana pandangan saudara terhadap kutukan Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen yang mengambil Mana kitabnya ada situ Yahudi, ada ayat Kristen tidak? ia mengambil kitabnya Yahudi tetapi tidak mempraktekkan isinya? Silakan. Masih bagus kami punya Yahudi yang dekat sama-sama Ibrani tuh kami. Daripada punya kalian yang abil, yang jauh sekali, yang gak ada hubungan tuh nggak malu. Saudara, kita mau diskusi ilmiah Harusnya di dalam sini. karya ilmiah ada footnote, ada catatan kaki. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana pandangan saudara setelah Anda mengetahui bahwa saudara adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Apa tanggapan mungkin kau yang saudara? terkutuk Silakan. apa? Bukan saya, kau yang terkutuk. Dalilnya jelas, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, saya ingin Hukum Taurat bagi kami sudah digenapi oleh Yesus. berarti Anda tidak melakukan dengan Itu perbuatan. hanya untuk Berarti- orang-orang Yahudi. Kami ini bukan orang Yahudi. Kami Berarti- ini Kristen Indonesia asli. Tak usah disama-samakan. Berarti Anda Tak usah tidak dicocok-cocokkan. menjalankan, berarti Anda tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan Tidak, itu sudah perbuatan. selesai oleh Yesus. Nah, berarti Udah Anda selesai oleh dikutuk. Yesus lakukan. Berarti Anda dikutuk, Kau kan apa udah jelas. sekali? Kau yang terkutuk. Lah itu dalilnya yang kok. bikin diri kayak Arabik, mau kayak bikin diri kayak Terkutuklah orang kayak yang Murabi, tidak kayak menepati Korobi, kayak perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu tidak ada dalil. itu. Kau yang baca sendiri sudah itu. Itu dalil, itu dalil. Dalil. Nah. Tapi tidak ada agama saya di situ sebutkan. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan praktek itu Saya dikutuk bukan oleh orang Tuhannya Ibrani. Yahudi. Kau suruh saya menjalankan ngapain? Itu kan adat istiadat dia. Harus Lah, terus disunat, harus kenapa? mengikut ini. Ngapain? Ya, terus kenapa ada buku itu di dalam kitab saudara? Untuk apa? Kalau Anda bukan bagian daripada hukum Taurat. Kita Kristen ini berpusat di Barat. Bukan di Yahudi. Eropa. Bukan di Yerusalem. Itu kita Kristen. Kamu tahu cikal bakal kami itu dari mana? Antioquia. 12 murid Yesus itu terbagi. Ya, Kami Antioquia. ini dampak Di dari Turki. Petrus dan Paulus. Iya, maksud saya, Jangan kenapa kau ada sama-samakan kitabnya? kami dengan Yahudi. Kristen dan Kenapa ada Katolik. kitabnya Yahudi di agamamu kalau kamu tidak praktekkan? Untuk apa? Kita ini kan Kristen Indonesia, sudah diselesaikan Iya, sama Yesus. untuk ngapain apa? lagi? Untuk apa? Untuk apa kitabnya Yahudi ada terjemahannya di agamamu kalau ternyata kamu tidak mempraktekkan isinya? Untuk apa? Ya, itu ada sebagai untuk mengingat bahwa Alkitab ini berasal dari bangsa Israel yang dimana untuk dipakai sejarahnya nyamar-nyamar dari situ. biar dianggap gitu. Yesus datang sudah menggenapinya. Yesus Nah, datang berarti- sudah menggenapinya. Jadi sudah Berarti hukum selesai. Taurat tidak Dia kamu sudah praktekkan menanggung. lagi. Berarti Dia hukum sudah Taurat tidak kau menanggung praktekkan. buat kita semua. Berarti kamu sudah tidak mempraktekkan hukum Taurat.
Kan hukum Taurat sudah selesai, hanya Yesus berikan hanya Berarti dua kamu saja. dikutuk. Yang Berarti Yesus kamu ajarkan dikutuk. hanya bagi kami, Bang, hanya Berarti dua. kamu dikutuk karena Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka gitu loh. Dia akan menempati neraka. Matius Menempati 5 nomor neraka, kenapa 19. Kok mungkin yang menerapkan? Itu ucapan Yesus. Orang Kristen itu akan menempati neraka kata Yesus. Jelas kok dalilnya. Jadi nggak usah ribut kayak apa rebutan panci. Islam yang menempati neraka. Enggak, Yesus Pola 60 mengatakan kali. Yesus yang mengatakan Kristen yang masuk neraka. Islam yang Kristen. menempati neraka. Yesusnya mengatakan Kristen bukan Islam. Oh, Muhammad yang mengatakan Islam masuk neraka. Oh, enggak, Yesusnya yang mengatakan Kristen masuk neraka. Ini kok laki-laki kayak perempuan. Nggak bisa ya? ini kan nggak ada juga. Ini ada dua orang, dua pribadi, nggak bisa dialog nih orang ini. Bang Zuma lawannya dua orang. Waduh, kenapa nggak kasih giliran saya ini mah? Ya, kalau yang diturunkan tuh saya dengan password gini nih. Nah itu, waduh. siap, sorry. Ada disapa dulu itu Nora, ada dua orang ini, ada Yeni sama Ars. Yeni, Ars, halo Ars. Itu tadi itu Nora temannya. Dua natur ya. Iya, dua natur kan enggak. Kena gigi uang kembali. 100% manusia, 100% Ars bintang di langit. Oh alah. Heran aku orang yang minta naik udah dinaikkan. Tusa. Oh, sure. Halo Tusa. Bisa private. Astagfirullahaladzim. Usia ini. Apa dia ngomong? Nih bahasa apa dia nih? Bahasa Burundi tadi. Oh, Ntar kita naikkan lagi ya. ini siapa yang bilang aku botol ini? Aduh. Perempuan pula itu. Naiklah kau. Nora botol katanya. Silita. Siapa Silita? Oh, namang tai. Tadi dia mengatakan bahwa kami tidak pakai hukum Taurat, sumber kami dari Barat. Terus Bang Joma nanya, kalau begitu apa fungsinya kitab Yahudi ada di kitabmu? Jawabannya nggak ada. Lima 513. Amran, kalau Kristen Amran silakan naik ya, kirim permintaan Bang Amran. Yang bilang shalom tadi itu silakan naik yang Kristen. 513 Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim Bang. Ya, saya ada yang mau tanyakan sama. Waduh. Lima 513. Daniel. Ya, Bunda Nora. Agama apa Bang? Islam, Bunda. Saya tidak berani bertanya. Ada yang mau disampaikan langsung jeblok dia turun pula dia. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, tadi saya mencari Bang Zuma ini live di mana. Itu kan akunnya banyak Bang Zuma. Yang mana yang asli akun Bang Zuma nih? Yang ini ya? Iya Bang, nggak mungkin lah kami naikkan yang palsu loh Bang. Bukan, tadi aku ketikkan banyak nama itu. Bunda Nora. Pada waktu live aja Bang di follow. Kalau belum live nggak usah di follow dulu. Takutnya juga ada yang apa. Itu aja Bang. Ini yang asli Bang. Bunda Nora, aku follow dulu ya Bunda. Ya silakan. Soalnya nggak apa-apa, Bang. banyak
banyak akun mengatasnamakan Bang Suma, apalagi yang sekarang itu gencar-gencarnya nipu-nipu itu yang sahabat Bang Suma tuh. Nah itu yang Ngejapri, takutnya bang. iya ngejapri orang, terus mengatakan saya ponakannya Bang Suma lagi butuh dana, tolong ditransfer ke aku aja ponakannya. Itu ada tuh yang diteruskan. Saya udah capek juga umumkan, tapi masih ada juga orang yang ladenin. Gitu. Tadi kan saya cari yang elip tadi Bang Suma. Ternyata ini yang betul. Iya betul Bang. Ada tuh yang mirip-mirip suaranya Bang Suma tuh. Itu sudah banyak yang korban. Nah, kan Banyak gitu. kali yang korban. Banyak yang kena tipu. Nggak ada, saya nggak pernah japri pakai akun akun ini, akun TikTok. Kenapa Kristen nggak berani naik ya bang ya? Oke ya bang. Oh, kan Bang Zuma kemana? Hilang kan? Oh, masih ada. Jadi saya umumkan ya teman-teman ya. Waspada terhadap penipuan. Mengatasnamakan akun Banyuma, akun kami semua gitu ya. Kami tidak pernah melakukan hal japri, hal DM untuk meminta-minta. Kalau ada yang demikian itu pasti palsu. Saya ulang kembali ya. Kami dari Apologet Islam Indonesia tidak pernah menjapri DM apapun itu jenisnya meminta-minta. Itu tidak akan kami lakukan. Jadi kalau ada yang melakukan demikian, lebih baik dipancing aja dulu, ajak ketemu, baru proses hukum. Sekali lagi, kalau ada yang japri demikian, ajak ketemu, janjiin aja uang gede. Ketemu di mana? Kalau bisa ambil cash aja, jangan ditransfer. Ambil cash, ketemu, proses hukum. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Halo Pak Suki. Selamat malam Bunda Nora. Selamat malam Bang Zuma. Iya. Selamat malam Bang Andi, Kang Dito, Bang Alif. Suki malam. Bang Pandi. Malam. Pak Suki udah lama ya. Apa nih? Topinya Pak Juma, Pak Suki, apa fungsi hukum Taurat atau kitab Yahudi di kitab Anda gitu? Silakan. Fungsinya. Jadi berdasarkan ya Matius 5 ayat 17 itu menggenapi Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Jadi kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat, sementara mereka yang diberikan hukum Taurat tetapi tak dapat menggenapinya. Jadi kalau di Yeremia mengatakan mereka tidak setia terhadap hukum yang diberikannya. Sehingga Tuhan memberikan janji yang baru. Perjanjian yang lama, hukum yang ditulis kepada di atas 2 loh batu, itu dirubah menjadi perjanjian hukum yang ditulis di dalam hati dan di dalam pikiran. Dan itu terlaksana di dalam diri Yesus. Sehingga hukum Taurat yang tertulis itu sudah tidak efektif lagi. Nah, makanya Paulus mengatakan dibatalkan. Yang berlaku sekarang hukum Taurat yang telah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi Yesus ini adalah kegenapan hukum Taurat atau hukum Taurat yang hidup.
Jadi orang tidak perlu melihat hukum tertulis lagi, tetapi belajarlah kepada Yesus bagaimana cara menggenapinya. Maka Yesus dikatakan sebagai guru. Jadikanlah semua bangsa muridku. Belajar bagaimana menggenapinya. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan jalan mengasihi sesama. Karena di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan bahwa dari kedua hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi Yesus dapat menggenapi hukum Taurat itu hanya dengan jalan mengasihi. Dan perintahnya Yesus pun hanya satu, yang diterima dari Bapa juga. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapa mengasihi Yesus, lalu Yesus diutus ke dunia, dia mengasihi manusia di dunia. Dan perintahnya, kamu harus saling mengasihi. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengatakan jika orang mau memperoleh hidup yang kekal, maka dia harus mengenal Dia yang satu-satunya itu dan mengenal Yesus yang diutus. Dan bagaimana cara mengenalnya? Dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jawaban mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus itu, sehingga orang itu memperoleh hidup yang kekal, adalah dengan cara mengasihi. Sebab Allah itu kasih. Kalau orang mengasihi berarti dia melihat Pak Sugi cukup dulu ya, nanti ditanggapi Bang Juma dulu ya. Boleh. Ini kayak di Ya. Nggak ada korban bang di sini, nggak akan ada yang bisa jadi Anda korbankan. Jadi gini, Yesus mengasihi. Apa sih mengasihi itu? Menurut Yesus loh ya, bukan menurut gereja. Kalau gereja mengasihi ya membantah firman Tuhan, itulah Kristen. Yesus yang dimaksud mengasihi Bapa itu adalah melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa? Ada diperintahkan Bapa menyembah Yesus, korbankan Yesus, minum darah Yesus, makan daging Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Ada diperintahkan Bapa seperti itu? Enggak ada. Jadi mengasihi Bapa itu mentaati perintah Bapa. Yohanes 14:31, Yesus sendiri yang menerangkan itu. Yesus adalah hamba yang suci yang taat kepada perintah-perintah Bapa, bukan menghapuskan. Yesus mengajarkan barang siapa yang meniadakan, jangan menghapuskan semua, meniadakan yang paling terkecil aja. Kata Yesus, menempati tempat terhina, boro-boro mau masuk surga. Jadi orang Kristen ini kumpulan orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya jelas itu. Di Matius 23. Itu jelas. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Apa yang ditanggung oleh angkatan ini? Celaka. Apa kecelakaan itu? Neraka. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi akan menanggung. Di data Bible jelas sekali menerangkan itu. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh
dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Jadi angkatan jahat itu menanggung penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah tersebut. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan jahat ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Paulus dan pengikutnya menjalankan enggak Taurat itu dengan perbuatan? Tidak. Kalau Elohim mengatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, kiranya Tuhan mengabulkan. Maka Yesus pun mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajar kepada orang lain sama seperti yang Anda lakukan ini, mengajar di sini untuk menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, sedangkan yang saudara praktekkan sekarang ini adalah mengabarkan berita bohong, dusta. Dusta yang Anda paparkan saudara barusan, itu bohong. Kenapa? Karena itu adalah ajaran yang Anda comot-comot, Anda comot demi untuk membenarkan ajaran Vatikan. Pada sederhana kata Yesus, barang siapa yang meniadakan lalu mengajarkan kepada orang lain hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Kok bisa berubah sekarang? Gitu Kristen muncul, wah itu enggak, itu bukan lagi, sekarang kita enggak hidup lagi di situ. Loh, kata Yesus kau akan menempati tempat terhina. Kata Elohim terkutuk kalian ini. Yesus dan Tuhannya mengatakan kalian itu terhina, terkutuk. Kristen maksud saya. Jadi nggak perlu disembunyikan siapa yang dimaksud. Ya Kristen, siapa lagi yang mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di dalam kitabnya supaya dianggap bahwa mereka ini adalah orang taat, orang dikasihi Tuhan. Padahal enggak, itu hanya tameng. Kitabnya Yahudi dipakai oleh orang Kristen hanya sebagai simbol, hanya sebagai tameng untuk menutupi ajaran yang sebenarnya dari Kristen ini. Sekira begitu saudara, saya minta pendapat kepada saudara Sugi. Ketika Tuhannya Yahudi berkata, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Anda mengatakan itu sudah dibatalkan, itu sudah digenapi. Digenapi itu maksudnya dihilangkan. Sedangkan perjanjian-perjanjian kekal Tuhan itu muncul di dalam hukum Taurat. Misalnya perjanjian kekal tentang sunat, perjanjian kekal tentang perpuluhan, perjanjian kekal tentang hukuman, tentang keturunan Abraham, Ismail, Ishak akan menyembah kepadanya. Tidak menyembah kepada anak orang, tidak menyembah kepada makhluk Kristus yang ada di padang gurun. Nah sekarang saya minta saudara menjelaskan. Bagaimana pandangan saudara setelah mengetahui bahwa Kristen ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Silakan. Saya coba baca di dalam Matius 19 dulu, ayat 16. Di sini bicara tentang anak muda yang bertanya untuk memperoleh hidup. Turutilah segala perintah Allah. Yang diperintahkan Tuhan itu adalah perbuatan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini Yesus tidak pernah memerintahkan kamu harus sunat. Dia tidak pernah memerintahkan kamu nggak boleh ke gereja atau berkumpul. Dia tidak pernah memerintahkan itu. Nah, sekarang saya coba baca ke dalam Hosea 4 ayat 6.
Tuhan mengatakan Israel umat yang dipilih. Dia bilang binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa arti kata mengenal? Bukankah Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mereka mengenal dalam arti mengetahui Tuhan itu Esa. Tetapi Tuhan katakan umatku binasa. Apa penyebab binasanya itu? Di dalam Hosea tadi 4 ayat 1 dan 2-nya itu begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan terhadap hukum ya dan perintah, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Mereka hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Jadi yang menyebabkan orang itu ditolak atau tidak memperoleh hidup kekal, itu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan manusia. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah dengan mulutnya tentu, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Perbuatan yang mana? Tentu perbuatan jahat terhadap sesama manusia. Bukan pelanggaran terhadap adat istiadat yang cuci tangan, yang bersunat, atau yang sembahyangnya sujud. Tidak. Karena Yesus selama hidupnya, berapa kali bisa dihitung, berapa kali dia sujud. Atau berdoa dengan cara kepalanya di bawah. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 20, Allah itu roh, maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, di dalam sikap hati. Manusia hidup itu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Pikirannya bergerak terus, hatinya juga bergerak. Di sanalah Tuhan tuntut supaya kamu tunduk hatimu, pikiranmu. Nah, saat kamu tunduk dan tidak melakukan yang jahat di dalam hati pikiranmu, disitulah kamu menyembah. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau tadi Yesus mengatakan bahwa dapat menggenapi hukum Taurat, itu karena segala sesuatu yang berasal dari Bapa. Itulah hukum tentang mengasihi. Karena Bapa itu kasih. Jadi kalau saya baca di dalam Ulangan 6, kita baca dari ayat 1 sebelum nyampe ke ayat 4 dan ke 5. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan. Jadi perintahnya itu mengasihi Tuhan, bukan memperhatikan bahwa Tuhan itu Esa. Sebab mereka mengatakan Tuhan itu Esa, tetapi Tuhan katakan binasa umatku karena perbuatannya jahat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 1, 2 dan 3. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Yesus sekali lagi mengatakan orang yang melakukan suatu kejahatan itu dikatakan tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal aku. Tepat sekali Yesus katakan bukan orang yang panggil aku penguasa atau Tuhan atau guru yang otomatis masuk surga.
tapi lakukan kehendak Bapa. Nyalah kamu, sekalipun kamu dikarunia bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, bernubuat. Kalau kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Oke, gantian Bang Suki. Gitu, ya lanjut. Ya ini kebanyakan menipu orang. Biasa. Jadi gini saudara, yang kita permasalahkan di sini adalah bagaimana Tuhan mengutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dan penegasan Yesus yang menerangkan bahwa yang meniadakan hukum Taurat itu akan menempati tempat terhina. Sementara Anda tampil di sini, mohon maaf nih, Anda seakan-akan mau menipu kami. Bukan seakan-akan mau menipu, Anda menipu kami. Karena perkataan Yesus yang diucapkan untuk muridnya Bani Israel, seakan-akan Anda mau mengatakan ke kami bahwa itu perkataan Yesus pada Kristen. Sehingga Anda dengan leluasa berkhotbah. Padahal ucapan-ucapan Yesus itu hanya diperuntukkan kepada murid-muridnya. Kamu, bukan ke Kristen. Kristen itu penumpang gelap. Jadi jangan seakan-akan Anda itu bisa kemudian seperti di gereja. Enggak. Kami orang Islam tahu. Kalian itu bukan pengikut Yesus, saudara. Yesus tidak pernah berpesan kepada Kristen. Kristen inilah yang justru harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Sudah sadar dirilah di situ. Bahwa bukan lagi zamannya seakan-akan Kristen berbicara depan umat Islam mewakili Yesus. No. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Semanis apapun ente bicara di hadapan kami Muslim, kami hanya garuk-garuk gigi mendengarnya. Gak ada yang masuk ke dalam hati kami, gak ada. Karena dari awalnya kami udah tahu bahwa dasarnya Kristen ini penumpang gelap. Bukan orang Yahudi Kristen itu. Bukan orang yang kemudian berbicara langsung dengan Yesus. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Jadi gak usah sok cantik. Gak usah sok paten, berkhotbah. Gak ada trik lagi yang bisa kalian jalankan. Kenapa? Karena kami udah tahu. Yesus ketika berbicara, bukan berbicara kepada pemakan babi. Bukan berbicara kepada orang yang tidak bersunat. Bukan berbicara kepada orang yang ibadah minggu, bukan. Yesus berbicara kepada murid-muridnya orang Yahudi. Jadi gak usah sok paten, sok cantik, berkhotbah sih gak bikin malu. Orang Islam mendengar itu cuma garuk-garuk gigi. Saudara, ketika Anda membawa Matius 19, harusnya Anda malu di situ. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus adalah turuti segala perintah Tuhan. Itu jawaban Yesus. Kalau Anda mengatakan di situ tidak tertulis kemudian sunat, ya mana kita tahu kalau ada tadinya lalu dihapus. Bukankah kebiasaan Bible saudara dari zaman ke zaman diedit, direvisi, dihilangkan, ditambahi? Di situ sudah jelas segala perintah. Apa segala perintah itu? Ya sunat, ya sabat, itu perintah. Ya jangan makan babi, itu perintah. Jalankan itu semua dulu, baru menjadi pengikut Yesus. Jangan ente berbicara, oh, kami pengikut Yesus, nenekmu kiper. Syarat menjadi pengikut Yesus adalah menjalankan segala hukum Taurat, titik. Ya ente jangankan menjalankan hukum Taurat. Taurat aja bukan untuk ente, gimana mau jadi pengikut Yesus. Yesus menerima murid kalau muridnya itu Bani Israel. Yesus menerima murid kalau muridnya itu menyembah kepada Elohim. Itu baru Yesus terima. Ada seorang wanita Kanaan datang membawa anaknya yang sakit. Mau jadi murid. Apa kata Yesus? Nggak patut roti diberikan kepada asui. Apalagi ente cuman modal retorika. Islam nggak bisa lagi, saudaraku, nggak bisa lagi Islam itu dikibulin. Wah, sok paten. Wah ini sekarang orang sudah pada belajar. Bible sudah diajarkan di mana-mana. Bahkan saya sendiri sudah mengajarkan kemudian kepada anak-anak saya, pada anak didik saya. Ini loh yang mereka sembunyikan. Begitu saudara. Jadi
jangan sok cantik misalnya nih. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, bagi kamu. Kristen muncul, menghayal, bermimpi, nipu diri sendiri. Oh Yesus, betapa baiknya engkau. Kenapa rupanya kau merasa? Dia ke surga untuk apa? Untuk mencarikan rumah, tempat untuk kami. Koplak. Garuk gigi kami dengarkan itu. Mana bisa? Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel yang menjaga hukum Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia menempati kemudian tempat terhina alias neraka. Orang yang mengajarkan, apa ganjarannya menurut Yesus? Tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Matius 5 nomor 19. Tidak ada itu. Jadi Kristen ini berdasarkan Matius 23, berdasarkan Ulangan 27, Kristen adalah kumpulan orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya kalian dikasih makhluk dikutuk oleh Elohim untuk kalian sembah. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Tuh. Kalian dikasih hadiah. Kenapa? Karena kalian itu orang yang dikutuk. Kalian itu adalah ular-ular. Kalian itu adalah keturunan ular beludak. Yang kata Yesus, bagaimana mungkin kamu itu bisa meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Enggak mungkin. Kamu membunuh para nabi. Kamu kemudian menyalibkan orang yang bijaksana. Ahli Taurat yang dikirim oleh Yesus dibunuh oleh pendiri agamamu Paulus. Enggak mungkin. Jadi jangan sok cantik saudaraku. Bukan saatnya kayak dulu memang. Pada saat belum ada sosmed, belum ada para apologet Islam. Wah, Kristen muncul. Kami ini adalah anak-anak Yesus. Kami orang tepuk tangan, sekarang tepuk gigi. Enggak ada itu Bang, enggak ada. Pakai trik baru lagi, silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Jadi saya tadi membaca di Matius 19 yang orang kaya itu, Bang. Penekanannya tadi memang di sana tidak ada perintah selain yang tindakannya jahat terhadap sesama. Nah, lalu tadi saya bawa ke Hosea itu meyakinkan, sekalipun dia kenal, tahu bahwa Tuhan Esa, lalu dia juga bersunat, lalu dia juga melakukan makan yang halal-halal, atau cara ibadah mereka juga sujud-sujud, tetapi mereka bisa ditolak karena perbuatan-perbuatan jahat itu. Itu penekanan saya. Nah, di sini di dalam Matius 5 ayat 19, Yesus mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah. Yang paling kecil ini adalah yang tersembunyi di dalam hati. Jadi kalau bangsa Yahudi melihat jangan membunuh, dia berpikir yang penting tidak ada yang mati. Tapi Yesus katakan kalau kamu membenci, kamu sudah membunuh. Demikian juga berzina. Saya tidak melakukan perzinahan, tapi dia senang melirik wanita. Jika hatimu menginginkannya, syahwatmu bergerak, kamu telah berzina. Itulah hukum paling kecil. Jadi memang penekanannya, hukum yang membawa orang itu hidup kekal, itu di dalam hal-hal perbuatan sesama. Terus apa lagi? Saya mau kesini Bang Zuma. Matius 21 ayat 31 sampai 33 ya, sampai 46. Mengapa teman-teman Kristen itu tetap bertahan di dalam kekristenan? Disinilah jawabannya, Bang Suma.
Di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46, Yesus menjelaskan kronologi tentang kedatangannya dan siapa dia. Didahului oleh apa? Di sini dijelaskan di dalam perumpamaan dalam penggarap-penggarap kebun anggur. Di sini ada tuan tanah itu Bapak. Di situ ada kebun anggur, yaitu bangsa Israel. Kebun anggurnya dipagari, yaitu diberi hukum Taurat. Lalu ada pemimpinnya, yaitu penggarap-penggarap. Lalu ada hamba-hamba yang diutus. Di sanalah nabi-nabi. Kalau saya baca demikian, Bang. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Hamba-hamba ini adalah nabi-nabi yang diutus. Dibunuh oleh imam-imam tua-tua bangsa Yahudi. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Nah akhirnya tuan tanah ini Bapak menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Nah atas dasar inilah Bang Zuma, bahwa Tuhan itu Bapa di sorga, dia hanya punya anak satu tunggal. Sebelum anak tunggal diutus, dia telah kirim utusan-utusan. Terakhir anak diutus, dan tidak ada lagi anaknya lain. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, karena besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Bapa juga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi berita suara itu berita bagi seluruh manusia. Karena janji anak ini yang dijanjikan Bapa itu dimulai kepada Hawa, ibu nenek moyang kita semua. Dan direalisasikan melalui Abraham. Melalui keturunan Abraham, dia bilang kalau ada orang yang memberkati kamu, mereka akan diberkati. Tapi kalau ada orang yang mengutuk kamu, mereka pun akan dikutuk. Jadi betapa kasihnya Bapa itu kepada seluruh manusia. Dan anak yang dijanjikannya itu adalah Yesus itu, yang anak satu-satu tunggal yang tidak berdosa, yang dapat menggenapi hukum itu. Mereka diberi hukum, sebelum hukum itu sampai ke tangannya, mereka sudah melanggar. Mereka sudah membuat lembu sapi untuk disembah. Itulah mereka dikatakan tegar tengkuk dan tidak bisa memperoleh keselamatan. Maka keselamatan diberikan kepada seluruh dunia. Oke, mungkin Yesuslah bisa gantian dasar Bang. selamat. Ya lanjut Bang. Biar ada edukasi nih Bang. Ya terima kasih. Ya baik. Sebenarnya kalau saudara kita ini ingin mengambil sabda-sabda Yesus atau petua-petua Yesus yang harusnya di Matius 21 itu berfokus kepada data 43. Di situ aja kuncinya. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu aja dulu. Kalau dikatakan hasil dari kerajaan ini buahnya ada di Kristen, itu mustahile. Gak mungkin. Karena di Kristen itu gak ada kerajaan. Kerajaan Kristen itu gak ada. Gak ada. Kerajaan Yahudi, kerajaan orang-orang Yehuda itu ada. Kerajaan Islam ada. Kerajaan Kristen, mana ada kerajaan Kristen?
Dan kalau kita sandingkan antara kerajaan Islam dan kerajaan Kristen, buahnya yang mana? Kalau Islam 1400 tahun kerajaan itu tidak pernah pudar sampai hari ini. Kerajaan Kristen yang mana? Vatikan maksudnya. Coba nilai aja Vatikan itu. Apakah bisa disandingkan dengan kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Israel? Bisa digabungkan? Enggak. Mereka nggak bisa satu rumah ibadah. Nggak bisa. Tuhan mereka juga tidak sama. Kata siapa mereka orang Yahudi menyembah Yesus? Tidak. Tapi kalau umat Islam, orang Yahudi tidak ada sinagoge, tidak ada mikras. Mereka beribadah di masjid. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebab itu aku Yesus berkata kerajaan Elohim akan diambil daripadamu. Berarti bukan dari Bani Israel lagi. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, siapa kemudian yang menggaungkan ajaran Elohim, ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi? Yang menggaungkan ajaran Nabi Musa. Mendudukkan ajaran Nabi Musa semurni-murninya. Bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hukum yang harus dijalankan oleh Bani Israel. Bukan dikutuk. Al-Quran tidak pernah mengutuk ajaran tersebut. Berbeda dengan Paulus. Mengutuk habis bahkan mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinjak kotoran manusia. Sampah. Skubalon. Dalam bahasa Yunani. Engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gimana mau ambil kerajaan kalau kayak gitu ceritanya? Sedangkan perintah yang Anda maksud tadi di Matius 19 ketika Yesus mengatakan turutilah segala perintah Elohim. Ya segala perintah Elohim ya turuti. Apa itu? Hukum Taurat. Jangan kau tinggalkan hukum Taurat itu. Jangan membunuh. Nah sekarang orang Kristen bisa nggak lolos dari situ? Jangan membunuh. Berarti jangan bunuh Yesus. Kristen bisa nggak tanpa membunuh Yesus? Nggak bisa. Justru Kristen hadir karena adanya pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Kristus, apa yang mau dijual oleh Yesus, oleh Kristen kira-kira? Nggak ada. Pokok utama yang dijajakan, yang dijual oleh Kristen itu hanya salib. Pembunuhan. Sedangkan Yesusnya mengatakan, kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan membunuh. Sekarang, boleh nggak Yesus dibunuh? Kalau mau hidup kekal? Nggak boleh. Tapi Kristen bisa nggak? Kristen hidup kekal tanpa pembunuhan terhadap Yesus? Ya nggak bisa. Bagaimana mau hidup kekal Kristen ini? Sementara mereka punya dosa warisan. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, dosa waris mereka nggak lepas. Yesus mengatakan, turuti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh. Berarti boleh nggak membunuh Yesus untuk memperoleh hidup yang nggak boleh. Berarti Kristen nggak lolos. Karena Kristen itu agama yang dibangun dari hasil pembunuhan terhadap Kristus untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Sehingga disebutlah Kristen ini kasih. Rela mengorbankan nyawanya untuk orang Kristen. Berarti membunuh dong. Katanya nggak boleh membunuh. Boleh membunuh ternyata. Jadi di situ saudara. Kalau Anda mengatakan diri Anda pengikut Yesus itu terlalu jauh. Anda pengikut palsu ya. Tapi kalau asli nggak mungkin. Karena pengikut yang asli dilarang membunuh. Sementara Anda menerima hadiah dari pembunuhan. Tanpa pembunuhan terhadap Kristus. Ya Kristen mati pucuk. Tanpa akar nggak bertumbuh Kristen itu. Apa yang mau dijual Kristen kira-kira? Nggak ada. Cuman Yesus yang mau dijual. Lah kalau Yesus tidak dibunuh, apa yang mau dijual oleh Kristen?
Salib, siapa yang ada di atas salibnya? Kalau bukan Yesus. Pak Bom Bom, ngapain di atas? Main gitar. Dibunuh, yang nggak lolos lagi. Karena untuk mendapatkan hidup yang kekal, pertama jangan membunuh. Berarti jangan menyalib. Berarti bubar Kristen. Kan gitu Bang, silakan. Malam Bang Zuma. Iya, malam Saudara Doni. Saya Kristen Bang. Tadi sih Siap. yang terkait apa namanya membunuh. Memang sih kita diajarkan untuk tidak membunuh karena kita juga di awal tuh juga dibilang kan kalau kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, dan itu memang dari sifat manusia kita memang sangat sulit dilakukan. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan itu gitu kan. Dengan bukti dia kalau di Alkitab diceritakan dia difitnah, dia diludahi, dia dipecut sampai dia disalib, itu dia nggak ngelawan sama sekali. Bahkan di situ ada perikopnya dibilang kalau saya mau membawa malaikat-malaikat turun dari surga untuk menyelamatkan saya bisa. Cuman ini nubuatan dari zaman-zaman Nabi zaman dulu. Itu sih tadi saya mau jelasin itu. Yang pertanyaan saya nih Bang Zuma, apa namanya? Ada satu sini. Kalau dari Muslim itu kan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari malaikat ya Bang Zuma. Dari Roh Kudus, iya. Dari malaikat bernama Jibril di dalam goa ya Bang Zuma. Iya. Ya, kalau dari pandangan Kristen, tapi itu ada ayatnya nggak Bang Zuma kalau menyatakan bahwa itu benar-benar malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya itu? Ada. Boleh diberitahu Bang Zuma di ayat berapa? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah. Itu Surat. apa itu Dinda? Al-Baqarah ayat 7 sorry. Tunggu. Al-Baqarah ayat 97 kayaknya. Lupa saya. 97 ya? Ya. Coba aku lihat dulu ya, bentar. Ini katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai kebenaran terhadap kitab yang dan petunjuk serta berita gambar bagi orang-orang beriman. Oh ini udah pas dari awalnya itu kan yang saya tahu ya Bang, malaikat Jibril ini langsung bersabda ke si Nabi Muhammad. Nah itu ada penjelasannya nggak? Kalau ini kan udah pihak ketiga lagi nih, sudut pandangnya udah beda orang nih yang menyatakan kalau itu adalah malaikat Jibril. Kalau yang dari first personnya ada nggak? Maksudnya gimana? Kalau misalkan di Alkitab kan, kalau misalkan Musa berbicara dengan Allah, pasti dikatakan Allah berfirman kepada Musa gitu kan. Nah kalau yang di Al-Quran ini seperti apa? Jadi kalau Bible saudara itu kan cerita orang yang menceritakan tentang keadaan. Sedangkan kalau di Al-Quran itu Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya penyampai firman seperti HP malaikat Jibril itu. Kalau saya mengatakan di sini A, HP di sana berbunyi di kuping saudara A. Kalau saya mengatakan B, muncul di kitab saudara suara di telinga Anda B. HP tidak bisa membelokkan atau menambah-nambahi perkataan saya, nggak bisa. Itu tugasnya Jibril. Jibril datang menyampaikan apa yang diperintahkan, itu yang disampaikan. Dia nggak menambah-nambahkan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu. Jadi tidak diperintahkan malaikat Jibril itu menambahi dan mengurangi. Dan itu ada dalam kitab saudara, Bung. Ya, berarti yang saya tangkap itu Allah itu menyampaikan berita ke Muhammad lewat dari malaikat Jibril di Benar Gua Hira sekali. itu ya, di Gua Hira itu ya. Di Gua Hira saat pertama, selanjutnya enggak di Gua Hira lagi. 22 tahun lebih beliau menerima wahyu itu enggak di Gua Hira. Ya, karena dari kita umat Kristen itu sudah diperingati
Ada di perikopnya itu ada di 2 Petrus 2 Dua, ayat 1 sampai 4 itu. ya. Nah, Itu di situ kan perikopnya kan konteksnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Di situ dibilang ya. Saya baca ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lalu ada perikop lagi di 2 Korintus 11 ayat 14, dikatakan hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah makanya saya sih bertanya-tanya gitu, kenapa umat muslim itu sangat percaya dengan malaikat yang mereka yakini itu adalah malaikat Jibril dan bertemu di dalam gua untuk pertama kalinya. Oke, Itu sih, Pak. saya boleh jawab? Ya, boleh. Oke, saya kembalikan dulu ke ucapan saudara dalam 2 Petrus 2. Ini ucapan Petrus ini kepada siapa ucapan ini? Orang yang ada sesamanya atau orang yang ada di abad ke-7? Itu orang yang ada di zamannya ya pada saat itu. Oke, saya tepuk tangan untuk jawaban saudara. Apa kata Petrus? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu, orang-orang yang hidup zaman itu, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudara, ajaran yang berbeda setelah itu Islam dan Kristen. Yang berhubungan langsung pada zaman itu orang-orang yang mengajarkan ajaran Kristen atau orang yang mengajarkan Islam? Saya rasa kita sama-sama paham bahwasannya adalah Alkitab dan Al-Quran itu dibuat zaman dulu sampai zaman saat ini, sampai hari Al-Quran ada di abad ke-7, saudara. Ajaran Kristen menambah-nambahi ajaran kitabnya Yahudi dengan mengatasnamakan perjanjian baru, nempel masuk ke surat-surat yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Itu terjadi di abad pertama. Sampai sini paham? Ya, pun juga kalau di Al-Quran juga kan saya yakin juga apa yang diajarkan di abad ke-7 itu melekat sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti hari penghakiman. Betul nggak? 2 Petrus 2 ini berbicara bukan abad ke-7 kan? Ini berbicara mengenai abad pertama. Dan di tengah-tengah orang yang hidup di abad pertama muncul guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Betul nggak? Betul, dan itu pun ada juga di Wahyu juga banyak itu terkait pesan Yesus pun juga sama. Akan muncul nantinya nabi-nabi palsu, dan itu bukan hanya berlaku pada saat itu, tapi zaman. Oh nggak bisa. Berlaku hanya zaman itu. Jangan kamu loncat. Saudara, jujur kita belajar. Hanya berlaku pada zaman itu. Inilah yang saya katakan kepada saudara Suki tadi. Orang Kristen itu sok paten, sok cantik di hadapan umat Islam. Seakan-akan umat Islam itu bisa dibodohin. Padahal enggak. Yang ada kalian membodohi diri kalian. Yesusnya waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Yang datang kepada kamu ini siapa? Kristen? Enggak. Kepada orang yang hidup abad pertama seangkatan dengan Yesus. Begitu saudara. Kembali kepada tema saudara tadi, 2 Petrus 2. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, agar hidupmu lanjut. Jangan kau tambah. Berarti tidak perlu masuk Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tetapi Paulus menambah-nambahkan ajaran itu. Inilah yang dimaksud di Petrus 2. 2 Petrus 2. Seangkatan. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu. Di mana Paulus disebut guru? Di dalam Kisah Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa guru. Di antaranya adalah Saulus. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai goa. Tadi orang sesama dengan Yesus, sekarang goa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 30. Bahwa iblis telah datang, penguasa dunia telah datang. Dan dia dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari goa. Mari kita buktikan. Ketika Maria minggu pagi dia ke mana? Ke kuburan. Kuburannya seperti apa? Berbentuk goa atau tidak? Berbentuk goa. Milik siapa? Yusuf Arimatea. Mendorong pintu goa itu lalu masuk ke dalam.
Apakah ada dia temui makhluk di dalamnya? Ada. Berupa apa? Berupa apa yang Anda ucapkan. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Ada sosok yang dijumpai oleh Maria ngaku malaikat. Habis itu apa? Lahirlah agama Kristen dari malaikat yang rupa-rupanya adalah iblis tadi. Jadi semua pesan Yesus kembali kepada Kristen. Karena sejatinya kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi diminta waspada kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan domba. Yang disebut domba, Bung, Yeremia 50 nomor 17, itu hanya gelar kepada Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Ngaku-ngaku domba. Bagaimana mungkin domba makan daging babi? Domba itu makannya rumput, bukan daging babi. Tapi Kristen mengaku domba namun makan babi. Orang Yahudi nggak makan babi karena mereka domba. Kalian makan babi, berarti kalian adalah serigala yang menggunakan mantel tertuliskan domba gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda berbicara 2 Petrus 2 itu adalah tamparan keras untuk Kristen. Anda berbicara tentang apapun tentang nabi palsu, Matius 7, Matius 15, itu semuanya berbicara tentang orang Kristen. Kan orang Kristen ini ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan pengikut. Mereka penyembah, sedangkan Yesus tidak datang untuk disembah. Yesus datang untuk diikuti saja. Apa itu? Menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan mendudukkan dirinya sebagai Mesias, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ente siapa saudara? Ente Kristen, apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada. Sedikit pun tak ada. Seujung kuku pun antara anak Maria dengan Kristen itu tak ada. Jangankan Kristen, wanita Samaria yang datang kepada Yesus minta tolong. Tolong sembuhkan anakku. Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita teriak-teriak. Endingnya apa? Tidak patut roti yang dipersiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Harusnya dibilang gini. Jangan gitu dong. Masa kau bilang kita anjing? Jangan dong Yesus. Kita kan manusia sama seperti kamu. Tapi apa kata wanita itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya apa itu? Engkau mengiyakan kalau kau memang anjing. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Berubah enggak ibu itu menjadi domba? Enggak. Anaknya cuma sembuh memang. Ya sebagai tabib wajar dia sembuhkan. Tapi untuk menjadi pengikut enggak bisa. Baca dalil selanjutnya. Wanita itu enggak jadi pengikut Yesus. Jadi kalau orang yang sesamaan Yesus bukan Bani Israel aja disebut anjing, lalu kalian ini disebut Bani apa kira-kira? Begitu saudara cara belajarnya dengan baik. Silakan. Bang Doni silakan. Bahasa lembutnya itu Bani Asu, silakan Bang. Ya tadi. Tapi di dalam 2 Petrus 2 itu memang disebut ini. Apa tuh? Ya. Disebut asu memang situ Bang. Tapi maaf, itu tulisan dalam kitab saudara. Ya jadi tadi untuk klarifikasi malaikat yang ada waktu ketemu sama Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril tadi di surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 97 ya. An-Nahl ayat 102 gitu. Berarti ini katakan Nabi Muhammad siapa menjadi musuh Jibril padahal dia lain telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu. Oke. Berarti ini kan bukan si Nabi Muhammad langsung yang ataupun Nabi malaikat Jibril sendiri yang ngomong akulah Jibril gitu kan, aku disuruh misalkan. Oh, itu berarti menambah-nambahi Bang. Malaikat Jibril berarti menambah-nambahi. Ya, berarti coba gini. Berarti semuanya itu masih sebenarnya adalah asumsi atau persepsi ya, persepsi lah ya. Kok asumsi? Sekarang begini, pola yang muncul ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak datang. Tetapi apabila penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa Bang menurut saudara? Kalau Roh Kudus ini bukan malaikat, dia adalah Roh Allah sendiri yang Allah masukkan kepada kita.
Lah, terus kenapa dia nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena udah kayak misalkan saya mau berbicara jahat, tapi tiba-tiba bukan saya yang berucap, saya seperti dikendalikan, cuman nggak dikendalikan. Ini asumsi Yang atau mana- apa ini? Kalau itu sih, kalau saya rasa sih bukan asumsi. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu asumsi. Oh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waktu Yesus ngomong, itu adalah Bapa Sang Pencipta yang bicara sama dia langsung. Nah, berarti dia nggak bebas berbicara kan? Ada yang mengendalikan dia. Karena ada rohnya kan, kita sama-sama tahu. Iya, ada yang mengendalikan dia kan? Iya, kita kan sama-sama tahu Isa itu kan dari roh. Iya, Bukan- ada yang bukan dari mengendalikan. sperma. Ada Iya. yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Nah, Ada yang mengontrol. Roh Kudus ini juga ada yang mengendalikan. Tidak berkata-kata dari dirinya. Tetapi dari apa yang didengar itu yang disampaikan. Yang didengar itu yang disampaikan. Kalau Bapa tidak memerintahkan dia memperkenalkan dirinya, akulah Roh Kudus, apakah dia mau menambahkan perkenalan seperti itu? Masalahnya beda, Pak. Pak Zuma. Kok beda? Yang Bapak Zuma barusan bilang itu adalah Roh Kudus. Yang saya tanyakan adalah malaikat. Lah, Roh Kudus itu adalah malaikat itu. Itu bukan Tuhan, itu malaikat. Iya, Roh Kudus kalau di dalam ajaran kami di Kristen, Roh Kudus itu asalnya dari Tuhan, bukan malaikat. Karena kan dari kami kan, kalau kami itu Trinitas berlaku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu masih satu kesatuan, bukan malaikat. Malaikat beda Oh, lagi. itu kelirunya itu di situ. Nah, beda entitas itu, Pak. Kelirunya itu di situ karena Roh Kudus itu bukan Tuhan, Roh Kudus itu makhluk. Loh, Roh Kudus itu yang tadi saya bilang, itu entitas sama dengan Tuhan. Karena Bapa Kata siapa? Coba tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Paling dari gereja. Coba. Ya coba. Kalau saya bukan apologet gitu kan, hanya saya Iya, adalah tapi berarti Anda cuma menafsirkan berarti. Anda cuma omon-omon. Kalau malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, ada berapa sosok yang datang kepada Maria? satu, malaikat Jibril. Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Roh Kudus? bukan Roh Kudus. Roh Kudus nggak datang? Pada zamannya Maria itu, waktu dia diberitakan akan mendapat kehamilan, itu belum dicurahkan Roh Kudus. Belum dicurahkan Roh Kudus, baru malaikat. Malaikat yang jadi perantara. Malaikat Iya. yang menjadi perantara. Roh Yang Kudus belum datang dicurahkan kepada dulu, Pak. yang datang kepada Maria itu ada berapa oknum yang datang? Malaikat Gabriel. Itu Roh pun di Kudus rumahnya, gimana? bukan di goanya, bukan di goa. Itu di rumahnya datangnya malaikat itu. Kalau yang Bapak tadi bilang sempat ada malaikat waktu Maria datang mengunjungi kubur Yesus di dalam yang mana itu adalah goa, yaitu bukan goa, Pak. Itu adalah ya memang mungkin bahasanya di Indonesia LAI menerjemahkannya goa, tapi itu adalah kuburan. Lah kalau kuburan itu bukan begitu modelnya. Kuburan kok bisa sampai Kuburan 100 Yahudi- orang masuk ke dalam? Ah, dari mana 100 orang, Pak? Itu kan kuburannya Yesus itu kan cuman gua kecil dengan ditutup batu. Kok gua Batu yang kecil? besar. Gimana Iya. nggak bisa mengatakan gua kecil sementara Maria masuk ke dalamnya? Maria masuk, Maria satu orang, lalu 100 dia orang menemukan ada orang di dalam, ada orang duduk di situ. Lalu dia menengok ke belakang, dikiranya itu orang, penjaga berarti. kebun. Iya, nggak sampai 100 orang, Pak. Itu nggak sampai 100 orang. Iya paling tidak dia berbentuk goa kan? Berbentuk goa. Ya, cuman Yesus itu dikuburkan di goa, bukan di dalam iya, kubur. itu bukan goa yang benar-benar ya kita Kata datang siapa kalau misalnya- bukan? kalau misalnya kita ke Israel Kata kan siapa banyak bukan goa. goa? Kata siapa? Itu jelas-jelas goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Iya, tapi kan peruntukannya adalah kuburan, bukan Ya itu goa. dia bahaya. Itulah yang Anda katakan tadi goa. Yang benar itu di situ. Yang keluar dari kubur goa mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itulah yang iblis. Nah, kalau jadi saya tambahin satu lagi, Pak Zuma. Jadi kalau dari saya sih iman Kristen itu terbentuk pertama kan dari hari di mana Yesus itu bangkit.
Itu itu bagus, tepuk tangan. Ada yang bilang itu kan dongeng gitu kan ya. Bukan dongeng, itu betulan, itu iblis. Itu iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Nah, saya pastikan itu iblis 100%. Hal itu diyakini sama umat Kristen dikarenakan pada zaman itu kan ada rasul-rasul atau murid-murid Yesus Kristus di situ. Dimana setelah Yesus Kristus bangkit naik sorga, dia mati, bangkit, naik sorga. Muridnya percaya nggak? Yesus memerintah untuk menyebarkan pengajarannya ke seluruh dunia. Itu bukan Yesus. Coba lihat Kristen, coba lihat Kristen. Coba lihat Kristen. Saya bingung ntar. Nah ini yang Yesus bilang adalah jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Coba lihat Kristen. Itu ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah sekte. Enggak, maksudku gini. Ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Saya tidak tanya pengikut. Saya tanya Kristen. Kristen itu ajaran Yesus nggak? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Kristus. Itu ajaran Yesus nggak? Betul. Sunat itu ajaran Yesus nggak? Kok betul? Betul. Itu adalah ajaran Yesus. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk menyembah dan beribadah kepadanya di hari Minggu. Kalau itu nggak ada dibilang Pak di Alkitab. Ya, berarti bukan ajaran Yesus. Ya. Gimana sih? Yang Yesus, jadi gini Pak, kenapa Yesus sampai mati di kayu salib? Itu kan dari nubuat nabi-nabi zaman dulu. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Kata Wahyudi Pak, kata orang-orang Wahyudi itu juga sama dan mereka masih menunggu Mesiasnya sampai sekarang. Wahyudi. Iya, Yahudi. Dan mereka pun masih menunggu Mesiasnya itu sampai sekarang dan itu perkataannya ada di Nabi Mesias ini apa? Bagi Yahudi Mesias ini apa? Penyelamatnya mereka. Iya, saya tahu. Dia ini apa? Mesias ini bagi mereka. Ya, Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Setahu saya, Iblis lah yang menjadi bapakmu. Jadi setahu saya sepengetahuanmu yang minim, yang tak ada ilmu sama sekali. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, orang yang diurapi, sama seperti Musa yang mereka tunggu, sama seperti Daud. Bukan Tuhan yang ditunggu. Tadi yang mau saya bilang Pak Zuma, begitu yang Kristen percayai, yang iman yakini. Walaupun di Alkitab dibilang, oh Yesus bangkit gitu kan ya. Orang-orang mau beranggapan yang bangkit gitu kan. itu iblis. Iya, dulu Pak, dulu. Saya mau cerita dulu. Jadi kenapa Kristen itu mengimani Yesus itu bangkit? Karena pada saat itu murid-murid karena Kristen angkatan jahat. Tunggu Pak. Karena Kristen percaya kepada udah turun. Kamu turun aja, kamu turun. Kau bicara sendiri, siapa yang kau kibulin di sini? Nggak ada. Kamu di gereja kumpulkan anak SD, anak TK, kau kibulin situ. Di sini nggak ada orang yang bisa kau kibulin. Apalagi kamu sudah tidak mau mendengar. Saya udah berapa kali katakan harusnya kamu terpancing. Saya udah bilang yang keluar dari kubur itu setan. Harusnya kau terpancing di situ. Kok bisa Bang? Ini malah jualan obat. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya itu dari talu. Kita berbicara tentang ilmiah, bukan bicara imanmu. Imanmu, saya sudah hantam jantungnya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kurang apa lagi coba? Dari mana ayat mengatakan bahwa itu setan yang keluar? Juma. Oke. Kalau kita melihat salib, berarti kita harus kembali kepada tradisi Yahudi. Salib kembali kepada keputusan Tuhannya Yahudi. Bukan kepada ketuhanan gereja. Bukan konsep gereja. Bukan konsep Kristen yang kita pakai. Karena salib itu milik orang Yahudi. Hukuman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Roma. Kristen gak ada di situ. Nah sekarang, pertanyaan saya sabar. untuk Bang Juma. Pertanyaan saya untuk Bang Juma. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus.
dan takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sayangnya yang mereka salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan Yesus. Itu versi siapa itu, Bang? Itu versi Tuhannya Yahudi. Itu versi siapa? Maksudnya Dan Anda itu dapat itu dari mana? dari ngarangnya? ajaran Yesus. Anda Kata ngarang ya? Yesus, itu kata Yesus. Kalau Anda ngarang sabar aja sedikit, yang penting Anda Ya, mau diskusi faktanya dengan dari baik. mana? Dari ayat mana? Ucapan Yesusnya yang mengatakan itu. Ucapannya gimana? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat jelas dikatakan bahwa orang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah orang benar. Bintar. Orang benar. Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia dibunuh? Yang membunuh Yesus itu siapa? Pertanyaan saya ulang. Bisa nggak dia dibunuh? Ya bisa, secara manusia dia bisa dibunuh. Kalau dibunuh, itu menghasilkan dosa atau menghapus dosa? Dosa bagi pembunuh. Bagi Kristen? Bagi Kristen, jadi dengar dulu. Saya jelaskan dulu. Dosa bagi pembunuh, bagi Kristen apa? Jadi gini, peristiwa penyelamatan itu Yesus datang mengabarkan kabar tentang kerajaan Allah, dan ketika itu bangsa-bangsa Romawi mereka merasa terancam dengan kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk bagaimana menyingkirkan Yesus. Siapa yang merencanakan itu? Tentara Romawi. Gimana kau dapat itu? Nggak ada itu. Dengar, pemuka-pemuka agama, kaum Farisi. Itu bukan orang Romawi itu, Sembalu. Itu orang Yahudi. Iya, jadi kan kumpulan orang-orang itu mereka bukan orang Romawi ya. Minim juga bangsa ini. Yahudi. Dengar dulu. Dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu kan pemerintahan Romawi. Paham nggak? Ya. Nah, jadi jangan sepotong-sepotong abang itu paham tentang. Jadi begini. Yesus itu menurut Tuhan bisa dibunuh nggak? Secara manusia dia bisa dibunuh, Pak. Emang kau pikir Yesus itu monyet? Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang menurut Tuhan Yesus boleh dibunuh nggak? Kalau sekarang begini, kalau iblis merasa terancam dengan perintah dari surga, dengan didikan surga, maka dia akan membunuh orang-orang benar. Nah sekarang Yesusnya boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Karena dalam misinya ikut. Iblismu terlalu kuat, kawan. Ya, iblis yang membunuh Yesus itu adalah kumpulan iblis. Orang yang menyangka Terus Yesus yang menerima hadiah dari iblis siapa? Hadiah apa? Hadiah salib. Hadiah salib. Ya. Salib itu bukan hadiah. Salib itu Ya sudah, kalau begitu pertanyaannya kembali. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Itu pertanyaan dari mana tuh? Lah kan tadi dalilnya Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Sekarang begini, Bang, yang membunuh itu siapa? Allahu Akbar. Setan Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan?
pertanyaanmu itu pertanyaan yang nggak masuk di. Iya, karena kamu Kristen. Karena sejatinya kamulah yang membunuh Yesus. Begitulah cara-cara iblis untuk menyangkal Yesus. Nenek lu kiper, kau yang menyangkal. Sekarang pertanyaan saya ulang, ini yang kelima kalinya saya ulang. Menurut Tuhan, bukan menurut Bang Suma nih, bukan menurut iblis, Tuhan yang jadi takaran. Menurut Tuhan, boleh nggak Yesus dibunuh? Kalau menurut Tuhan, ya tidak. Gitu iya. dong. Kalau menurut iblis iya. Ya, jadi menurut Tuhan Yesus tidak boleh dibunuh. Menurut iblis boleh dibunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mengatakan ilmunya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Dari mana ayatnya? Coba buka ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Tadi ingat ya. Menurut Tuhan tidak boleh, menurut iblis boleh. Galatia 3. Nomor. Pertanyaan saya, kalau membunuh Yesus itu tidak boleh, tetapi kenapa kemudian Paulus mengatakan kematian Yesus di atas salib itu menebus dosa? Sedangkan membunuh Yesus itu tidak boleh. Kenapa jadi menebus dosa? Bukannya itu melanggar dosa, melanggar perintah, akhirnya melahirkan dosa. Ayo, dari mana Paulus mendapatkan ilmu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah, dari mana ilmunya itu? Saya rangkum semua ya. Iya. Secara ini Tuhan tidak menginginkan ada pembunuhan. Terus? Berikut, iblis menginginkan ada pembunuhan. Betul. Terus kenapa Paulus muncul mengatakan pembunuhan yang dilakukan iblis itu untuk nebus dosa Kristen? Nah, berarti iblis adalah pahlawan untuk Kristen. Dengar. Jadi ketika iblis melakukan kejahatan untuk membunuh Yesus dengan menggantung di kayu salib lalu ditombak, ditikam, mati, dikuburkan, terus dia bangkit dan naik ke surga. Terus naik ke surga. Di situ. Enggak, yang tadi kenapa jauh kali? Itu bangkit naik ke surga terus turun lagi ke Pak Bom-Bom. Jauh kali kau melangkah. Di situ dulu. Dari mana Paulus, dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap Tuhan menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan malah menghapuskan dosa. Jadi dari mana Paulus dapat ilmu? Rangkaian kejadian Yesus itu satu rangkaian, Bang. Anda nggak bisa potong-potong. Ya, dia dibunuh, dia dimakamkan. Ya itu kan kopla. Dia naik. Sabar dulu. Dari mana pendiri agama Kristen mengatakan kalau pelanggaran terhadap hukum Tuhan, yaitu membunuh orang yang benar, itu menghapus dosa? Dari mana ilmunya Paulus itu? Karena begini, Bang, begini. Anda tidak punya tempat untuk menjelaskan atau mengajarkan saya. Saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap firman Tuhan, bahkan pembunuhan terhadap utusan Tuhan, itu justru menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Iya. Karena begini, dengan kematian dia, terus dia bangkit dan naik ke surga. Satu karya penyelamatan. Pembunuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Itu kan iblis yang melakukan dosa. Iya, betul.
Terus kenapa jadinya berubah? Tiba-tiba menjadi bangkit, menjadi Tuhan, jadi penebus dosa. Kenapa bisa kayak gitu? Keuntungan bagi manusia Astagfirullahaladzim. adalah melihat keajaiban Tuhan bagaimana Yesus Mama, di sini. Mama, Keluaran 23 jelas dalilnya, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Memang benar. Dia tidak akan membenarkan orang yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh iblis tidak akan dibenarkan. Iya, Tidak akan dibenarkan. Iblis tidak akan. Nah, terus kenapa menjadi penebus dosa? Terus kenapa menjadi penebus dosa? Karena dia begitu dia mati, dia bangkit dari kuburnya. Karena bagi manusia Anda berpikir dari sisi iblisnya, karena memang Anda iblis. Dan setelah Yesus naik ke surga, muncul nabi palsu yang Kebanyakan ini nggak cebok kalau berak orang ini. Ini umat Islam udah pinter, udah cerdas. Nggak bisa lagi kalian tipu, nggak bisa lagi kalian tipu. Udah cerdas umat Islam itu. Udah pinter dia belajar Bible. Malah umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kenapa? Kalian cuma modal congor, modal dogma, modal doktrin, modal perpuluhan. Islam modal akal, mengkaji Bible pakai akal. Jelas sekali dalilnya. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus jangan dibunuh. Perintahnya harus kau praktekkan. Harus kau tepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jangan kau membunuh, ya jangan bunuh. Perintahnya jangan bunuh, ya praktekkan dengan perbuatan. Kalau kamu tidak praktekkan dengan perbuatan jangan membunuh itu, kamu akan dikutuk. Orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Loh kok kutukan kok malah jadi tebus dosa? Nyambungnya di mana coba? Ya, Bang Zuma. Iya. Boleh saya terakhir ya Bang Zuma ya? Nanti boleh, setelah silakan, itu saya saudara. dengar saya turun ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ya yang dapat menjadi alasan kenapa Yesus harus disalib. Saya coba membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bang Suki, izin 9-nya dibaca dong, jangan dilompatin kayak gitu ah. Oke, 9 dulu. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Benar Bang? Ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nah gitu Bang ya. Lalu di dalam Keluaran ayat 32, saat bangsa Israel sampai di Gunung Sinai ingin mendapatkan hukum Taurat, apa yang terjadi di ayat 7 bahwa mereka adalah rusak lakunya. Ayat 9 mereka tegar tengkuk, mereka jahat semata-mata. Nah kalau saya coba membaca di dalam ini Bang, Mazmur ya, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, lalu saya akan baca ke dalam sini Bang. Di dalam Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah,
Sekarang saya baca ke sini. Ke dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, lalu di dalam Pengkhotbah 8, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat berbuat jahat. Nah, yang terakhir ini, Bang. Di dalam Yesaya semua tahu ya, Yesaya 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa yang harus mati. Di dalam Habakuk, ini penentunya, Bang. Saya akan bacakan Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan kita semua tahu bahwa Yesus orang benar. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau keadaan hukumnya seperti ini, Bang, dikuasai orang fasik. Imam-imam kepala orang Yahudi, ahli Taurat itu fasik. Mereka tahu hukum jangan membunuh, tetapi mereka berusaha untuk membunuh. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Orang fasik mengepung. Dikepunglah dia dengan cara-cara yang licik, yang salah, sehingga terjadi pembunuhan. Tetapi terjadinya pembunuhan itu karena Bapa menghendakinya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itulah yang terjadi kepada diri Yesus. Karena orang-orang penguasa yang berkuasa atas keadilan hukum tidak melaksanakan hukum itu dengan benar. Yang benar disalahkan, yang salah dibebaskan. Ya, demikian Bang ya. Ini terakhir, nanti saya turun Bang ya setelah mendengarkan dari Abang. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sama-sama. Jadi saudara-saudara Kristen ini memang harus berusaha mencocok-cocokkan kemudian konsep Kristen dengan kitab yang ada di agama Yahudi. Makanya butuh hampir 600 tahun menggodok perjanjian lama hingga bisa selaras dengan perjanjian baru. Makanya kalau kita dudukkan sekarang kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai dalam bentuk kitab bahasa Ibrani dengan kitabnya Kristen hari ini itu jauh. Karena kenapa? Orang Kristen menerima perjanjian lama ini itu berasal dari Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga Masehi untuk penduduk Yahudi yang ada di Mesir, Alexandria. Lalu kemudian Kristen mencoba untuk loncat pagar. Artinya mereka menginginkan pola yang diajarkan Paulus itu didukung oleh kitabnya Yahudi. Sayangnya, tragedi penyaliban terhadap oknum yang dikira Kristus itu disalib oleh orang Yahudi bukan karena nubuatan itu. Tetapi nubuatannya Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rampasan orang-orang Roma. Di dalam Yohanes 11, 45-57, orang-orang takjub kepada Yesus karena banyaknya kemudian mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga bukannya menjadikan dia Tuhan. Orang-orang Yahudi bukannya menjadikan dia Tuhan karena banyak mujizatnya seperti Kristen.
Kenapa kau tuhankan? Oh, karena dia sakti, bisa begini. Orang Yahudi justru melihat kelakuan Yesus yang begitu dahsyat, menghantarkan mereka justru ingin membunuhnya. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Yesaya 53 nggak ada hubungannya. Itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh Kristen demi untuk melegalkan penyaliban. Itu jelas itu. Padahal kalau kita melihat kejadian pada kronologis penyaliban ini, itu sudah muncul di sana, sudah ada di sana imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kurang apa lagi pengetahuan mereka tentang kitab Yesaya. Tapi mereka berunding, tidak ada satupun di antara ahli-ahli Taurat ini, ahli kitab Yesaya ini, yang mengatakan dia sudah dinubuatkan. Begitu juga Yesus. Tidak ada menjadikan Yesaya sebagai nubuatan bahwa dia harus mati. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu cuman Kristen yang menyusun cerita-cerita itu supaya seakan-akan itu adalah sudah dinubuatkan. Padahal kitab Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 1, itu bercerita tentang nubuat yang terjadi kepada orang-orang Yerusalem dan juga orang-orang Yehuda. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos, hilang suara saya Aman, kedengaran nggak? aman. Ya aman. Aman. Bang Suki aja mungkin. Bang Suki yang bermasalah. Iya. Lanjut. Jadi Yesaya itu, kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66, itu tidak berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Jadi seluruh isi Yesaya 1, Yesaya baik dari bab 1 sampai bab 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Bukan masalah Yesus. Cuman karena Kristen ini menginginkan agar agamanya ini dianggap benar, maka mereka menjadikan kitabnya Yahudi sebagai pelengkap penderita. Penyaliban. Dari mana penyaliban itu? Oh, dari sudah dinubuatkan. Padahal orang-orang Yahudi, ahli kitab, ahli Taurat, ahli Yesaya tidak menjadikan itu dasar itu untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada. Dasar mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayafas, pemimpin pada saat itu, ya, mengambil kesimpulan dan menubuat Yesus harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Titik. Penyaliban didasari oleh unsur politik dan ekonomi, bukan terkait dengan dosa waris. Dosa waris hanya dijual Paulus supaya ajarannya itu laris, supaya banyak yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Karena kalau tidak menjual itu, apa yang membuat Kristen laku? Nggak ada. Jadi begitu saudara Suki, bahwasanya apa yang Anda ajarkan itu bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran Tuhan. Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, Kristen mengambil Tauratnya orang Yahudi, lalu membatalkannya. Mengaku sebagai pengikut Yahudi, bahkan Yahudi rohani, Israel rohani. Tetapi membatalkan seluruh hukum Taurat. Maka berdasarkan Matius 5:19, kemudian Ulangan 27, nomor 26, 25, 26. Orang-orang Kristen ini adalah orang yang dikutuk. Silakan. Oke, ada yang lain barangkali. Iya.
Ada Mbak Carolina Sitepu. Selamat malam. Itu. Selamat malam. Ya, teman-teman Gak Kristen kuat kau kalau mengambil Kristen. Cuma waduh, Apa? Berdasarkan ajaran Yesus, Kristen itu tidak ada penghuni neraka. katakan itu. Matius 5 nomor 19. Matius 5 apa? Matius 5. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling cilik Itu maksudnya apa? Kemana dia arahnya? Jangan kau dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya kok gitu? Kenapa saya harus? Nggak tahu kau artinya pun kau ucapkan aja sendiri. Lah itu neraka, Kristen di neraka menurut Yesus, kok jadi saya yang dimarahin? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Itu untuk apa? Untuk Baca. apa itu di situ? Matius Untuk berapa? orang Kristen. Matius 5 nomor 19. Ya iyalah, kan orang Kristen yang menyediakan hukum Untuk Taurat. tahu itu. Apa sih? Tahu untuk neraka. Nenekmu kiper. Emang saya penganut Taurat? Kamu lah itu. Minyak ke neraka. Ya kamu Kau lah. penyesat. Ya itu kata Yesus, nyala daripadaku. Matius berapa? Matius Kalian berapa? semua Kristen pembuat kejahatan. Hei, mana ada itu ceritanya? Baru mau belajar Matius tapi berapa sudah tadi? marah. Orang itu belajar dulu, baru marah. itu Ini marah duluan. Pembuat kejahatan, bro. Itu untuk pembuat kejahatan. Ya kamu lah itu pembuat Ada nggak kata kejahatan. Kristen di situ? Ada nggak kata Ada. Kristen di situ? Mana? Ada. Kamu lah itu. Nah, coba baca. Buka Open Camp, kamu tunjukkan Matius- ada kata-kata Kristen di situ. Ayat situ. Ada. Jelaskan. Kamu buka Camp, kamu tunjukkan Kristen yang masuk neraka. Coba. Matius 5 nomor 19. Ada Barang kata-kata siapa Kristen? yang sabar dulu, Ada sabar kata-kata dulu Kristen? Tante, sabar. Sabar dulu Matius Tante, 5 ayat berapa? saya akan buktikan. Matius 5 nomor 19, baru mau belajar emosi duluan. Gimana sih? Matius 5 ayat berapa? Nomor ayat pula dasar serigala. Nomor 19. Nomor ayat itu bahasa Quran. 19 ayat. Nomor ayat. Lu pikir Al-Quran? Ayat. Inilah serigala. Serigala berbulu kunyit. Ayat-ayat Al-Quran kapang. Ayat. Kita ada pada Quranmu. Kebiasaan. Biasaan kau itu. Terus kenapa kau bilang ayat? Orang Ayat tahu. itu Dua. dari Al-Quran. Neraka aja kau tuh. Ayat. Ya. Kata Lihat Yesus. Ayat itu dari Al-Quran, Tante. Ayat itu kok dari Bible. Kapan aku bisa Ikut-ikut. punya kamu? Ikutan terus ini nyamar ketemu Islam nyamar Islam, ketemu Yahudi nyamar Yahudi. Bisa orang tahu. Mana ada ayat di Bible? Ayat. Nomor Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan memiliki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan siapa yang melakukan dalam mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan memiliki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Kau yang mampus. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Ayo. Paulus mengatakan hukum Taurat itu tai. Ayo. Kau ini Dasar. Paulus mengatakan, pendiri agamamu mengatakan hukum Taurat itu adalah tai. tidak ada Paulus. Ayo. Paulus itu keberapa? Dia terakhir. Gak ada yang mendirikan Paulus itu. Kristen gak ada yang mendirikan Paulus. Lah, jelas-jelas di Antioquia pengikutnya setahun Iya, lamanya sebelum ada, tinggal sudah di ada sana banyak disebut rasul, Kristen. rasul. Sebelum ada Paulus sudah ada rasul. Loh. Muridnya. Tidak Yang ada, memberitakan tidak tentang ada Yesus disebut itu Kristen, udah dulu pengikut lebih Yesus dahulu itu nggak muridnya. ada. Muridnya lebih dahulu. Tidak ada Saksinya pengikut muridnya. Yesus 12 rasul makan itu babi. muridnya. Tidak ada pengikut Yesus nyembah Yesus itu nggak ada. Paulus Yesus nggak ada. Tanpa Nggak ada Paulus pengikut nggak Yesus ada. itu makan anjing. Yang Kayak menyebarkan Carolina Yesus suka itu makan 12 anjing. rasulnya, Nggak 12 ada. rasulnya.
Tidak 12 ada rasul. murid Yesus suka makan komodo. Tidak seperti Carolina, biawak pun dimakan. Paulus itu jauh sebelum Pengikut Yesus datang. Yesus itu adalah orang-orang yang bersih tubuhnya dari makanan-makanan haram yang disuka oleh Kristen, Carolina. Begitu, Tante. Kata Yesus, Ya, itu kata semua yang Yesus. perempuan itu halal. Yang menajiskan tubuhnya adalah apa yang kamu keluarkan dari hatimu. Itu ajaran iblis. Itu ajaran iblis. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil maka dia akan menempati neraka. Itulah kau, Carolina. Namamu sudah tertulis di kerak neraka paling dalam. Tidak ada yang menghabiskan hukum Taurat. Loh, kata siapa? Paulus mengatakan di dalam Galatia 2:21. Yesus itu menggenapi Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Taurat itu harus kau kutuk, Carolina cantik. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet, itu pun pipet rusak. Paulus mengajarkan begitu. Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia kalau kau mengharapkan ada kebenaran di Taurat. Jadi kamu itu diajarkan untuk menghina Taurat. Kristen itu pengikut Paulus diajarkan untuk menghujat Taurat. Makanya Taurat itu hanya aksesoris. Tidak ada. Biar kau nampak terlihat cantik. Kau tidak bisa Begitu. mengikuti. Kami pengikut Yesus Kristus. Tidak ada kami ikuti Paulus. Kristus yang keluar dari kubur itu beda Yesus dengan Kristus Kristus yang yang keluar datang dari dari- rahim manusia. Yang lahir di kota Daud. Yang lahir di Oh Yerusalem. itulah bukan, Yesus Kristus yang beda. terbaik. Yesus Itu yang kan kau menurutmu, ikuti itu bukan adalah otakmu. Kau itu yang sibilisis. ikuti Bukan. iblis. Yesus Kau yang anak mengikuti. Maria itu bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus anak Maria tidak pernah Dia bukan dikutuk. dikutuk Tuhan, Yang tapi dia dikutuk- mengambil kutuk Tuhan, yang tapi dia dikutuk- mengambil kutuk manusia di kayu salib. Itu maumu, tapi nggak bisa. Kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo. Mengambil kutuk manusia di kayu salib. Dia tidak pernah terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk Masalah manusia. generasi. Keluaran 23 nomor 8. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi tidak mungkin dosa-dosamu yang bersalah ini ditebus pakai orang benar, Karon. Makanya kurangi makan kutu, Mbak. Kau ini masih kayak dulu aja. Orang Kristen itu adalah orang-orang dikutuk sama Elohim, Tuhannya Yahudi. Makanya naik-naik jangan langsung emosi. Perbaiki dulu, Yesaya 60, Yesus berkata, Apa ini nggak pula makan Yesaya 60 Yesus berkata, itu sendiri, Allah sendiri berkata, aku menjadi penebusmu. Berarti Yesus yang memerintahkan orang di dalam kitabmu Yehezkiel 4:12 makan tai Penebus gitu. dosa manusia. Yesus sendiri. Berarti Yesus yang mengajarkan makan tai manusia. Membakar roti di atas jelai tai kering itu ucapan Yesus. Hah? Kata Allah itu. Berarti Yesus yang memerintahkan bunuh. Bunuh. Menjadi penebusmu. Ulangan 13, bunuhlah orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah lain. Berarti Yesus mengajarkan membunuh. Itulah yang Itu aja dah. Karon, jangan tiap hari kau cabut bulu ketekmu infeksi, larinya ke akar otak. Si Carolina ini Pak, cuma nggak sering makan kutu, makan hari-hariannya itu bahan serep. Emosi dia, emosi. Terimalah nasibmu. Sebagai penghuni neraka, nikmati aja hidup lo, mumpung belum ke neraka. Kau makanlah semua yang kau makan, yang kau makan. Silakan kau mau makan apapun yang kau mau makan itu makan. Sendal jepit, kasih saus, makan. Kesempatan di neraka nanti nggak makan-makan lagi ente. Cuman dibakar terus. Naik emosi.
Minta diajarin di Matius berapa? Matius berapa? Level murid kok marah sama guru piye toh? Oke, kita sapa Jangan dulu emosi. ya. Guru, ada murid-murid naik ini. Selamat malam para murid. Itu ada Selvia mau minta naik. Selvia kalau mau naik request dulu. Selvia, oke siap. Selvia. Jambak Mana? coba. Selvia mana Selvia? Oke, ini nggak ngomong, ini berarti bukan Kristen ya, berdua ini yang naik ya. Ya, Tarjono Tarjono sama mungkin. Tok. Tarjono, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, turunkan bang, kepencet. Oke siap. Oh, iya, Bang. Oke Bang Sultro. Aduh, mohon maaf, ini kepencet Bapak. Oke, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Frankie, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Muslim. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang teman-teman Kristen dulu ya. Hati-hati kawan-kawan Muslim kepencet. Ini sudah 83 orang, permintaan 84. Aduh, kewalahan kali kita ini kalau kayak gini. Tolong dibatalin dulu yang kawan-kawan Muslim. Biar teman-teman Kristen yang naik. Ini terlalu banyak ini. Bang John Cena, agamanya apa Bang? Saya Katolik. Katolik, siap. Selamat malam saudaraku Bang John Cena. Ya, selamat malam saudaraku. Siap, silakan. Ada yang mau ditanyakan kali, yang mau ditanggapi terkait yang tadi? Nggak layak orang benar itu dibunuh. Nggak layak. Yesus kami nggak boleh dibunuh. Kami memuliakan Yesus. Silakan Bang. Jadi Bang, saya baru gabung, jadi belum tahu ini. Nanti lah, aku mau dengar dulu nanti. Oke, siap. Ikutin dulu. Bang, Ikutin dulu. coba Bang. mau narasi Gurunda. Ada beliau, John. Silakan. Dia mau menyimak dulu katanya. Silakan Gurunda kalau mau. Saya kasih tema dulu. Dipancing Pak ya Pak bicara. Gitu. Iya. Ya, Mbak. Karo sudah turun kan, Mbak Karo sudah turun. Tinggal Bang John ini. Oh ya? Iya, tidak ada yang ribu-ribu. Carolina udah kembali ke asalnya, pohon. Iya, beliau ini Katolik, John Cena. Menurut Bang John Cena, layak nggak Yesus itu dibunuh, Bang John? Layak nggak? Ya, bukan dibunuh, disalib. Kalau menurut iman saya. Tapi kata Elohim nggak boleh dibunuh orang benar. Nggak boleh dibunuh. Jadi Kristen mengatakan, Katoliknya. iya, orang Kristen mengatakan layak, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan jangan. Jadi yang mana yang betul kira-kira ini? Kelayakan menurut agama saudara atau kelayakannya menurut Tuhan? Jangan bunuh Yesus. Yesus itu Keluaran kalau 23 nomor 7. Ya, Yesus. Gimana, Bang? Yesus itu kalau menurut iman saya atau keyakinan saya itu kan firman dari Allah Bapa di surga. Yang lahir ke bumi ini berupa manusia. Karena Allah Bapa melihat umatnya di dunia ini sudah kebanyakan dosa. Maka diutuslah firman itu atau anaknya, kalau menurut keyakinan saya anaknya, putra tunggalnya, untuk menebus dosa manusia. Itu kalau keyakinan saya. Nebus dosa manusia.
Iya. Kenapa polanya berbeda dengan hukum-hukumnya yang datang bertentangan malah? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kok sekarang kebalik? Orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Dari mana polanya itu, Bang? Itu Kok karena bertentangan dengan firman Tuhan? Gini Bang, itu karena besar cinta kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Maka rela mengorbankan dirinya Bang. Hah? Apa sih? Maksudnya Tuhan bunuh diri gitu untuk dosa-dosa Kristen? Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya gini, cinta kasihnya Tuhan ke umat manusianya itu sangat besar. Maka dia rela berkorban. Rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Sehingga menyerahkan dirinya untuk disalib. Itu maksudnya. Bukannya itu pelanggaran, Bang? Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Kenapa jadi berubah sekarang jadi penebus dosa? Berdasarkan dalil yang mana Bang? Bahwa yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Nah ini Paulus yang mau ditanya ini. Dari mana dia dapat ilmu itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu dalam... Kok bisa? Kenapa bisa Yesus terkutuk? Dari mana ilmunya Yesus terkutuk? Mohon maaf Bang, saya kurang paham yang disampaikan Abang itu. Kalau boleh tahu itu dari Galatia mana 3 itu? nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Iya. Ya, tapi mohon maaf Bang, saya posisinya bukan di rumah, jadi saya nggak bawa Bible-nya. Saya di jalan. Oh. Ya, jadi saya nanti saya akan baca dulu itu Galatia 3. Nanti nomor 3. Kalau Abang nomor 13. umumnya di ini lagi aku gabung lagi nanti aku. Oke, baik Bang, baik. Jadi itu menjadi PR nanti aku baca. Siap. Oke, Dinda Alip monitor. Monitor Gurunda. Masih kuat? Siap. Oke. Saya bikin kopi dulu. Siap Gurunda. Campur masak, silakan. Siap. Sambil saya monitor ya. Lanjut. Siap. Ya, ini pembahasan yang menarik seharian ini full juga tadi diteruskan Gurunda, mantap ini. Bagaimana tadi dibahas di Ulangan 27, 25 itu yang menarik. Teman-teman Kristen malah banyak yang menyangkalnya. Teman-teman Kristen banyak yang menyangkalnya gitu. Coba di sini ada satu lagi nih. AFS ini monitor dari Kristen apa dari Islam? Iya, beliau Kristen. Silakan Bang AFS. Kristen ya. Ya, salam. Oke. Kita orang Kristen. Siap. Oh, mantap. Gitu dong. Bangga. Oke. Kita mulai lagi ya. Ini teman-teman Kristen kita bahas ya. Nanti nggak apa-apa Bang John Cena, ya pemain ini Smackdown. Nanti kita bisa lihatkan. Tenang, Anda tidak perlu bingung untuk tidak bawa kitabnya, karena kita di sini akan kita sambil tampilkan juga isi ayatnya kan gitu. Isi kitab Anda ya. Baik, kita bahas dari Ulangan 27 nomor 25 yang tadi sudah sempat dibahas. Karena di sini seluruh bangsa harus berkata amin. Seluruh bangsa harus berkata amin. Kan gitu ya. Nah, kita buka nih. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Di sini teman-teman Kristen setuju ya? Cek, Pak John, Pak FS. Ya, dibuka mute-nya. Pak John sama Pak FS dibuka mute-nya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak ada kitabnya gitu loh. Ini kitabnya Kristen juga kok. Silakan mikrofonnya dibuka Bang. Bang John sama Bang FS. Mana lah? Oke.
Salam, kita tanggapi dengan yang tertulis terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ya, Anda Artinya setuju di dengan situ, ayat Bang. ini ya? Anda setuju dengan Yang ayat artinya ini? itu, Bang. Ya, biar kita jelaskan. Artinya, Bang. Maksudnya gini, Bang. Siapa dulu? Abang John dulu Jangan apa tuh? sibuk. Aku, Bang. Coba giliran, yang mana yang mau jawab ini? Jangan bertengkar. Ini Abang John setuju dulu, kan? Silakan Bang, yang Kristen tadi itu yang mana, Bang? Yang Kristen tadi itu yang mana? Yang makan babi, Bang. Yang makan babi. Karena yang Muslim gak ada yang makan babi. Oke. Saudara John dulu, Saudara John. Ya, boleh. Ya. Gini, Bang. Kita nggak bisa memahami konteks Alkitab itu cuma dalam satu ayat. Sekurang-kurangnya itu banyak harus ayatnya. baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir baru kita memahami konteksnya. Di gereja aja belum tentu kayak gitu. Apalagi di Komal gini, ngabisin waktu nanti. Kasihan yang menyimak kuotanya yang ada sekarang, repot nggak dapat poinnya. Tapi kalau Di sini dikatakan, Bang, enggak ini loh, di sini tentang membahas tentang hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Contoh saya kasih ke atas. Di sini dikatakan, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, ini terkutuk nih yang dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kan gitu. Ini hukum Tuhan, Bang. Berikutnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Jelas ya? Oke. Ya, jelas. Baik, kembali kita di sini kembali. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Pak. Yang terkutuk berdasarkan ayat ini merujuk kepada Yesus dan Yudas. Yang terkutuk itu Yesus atau Yudas, Pak? Nah, itu konteksnya beda. Kalau Yesus itu menebus, dengar Pak. Perlu mau dijelaskan, biar bisa dipahami. Oke, Saudara John. Sebenarnya pertanyaannya tuh gampang aja. Judas. Iya. Nah gitu Ngapain dong. Yudas? Ngapain ribet? Kan Yudas itu menerima suap. Ya gini bang. Yudas menerima suap, hendak Yesus itu ditangkap dan dibunuh, sementara Yesus tidak bersalah. Kalau merujuk kepada firman Tuhan, dan orang-orang Kristen harus berkata amin, berdasarkan ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas. Sepakat ya di sini ya? Iya, Oke, sepakat. mantap. Pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Silakan dijawab. Bang, mana yang bernama dinamakan Yudas itu apa? Loh, masuk di dalam iman Kristen berdasarkan pengajaran bapaknya yang bernama Paulus, Yesuslah yang mati terkutuk digantung pada kayu salib. Padahal di sini kita sudah sepakat dan sepaket bahwa di sini yang terkutuk itu adalah Yudas berdasarkan firman Tuhan. Iya, benar. Iya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Beda bang, itu beda Pak. Ya, betul, kenapa jadi beda? Itu yang kami pertanyakan. Teman Kristen tugasnya menjawab, kenapa jadi beda? Nah benar Pak, tapi Bapak tidak bisa memaksakan kehendak bahwa Bapak itu benar. Saya tidak maksa. Ya, di sini kan kita mau diskusi. Perlu kami jelaskan atau enggak? Ya jelaskan, justru kami lagi nanya, Bapak jelaskan gimana sih? Iya, nah kenapa dijelaskan? Nggak bisa diam untuk mendengar. Entah salah atau benarnya, silahkan Anda yang menilai, tetapi itulah keyakinan saya. Oke, Saudara Alif, begini konteksnya dalam tertulis yang dalam Alkitab. Itu bukan Pak John baru bicara Pak AFS, malah dipotong lagi.
Kalian itu Kita kan selau aja menyambungkan, selau. Kalian itu punya bapak kita namanya Paulus. Gunakan dalilnya, aman kok. kita kan menyambungkan pembicaranya saudara John, biar mengerti, biar langsung clear pembicaraan ini. Udah saudara? Ya, Alip? ya silakan, Pak. Nah, begini saudara Alip, itu konteksnya benar, yang terkutuk, yang menerima suap, membunuh seseorang adalah bukan Yesus, tapi Yudas. yaitu Judas. Ya, ingat tadi pertanyaan kami, masih ingat Pak? Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Kenapa? Itu lain cerita konteksnya dengan tertulis, yang sebenarnya Judasnya. Ya dijawab kenapa? Biar saudara Alip, begini ya ceritanya. Siap, Komandan. Kalau dibilang di tertulis, yang tertera Judas. Jadi jangan ada konsepnya ke Yesus. Udah? Loh iya, Itu kan kan di sini merujuk kepada ayat ini Bang AFS, yang menerima suap itu kan Yudas. Yang hendak dibunuh Iya. itu kan Yesus. Nah, kenapa? Iya. Kenapa masuk ke dalam agama Kristen jadi berubah namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Itu pertanyaan kami dari tadi. Kenapa jadi berubah seperti ini? Kenapa berubah seperti itu? Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang Ada terkutuk mikir. yang salib. Ya, gimana, Pak? Saudara Alip bisa logik nggak? Siap. Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang terkutuk yang disalib. Lah iya, terkutuk. Logik Ini nggak, kan saudara Tuhan Alip? mengutuk kan? Tuhan mengutuk kan di sini. Yang Iya. dikutuk oleh Tuhan itu yang menerima suap, bukan yang mau dibunuh karena orang itu tidak bersalah, kan gitu. Iya. Benar. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa ketika masuk agama Kristen berubah menjadi Yesus? Itu pertanyaanku. Paham nggak sih sebenarnya? Pertanyaannya Tidak ada sederhana. berubah, loh. tidak ada berubah, saudara Alip, tidak ada berubah. Pembicaraan yang terkutuk itu, siapa yang membilangkannya itu? Ada nggak Tuhan tertulis? Loh, orang yang dikutuk, orang yang disalib itu dikutuk oleh Tuhan, Pak. Iya, yang terkutuklah orang menerima. Siapa yang membilangkan itu? Ada Tuhan nggak? Loh, Tuhanlah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Pembicaranya ada nggak seseorang. Tuhan situ, tulisannya. Saudara Alip, ada Ya, nggak di sini pembicaranya yang Tuhan? terkutuk itu, aduh kok jadi macet. Di sini yang terkutuk itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah yang hendak dibunuh. Iya, yang bersalah itu Judas. Yang berbicara itu siapa? Ada Tuhan nggak? Ya, nah iya, karena ini firman Tuhan, Pak. Ini firman Tuhan. Makanya tadi Iya, pertanyaan saudara Alip. saya, enggak, ini pertanyaannya loh, Pak. Yang perlu Bapak tanggapi itu pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba masuk dalam imannya Kristen diganti namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Tidak ada yang terkutuk Yesus itu. Lah Tahu, ini loh, saudara ini nih ayatnya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus. Ketika masuk ke dalam imannya Kristen, berdasarkan pengajaran rasulnya bernama Paulus yang menuhankan Yesus, yang mengutuk Yesus digantung di kayu salib. Itu pertanyaan Itu tertulis, saya. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang digantung di kayu salib di sini? Pada kayu salib, paham nggak? Terkutuk orang yang digantungkan pada kayu salib. Artinya Betul, situ, paham saudara banget. Salib, dengar dulu, saudara Salib. Satu Maksudnya ayat yang ya. terkutuklah orang yang di kayu salib, katanya situ, yang membuat orang disalibkan ya Yesus, itulah yang dikutuk. Siapa yang dikutuk itu? Kristus telah, coba Anda baca deh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini.
menurut ajaran Paulus, Yesus ini terkutuk, digantung di kayu salib. Oke, menurut ajaran Paulus yang menjadi cikal bakal ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen nih. Sementara ajaran Tuhannya Yesus berkata, terkutuklah orang yang menerima suap, yaitu Yudas. Makanya saya bilang tadi, ajaran Bani Israel, ajaran-ajaran Yesus mengajarkan bahwa merujuk kepada kasus Yudas dan Yesus, yang terkutuk di situ adalah Yudas. Kenapa tiba-tiba masuk dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus? Tolong Anda jawab di sini. Udah aku bilang tadi saudara Ali, bukan ada terkutuk Yesus disalib. Yang terkutuk orang yang menyalibkan Yesus. Loh, bukan orang yang menyalibkan. Terkutuklah orang yang digantung, bukan orang yang menggantung. Ini gimana sih? Kalau terkutuklah orang yang menggantung Yesus, iya berarti orang yang menyalibkan. Tapi orang yang digantung. Kenapa Anda rubah-rubah ayat Anda? Anda ini Kristen apa bukan, Pak? Dengar Anda ini saudara Kristen Ali, atau bukan? saya Kristen. Lah kalau Anda Kristen harus Saya percaya dong ajaran Paulusnya. Saya Kristen Protestan, saya tidak percaya dengan Paulus. Waduh. Ya sudah. Ya, kalau Dengar begitu, saudara Alif, kalau mantap. saya mengimani Alkitab saya. Dengar Alif. Siap, Dengan siap, tertulis di siap dalam Dan. Alkitab. Dengan tertulis dalam Alkitab, saya tidak pernah mengenal Paulus. Karena tertulis dalam Paulus banyak pembicaraannya situ. Udah? Oh iya. Siap. Berarti Anda bukan Jadi, Kristen ya? Kenapa bilang gak orang Kristen? Saya Kristen Protestan. Lah Kristen itu kan pertama kali sebutan kepada Paulus ketika dia di Antioquia, Pak. Kristen pertama di mana? Pertama kali Paulus disebut Kristen ketika dia berada di Antioquia. Sudah lama Kristen ada. Kristianos. Iya, ketika Iya, Paulus mengajar di Antioquia. Oke lah, kita nggak usah polemikan lagi. Ini bukan temanya. Kembali. Tadi Anda sendiri tidak menerima surat-surat Paulus, betul ya? Iya. Saya hargai itu. Karena Anda tidak setuju kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk, betul? Iya. Oke, maka yang harus disetujui adalah Yudas lah yang terkutuk, betul? Iya, betul. Oke, ya sudah, selesai sama Pak FS. Bahwa yang Udah, terkutuk selesai, itu jangan. adalah Yudas. Kenapa? Karena dia yang menerima suap, bukan Yesus. Artinya Yesus tidak disalib. Ya, silakan Pak John. Kita hargai kepercayaan Pak FS. Mantap ini. Kalau nggak berbelit-belit kan kita cepat kelar diskusinya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak FS. Pak AF, memang ya. Saya maafkan, walaupun belum lebaran. Saya Katolik. Oh iya. Kalau menurut pemahaman saya dalam isi yang dibacakan tadi, ya memang yang terkutuk itu adalah orang yang bersalah. Betul. Kalau ajaran kitabnya para nabi di sini, kitabnya Nabi Musa, Benar, contoh ulangan. orang yang bersalah. Namun kalau berkaitan dengan Yesus, itu bukan dia bersalah. Namun iya, makanya Yesus jangan dikutuk kan? Bukan dikutuk, dia itu disalib karena saking cinta kasihnya terhadap umat manusia yang banyak berbuat dosa. Kok gitu? Rela menyerahkan dirinya di Mas, sebentar Pak John. Maksud Anda di sini Yesus lagi membuktikan kasihnya kepada Yudas gitu? Bukan cuman kepada Yudas, kepada umat. Macam mana pula manusia. Bapak ini? Justru Yesus sendiri mengatakan Yudas ini adalah pengkhianat karena iblis merasuki Yudas. Benar. Karena Yudas itulah yang memberitahu bahwa keberadaan Yesus itu di mana. Nah, itu. Maka Yudaslah yang terkutuk kan gitu, Pak? Iya, benar. Iya. Nah, pertanyaan saya sama Pak John, kenapa malah jadi Yesus ketika masuk agama keyakinan Anda? Nah, pertanyaannya itu yang saya juga mau balik bertanya. Maksudnya itu balik ke Yesus itu kayak gimana?
Tolong dijelaskan. Berdasar sehingga saya bisa oke, wah memahami belum paham maksud dia. kamu. Pak FS udah paham. Makanya dia tidak setuju dengan ajaran Yesusnya. Kok jadi balik? Oke, saya ulang kalau gitu ya, saya ulang. Nggak, Berdasarkan firman gini, Pak. Tuhan. Gini Pak, Nah, gini Pak, sabar. Saya paham, gimana? tapi itu seolah-olah Pak mengarahkan bahwa Yesus Yesus itu terkutuk. Lah, bukan saya, ajaran Kristen, Pak, ajaran Katolik berdasarkan pengajaran Paulus. Gimana sih? Aslinya kan Yudas, Pak. Berdasarkan firman Tuhan, Yudaslah yang terkutuk. Tapi berdasarkan pengajaran Paulus menjadi cikal bakal kekristenan, mungkin Katolik Anda maksudnya Pak di sana, bahwa Yesuslah yang terkutuk. Ini kenapa ganti nama? Kenapa ganti orang ini di sini? Namanya diganti gitu. Itu yang dikatakan Yesuslah yang terkutuk itu dalam surat yang mana itu, Pak? Galatia 3 nomor 13. Paulus menulis surat. Galatia 3 nomor 13. Ya, sudah saya catat, Pak, tampilkan nanti di sini. Nih. Ya, saya catat, nanti saya ketika udah di rumah nanti saya cariin, saya pelajari, dan saya nanti akan gabung lagi di rumah. Ini roomnya Suma ya? Ustadz Suma apa itu ya? Ya, betul. Ya, nanti saya gabung lagi. Soalnya gini, posisinya saya tidak megang Alkitab di sini. Jadi Ini saya sekarang bantu tampilkan, Pak. Iya ditampilkan, tapi tidak bisa kita hanya membaca 1-2 ayat untuk memahami isi surat itu. Kita harus baca dari ayat pertama sampai baru kita bisa tahu endingnya apa. Nanti Bapak baca dari ayat pertama, satu pasal, satu kitab itu nanti di gereja aja ya. Bukan di gereja, tapi kan perlu untuk memahami. Karena sekarang saudara mengatakan hal seperti itu, kan cuma ngambil ayat sekian. Ayat berapa tadi? Ayat 13-nya atau ayat Ya berapa karena itu? membahas Yesus dikutuk di sini, Pak. Iya, tapi Masa konteksnya membahas Yesus dari dikutuk dari bacanya awalnya suratnya itu apa yang perkataan apa yang Yesus kan nggak diceritakan. nyambung. Iya benar, tapi dari awalnya itu apa yang diceritakan sehingga sampai di situ seperti itu. Bukan hanya ambil ayat itu saja. Kalau hanya ambil ayat itu memang pemahaman kita seperti itu nanti. Ya, ya udah Bapak nanti baca lagi aja kalau mau semua. Pak FS tadi sudah kelar, nggak berbelit-belit, nggak ribet. Mungkin yang lain yang mau menanggapi? Ini Pak Roses, Stanislaus, aduh panjang. Kok agak Yunani banget namanya, susah. Ya, monitor. Kalau nggak ada yang sanggup, saya lanjut lagi sama Pak FS. Stanislaus Gapung. Ya, Stanislaus. Stanis aja ya, saya biar nggak keribetan bacanya. Oke. Ya. Nah, ada yang mau ditanggapi, Pak? Proses monitor. Terima kasih. Proses monitor. Selamat malam semua untuk kita semua. Tuhan Yesus Selamat malam. memberkati kita. Tuhannya Yesus memberkati. Siap. Kita. Agar Tuhannya Yesus, Pak. ya, agar semua orang yang tidak memahami atau menerima dari kehadirannya dia di dunia sebagai sang juru selamat. Kayak di gereja kali. Ya, kiranya mereka akan menerima penebusan dosa dari terima segala kasih perbuatan yang jahat khotbah Anda dari malam seluruh hari umat ini. manusia. Semoga yang mendengarkan bisa mendengarkan. Saya Waktu dan tempat kami saya tidak mendengar persilahkan lagi sedikit tadi perdebatan karena tentang terhubung perdebatan ini tidak diperdebatkan. oh ya. Saudara Andika, saudara Stanley, gak usah panjang-panjang kita berbicara. Saudara Stanis, nah, kalau penebusan dosa, gak usah panjang-panjang. Nggak tahu orang itu agama Islam. Yang intinya ini aja ya, gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Oke. Ya. Kembali ya, kembali. Di sini berdasarkan pengajarannya di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, di dalam Ulangan 27 dibahas, kita ke bawah nanti di sini bahwa justru berdasarkan ayat ini dan merujuk kepada perjalanan Yesus dan ada murid yang bernama Yudas, di mana Yudas itu adalah pengkhianat. Dia menerima suap untuk membocorkan keberadaan Yesus sehingga Yesus ditangkap dan seterusnya. Maka merujuk kepada ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas.
Teman-teman Kristen di sini pada sepakat, setuju semuanya ya? Sepakat. Sepakat. Makanya tadi saya bertanya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berganti namanya menjadi Yesus? Nah, Itulah yang belum ada itu jawaban. salah pemahamannya kalau seperti itu. Ya, Pak Stanis lah yang Loh, menjawab. di antara kedua orang ini, satu ada yang menerima suap bernama Yudas, kedua ada orang yang mau dibunuh gara-gara penerima suap ini, namanya Yesus. Nah, yang terkutuk di sini adalah Yudas, bukan Yesus. Makanya tadi yang saya tanya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berubah namanya menjadi Yesus? Nggak benar itu, framing yang nggak benar. Itu nggak Framing yang benar itu. gimana Pak? Framing yang benar? Enggak, jangan samakan Yudas dengan Yesus. Itu enggak. Saya tidak enggak benar. samakan. Loh, kok jadi dibilang menyamakan? Enggak, kan sekarang bilang yang pengkhianat Yudas. Kok betul? Justru membedakan. Yang dikutuk Yesus. Nah, itu salah. Jadi Anda setuju yang dikutuk itu Yudas? Iya, yang dikutuk harus Yudas. Nah itu dia Pak, kenapa Paulus menulis kitab tiba di dalam Galatia yang dikutuk itu Yesus? Nah itu yang tadi sudah dibilang, kita nggak bisa memahami. Belum ada jawaban, makanya Bapak jangan bicara kalau belum ada jawaban, kasih temennya yang lain. Loh, bukan nggak ada jawaban, kita memahami isi surat itu bukan cuma satu ayat, gitu loh Pak. Kita harus membacanya dari ayat pertama baru kita bisa tahu konteksnya Tapi aku apa. Pak ke ayat 13 dari ayat pertama, dan ketika baca dari yang pertama ke 13 tidak akan merubah status Yesus di sini yang mati terkutuk gitu loh. Mungkin ada saudaraku Pak Stanis, silakan menjawab. Nah itu dari tadi beliau yang mau bicara, Bapak nyambung lagi, kasihan nggak jadi. Iya. Iya gitu maksudnya. Oke. Siap Pak. Oke. Silakan. Pak Roses, gimana? Selamat malam. Selamat malam. Khutbahnya tadi sudah Pak Stanis ya, Bapak tinggal lanjut aja tanggapi. Aku penyembah nabi palsu yang di dalam gua itu yang nerima kitab. Ya, jadi gimana Pak kesimpulannya di sini? Anda setuju? Kesimpulannya kebanyakan minum onta, kencing onta diminum. Oh gitu, berarti ini yang nulis kitab ini kebanyakan minum kencing unta ya? Waduh, nggak beres ini yang nulis kitab ini. Ini gimana ini? Penghinaan ini Pak Roses ini sama penulis kitab ini nih. Masa orang nulis kitab kayak gini firman Tuhan katanya kebanyakan minum kencing unta? Aduh. Yang dalam gua. Mana suaranya nggak jelas lagi? Pak Gimana Roses, Pak? kalau nggak punya modal diskusi, silakan kembali ke alamnya Pak, ganti yang lain aja. Yang minum kencing. Mantap. Boleh ganti topiknya Bang? Ganti topik. Enggak. Iya, kasih tepuk tangan. Saya belum clear karena saya belum membaca surat itu. Aduh, lah ini udah kita bantu Pak tampilkan, ya nyerah ya, karena memang nggak masuk akal ketika mengimani tiba-tiba dalam ajaran Kristen berdasarkan pengajaran Paulus, justru Yesuslah yang mati dengan cara terkutuk. Bahkan dia mengambil sebuah dalil, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Paulus terlalu gagabah, berani mengatakan seperti itu. Dengan kalimat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ketika kita baca dari yang tertulis, ternyata itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23. Dan di situ ternyata yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib adalah Elohim, atau Bapa, atau Tuhan. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, Yesus itu ketika dia digantung di kayu salib, dia sedang dikutuk oleh Bapa. Itu ajaran Paulus. Tapi berdasarkan ajaran Yesus, dia berkata, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu dikasihi berdasarkan ajaran Bapaknya Yesus. Bagaimana sikap Bapaknya Yesus terhadap Yesus? Dia ternyata berfirman, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Sang Bapa berfirman bahwa Yesus itu hamba yang dipilih, yang dikasihi, bukan yang dikutuk.
Makanya tiba-tiba masuk ajaran Kristen, Yesus itu justru mati dengan cara terkutuk dan dia dikutuk. Ini yang anehnya, Pak. Sebenarnya Ini Pak yang John ini aneh. udah tersiksa, udah terguncang keimanannya ini Pak John ini. Karena dia sebenarnya Pak John ini berakal, bagus, dia cerna. Cuman karena iman dulunya masih berat Ustaz, jadi masih dalam posisi keseimbangan. Ya tetap dia Pak John menjadi pengikut Yesus, tapi muliakanlah dia. Janganlah kutuk dia. Itu dulu Pak, laporan dari Burundi. Dia Pak John ya. Gara-gara Ustadz Pak John tersiksa, terguncang gitu, lo mikir dia. Iya, iya. Pak Stanis ini gimana ya, Pak Stanis? Coba dia, khotbah Pak Stanis. dia kepanjangan, dia omelin sama AFS. Pak Stanis, openingnya sudah Pak, silakan tanggapi Pak. Ya inilah teman-teman ya, makanya kita temukan bagaimana perbedaan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Di mana kitabnya mereka ambil, dijadikan sebagai perjanjian lama, dengan ajaran yang diajarkan oleh teman-teman Kristen, mohon maaf, yang kitabnya selalu merujuk kepada pengajaran Paulus. Di mana surat-surat Paulus sangat mendominasi keimanan Kristen. Kalau kita lihat pengajaran Yesus ketika dia masih hidup, hanya dicatat oleh 4 murid, itu pun sinoptik. Kemiripan semua, hampir sama kisahnya. Tapi Paulus menulis 13 surat ditambah 1, 14. Itu yang mempengaruhi keimanan Kristen. Bukan dominan kepada pengajaran Yesus. Di mana ketika Yesus datang, dia tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menurut Yesus, bahkan tadi diancam oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan 1 titik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah menurut Yesus di dalam kerajaan langit nanti, alias jadi penghuni neraka. Tapi di sini beda. Untuk teman-teman Kristen justru harus diimani bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Berdasarkan siapa? Paulus lah yang mengajarkan, yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Kenapa sampai begitu, Bang? Itulah pertanyaan kami, orang Kristen yang menjawab. Kenapa jadi begitu? Iya, itu semua dari orang-orang ya, karena ada kelemahan seorang manusia, yaitu contoh yang kamu sampaikan tadi ini kepada Pilatus Petrus itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita logika yang betul-betul berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu kok sampai disalibkan oleh penjahat atau oleh orang yang tidak percaya kealahannya. Kenapa? Apa perbuatan yang menyalahkan atau yang menyesalkan bagi banyak orang yang dia lakukan? Kan tidak ada kesalahan satupun oleh Tuhan Yesus sampai dia disalibkan oleh orang-orang yang menolak dia. Ya makanya jangan disalib, makanya jangan dikutuk karena dia tidak bersalah. Itu pertanyaan saya. Sebenarnya kalau mereka tidak disalibkan dulu, kira-kira peristiwa selanjutnya, mulai dari kelahiran sampai umur berapapun Tuhan Yesus di dunia ini, kita mau mengetahui sejarah yang sebenarnya tentang mulai dari firman, bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu datang ke dunia menjadi Yesus Kristus. Bunyi dulu benar belakangan ini. Berarti ini orang harus ditanya, kasih pilihan ganda nih Tan. Ya monggo Bang Andi ini kayaknya. Karena yang disalib, karena dia ada yang disalib itu, ada 3 orang itu.
di sisi tengahnya Yesus. Di sisi kiri kanan adalah kedua-duanya itu penjahat. Sedangkan Yudas itu dia mati terkutuk yang disalib itu di pohon. Bang, udah Bang, jangan Pak. Yang disalib itu orang berdosa atau tidak berdosa, Bang? Jelasnya di sisi kiri dan sisi kanan itu. Kalau Yesus, Bang? Kalau Yesus sebenarnya dia memang Allah yang maha kuasa. Enggak ditanya itu. Yesus itu berdosa atau tidak? Dia tidak berdosa. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Tidak bisa lah. Tidak bisa. Iya. Ya udah, selesai. Nggak usah dipanjangin, Pak. Berarti bukan Yesus yang disalib karena dia tidak berdosa. Tapi ini kalau pakai akal nggak pakai iman pada nyambung jawabnya. Dengar. Kau bersama Bunda Maria. Demikian juga serdadu-serdadu yang iblis dulu karena diperintah oleh Herodes itu. Jadi mengiringi Yesus itu ke tempat Golgota yang disaksikan. Bukan itu yang ditanya, Pak. Yesus ini anaknya Maria ini punya salah apa kagak? Enggak ada salah. Tidak ada Tuhan salah. Yesus itu enggak ada salah. Boleh nggak membunuh menyalib orang yang tidak bersalah? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus siapa yang disalib? Yang disalib itu memang Yesus itu sendiri. Yesus itu katanya nggak boleh. Dengar. Ya. Paham dulu, dengar dulu. Mati nih. Oleh orang yang menolak kehadirannya dia di dunia karena mereka mengatakan kok Allah jadi manusia. Bukan tidak itu yang bisa. ditanya. Bukan itu masalahnya. Iya, tidak. Ini kan semuanya dari Nggak usah proses-proses itu dipanjangin, sampai Pak Yesus Pendeta. itu disalibkan oleh Pak mereka yang Pendeta menolak yang Yesus. terhormat, yang saya hormati dan saya muliakan, apakah boleh menyalib dan membunuh Yesus yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Seharusnya tidak dong. Tidak boleh. Terus yang mati di tiang salib siapa? Oleh mereka yang tidak percaya ke bicaranya Tidak Yesus terjawab, sebagai Pak Allah. Pendeta. Ini bahasa Indonesia loh, Pak Pendeta. Saya ulang lagi, Pak Pendeta ya, mundur selangkah. Boleh nggak membunuh anaknya Maria yang namanya Yesus yang tidak bersalah ini? Boleh atau tidak? Bukan Maria. Ya, Maria. Itu versi ajarannya sudah berbeda. Itu bukan itu yang dibahas. Kristen atau bukan Katolik. Ya, saya itulah ulang Maria. lagi. Boleh nggak membunuh anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus yang tidak bersalah ini? A, boleh. B, tidak boleh. Macet. Ya, sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya Karena tidak boleh. Baik, cukup. Sebenarnya Kalau tidak tidak boleh. boleh, kalau tidak boleh, terus siapa yang mati di tiang salib? Iya, dari mereka itu. Siapa mereka itu? Orang yang tidak percaya kealahannya Tuhan Yesus ketika Yesus membuat banyak mujizat. Bang, ini kunci dongkrak saya hilang nih, susah-susah nyarinya. Menurut Abang, yang mati di tiang salib itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Tapi ini sudah Astagfirullahaladzim. Dengar. Kunci dongkrak mana? Kunci Dengar. dongkrak mana? Tar dulu. Aku cari kunci dongkrak. Saudara Handi, sabar. Menghadapi Oh iya, orang makasih Bang Kristen Ayo harus guys. sabar, ya. Iya Bang. Dengar. Maaf ya Bang. Sebelum itu terjadi semua, karena ada penolakan terhadap dia sudah ungkapkan sebelum itu terjadi bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Buru-buru dibangkitin anak orang, Bang. Yang mati dulu ini siapa? Orang berdosa Iya, Yesus kah? lah kemanusiaannya. Jadi boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Iya, tidak boleh membunuh orang yang bersalah hanya karena Gimana sih? Iya. Tidak boleh sebenarnya, tidak boleh hanya Tidak boleh karena sebenarnya. Artinya, apalah kalau daya tidak pada boleh saat membunuh orang yang kehadiran sebenarnya, Allah di berarti Anda dunia yang itu salah. Yesus Kristus Gitu ya. banyak yang menolak. Ya, jadi tidak boleh sebenarnya membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti ada yang salah. Iyalah, Gitu ya. karena Oke, dia baik. membawa kebenaran, jalan kebenaran dan Ya hidup. udah kalau begitu yang muda-muda aja deh Pak, kita berdua bentar ya, 5 menit lah.
Menurut Anda, anaknya Bunda Maria itu namanya siapa, Bang? Anak Bunda Maria, jadi Yesus itu sendiri yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Tuhan Allah, bukan Tuhan. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Oke. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? Ya, bahkan mulai dari umur berapa ya? Mulai dia berjalan. Di usia berapa mulai jadi Tuhan, Pak? Mulai dia berjalan, mujizatnya. Mulai dia berjalan. Mulai dari umur berapa? Layaknya seperti manusia biasa seperti kita ini. Waktu disunat membedakan waktu dia disunat 8 hari belum jadi Tuhan ya? Ya, sunat itu kan sebenarnya sunat itu Saya nggak bahas sunatnya. Saya nggak karena bahas sunatnya. memang hukum zaman manusia dulu itu ya disunat menurut adat Yahudi atau Bukan seperti itu yang apa ajaran ditanya. sekarang itu. Waktu umur 8 hari Yesus sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan? Iya, mulai dari kandungannya juga sudah dinubuatkan dan sudah diserukan oleh para malaikat di surga kok. Berarti dalam kandungan Yesus sudah jadi Tuhan. Ya sudah. Jadi Tuhan, Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena sudah diutus memang oleh malaikat Allah. Kok diutus? Katanya Tuhan. Bunda Maria itu kan Bunda Kudus dia. Perawan. Bunda Maria sadar gak kalau yang dikandung adalah Tuhan? Memang yang dikandungnya itu kalau tidak mendapatkan suara dari malaikat, pasti dia juga membingungkan. Karena apa? Membingungkan. Iya, tapi ketika itu disampaikan, itu seruan oleh malaikat bahwa yang dikandungnya itu adalah Mesias. Ini loh Bapak, yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Ya jelasnya kalau dia dikandung di dalam tubuh manusia itu kan manusia dong. Oh berarti Yesus waktu dalam kandungan belum jadi Tuhan, betul ya? Iya. Tapi, kalau begitu, tapi sudah disabdakan oleh Allahnya sendiri itu. Bahwa apa itu? Bahwa dia adalah Mesias melalui Bunda Maria. Bukan Tuhan. Mesias kan bukan Tuhan, Pak. Kenapa tidak? Mesias itu kan Pak. sang juru Bukan selamat. Mesias itu kan sang juru selamat. Mesias itu Tuhan atau bukan? Iya, sudah jelaslah Tuhan Allah itu kok yang datang menyelamatkan manusia atau mengampuni manusia. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan gitu ya? Iya. Oke. Jadi anaknya Maria Tuhan. Sudah jelas lah. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria, ya Tuhan Allah Yesus Kristus. Oh, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus, Pak? Begini. Ya begini. Yang pertama, yang dengar. Yang pertama, memang sudah Maria ada duluan dari hadirnya Tuhan Yesus yang dikandung olehnya tuh. Karena satu-satunya orang kudus yang dipercaya oleh Allah yang tidak dilihat oleh manusia itu pada Bunda Maria. Jadi menurut kesimpulan Bapak, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kalau di sisi kemanusiaannya lahir melalui Bunda Maria, memang yang tua Bunda Maria lah. Mana dilahirkan oleh orang yang kecil, bukan seperti nabi-nabi yang lain itu. Berarti lebih tua Bunda Maria daripada Tuhanmu. Bagaimana? Lebih tua Bunda Maria daripada Tuhan. Iya, tapi kalau dalam hal kealahannya Tuhan Yesus lah. Karena dia baru nampak di dunia karena sudah banyaknya manusia yang berdosa Berarti lebih tua. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria gitu. Iya, waktu kealahannya dia yang belum nampak di dunia. Jadi kesimpulannya Pak, yang mana lebih tua nih? Kamu ditulis.
kalau duluan manusia di dunia ini yang lebih tua ya, mulai dari Adam dan Hawa sampai kita-kita ini, termasuk mereka-mereka yang tidak percaya kealahannya Tuhan Yesus. Yang menciptakan manusia siapa, Pak? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu nama sebutannya dia di dunia. Nama Yesus saja itu bukan dinamai oleh manusia yang ada di dunia, tapi dinamai oleh para malaikat dari surga. Terus nama asli Yesus siapa, Pak? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Yang menciptakan alam semesta itu ya? Ya. Yang Selagi dia masih belum nampak di dunia, masih Allah. Allah itu universal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, untuk bisa melihat Allah itu sendiri sebagai Bapa itu di surga, di dalam dirinya dia, karena dia menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Sebelum menjadi manusia namanya siapa, Pak? Allah. Bahkan mulai dari firman. Kok banyak banget, Pak? Firman, ada Allah, ada firman. Yang mana yang benar, Pak? Dengar. Ya, coba saya pada dengar, Pak. mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Allah itu yang siapa, Pak? menciptakan Firman itu langit siapa? dan bumi serta isinya. Firman itu siapa, Pak? Firman itu? Yesus. Oh, Yesus hanya firman, bukan orang. Loh, disebut orang oleh orang yang tidak percaya itu bilang orang. Bapak sehat ya, Pak ya? Karena begini, banyak Ya, ya. mujizat yang dia lakukan. Itu kan pekerjaan mulia yang tidak ada pada manusia yang berkodrat lemah seperti kita Mau manusia. diseriusin, nggak nyambung, nggak enak. Gimana nih? Kan dia mau diseriusin gimana gitu? Kita izin dulu saudara Handi ya. Udah malam ini ya. Iya Bang, maaf ya Bang Epis ya. Oke, izinlah turun ya. Iya, makasih ya Bang ya. Ya Bang, Oke. ya Bang. Coba kan dia saya kok jadi nggak enak badan saya ini. Mau diseriusin pakai data, kagak nyambung. Mau pakai logika, mana ya? Hantam dari mana ya? Coba kan gitu. Bagaimana? Coba Cukup atau coba Cukup Pak, dibayinya sangat aja. jelas sekali Pak, Bisa punya bicara? sangat jelas penjelasannya Pak. Oke, terima kasih. Makasih, Tuhan Allah Pak. Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Sedikit Pak Stansilius. Jadi Tuhan Bapak itu pernah jadi bayi ya Pak ya? Halo? Pak Stanis. Halo. Ya, halo. Jadi Tuhan Bapak pernah jadi bayi ya? Iya. Oh, jadi Tuhannya Pak Stanislius ini bayi teman-teman ya? Betul ya? Iya, mulai dari proses jadi bayi sampai dia di umur 33. Karena batas di umur 33 ya, kalau dilihat dari sejarah yang sebenarnya Tuhan Yesus hadir di dunia, batas sampai di situ dia. Sebenarnya kalau tidak disalibkan tadi itu bersama-sama dengan saya, iman saya dengan Kok kembali ke salib? dengan seluruh umat manusia di dunia, kalau kira-kira bagaimana jalan ceritanya pada selanjutnya tentang perbuatan mulianya di dunia. Bagaimana kalau saat itu dulu tidak Jangan panjang-panjang Pak, jangan orang-orang yang panjang-panjang tidak Pak. bersalah itu. Jangan panjang-panjang Pak. Jadi kalau Tuhan Bapak itu bayi, waktu bayi itu apa maha kuasanya dia Pak? Apa? Apa kekuasaannya dia, bayi yang Tuhan itu? Manfaatnya Bukan manfaatnya. Kekuasaannya kah? Iya, kuasanya bayi itu apa Pak? Oh iya. Jadi saat lagi bayi memang tidak bisa berdaya apa-apalah, masih bayi. Jadi dia bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Jadi dengar ya. Itu
itu kalau kita mau bicarakan tentang bayi itu, logika kita ya, belum berdaya apa-apa kok. Hah? Belum berdaya apa-apa. Jadi bukan Tuhan dong kalau kayak gitu. Nah, itu kalau kita mau logikakan ke sama para kita manusia yang berkodrat lemah atau berkodrat manusia melulu yang tidak punya kuasa seperti Tuhan Allah Yesus Kristus itu. Jadi logikanya itu kalau Tuhan itu bayi itu masuk akal nggak, Pak? Iya. Masuk akal lah Bang. Soalnya Iya, gini, masuk akal karena dia melalui proses kan dia, Tuhan Yesus jadi bayi kan bukan hasil dari persetubuhan. Tuhan Iya. Yesus itu lahir, dia itu diutus dari Allah. Iya. Dia itu Ya, tidak waktu sama dengan dia- kita karena kita itu terlahir Iya. dari hasil persetubuhan manusia. Tuhan Betul. Yesus Iya. lahir hasil dari Oke. diutus Allah Betul. untuk menebus dosa manusia. Manusia. Oke, waktu dia bayi itu yang sudah Tuhan itu apa maha kuasanya dia? Kalau waktu bayi dia belum bisa berkuasa, cuman dia Belum kan berkuasa. pas sudah dia anak-anak, manusia sebagian melihat kayak apanya dia bisa menyembuhkan orang, bisa semua orang buta melihat, orang tuli mendengar, penyakit Iya. kusta sembuh. Adakah nabi-nabi yang Kalau lain mau itu? tahu lebih jelas Tidak lagi ada buat tonton aja seperti- filmnya. Ya, adakah nabi-nabi yang lain itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak ada. Sebentar. Kita lagi berbicara bayi ini. Kalau bayi itu tuh, jadi pertanyaan itu yang betul itu bayi Tuhan apa Tuhan bayi sebenarnya? Pertanyaan sampean itu pertanyaan tolol. Karena apa? Ya, Coba anak pertanyaan sampean bayi. botol itu. Sampean tahu nggak anak sampean ini setelah dari bayi, Iya. anakku ini besok jadi anak orang sukses atau anak pinter? Tahu nggak? Nah, ya. Taunya setelah dia Pertanyaan mulai saya- beranjak dari anak-anak sampai Pertanyaan besar yang baru masuk akal kelihatan sih, si Pak. anak ini gimana. Saya mengutip dari apa yang dijawab Pak Stanilius, termasuk Anda, Mbak Erik ya. Iya. Tadi mengatakan Yesus yang bayi itu sudah Tuhan. Apa maha kuasanya bayi itu? Kan gitu. Oh berkuasa ini. Yang lebih tepat itu bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Tinggal dijawab saja. Itu enggak pertanyaan. Itu kan dia tuh udah dibilangin, dia tuh lahir ke dunia ini diutus Tuhan, bukan hasil persetubuhan. Iya, diutus Tuhan. Kalau sampai lahir ke dunia ini Aduh. hasil persetubuhan orang Jadi- tua sampean. Jadi Tuhan diutus Tuhan begitu. Dia tuh Mesias, diutus Boleh, oleh Allah boleh, untuk boleh menebus dosa seperti manusia. itu, karena- Soalnya di Nah, zaman ribut dulu kalian mustahil berdua. terjadi itu Ribut perbuatan ya. dosa. Kenapa ribut sama mereka nih? Ribut jadinya nih. Enggak ribut, kita menerangkan apa yang memang Iya. benar terjadi. betul, benar itu Bu. Oke, waktu dia bayi apa maha kuasanya dia? Kalau belum, apakah ada Tuhan tidak kuasa dan Tuhan itu bayi itu kuasa dan tidak maha kuasa jadi? Kalau bayi dia ada kuasanya, semua orang nanti kaget. Dia itu ada kuasanya setelah dia sudah mulai beranjak, bisa jalan apa gitu. Kalau bayi nggak ada kuasanya. Kan kalau Nah, orang kalau dari bayi tidak lahir ada kan butuh kuasanya? proses pertumbuhannya gitu loh. Oh jadi waktu bayi belum jadi Tuhan dia, bahkan dia kan. Mau semenjak dia diutus sudah, tapi kan kita sebagai manusia belum tahu kalau itu Tuhan. Tapi dia setelah lahir, Iya. dia bisa melakukan mukjizat yang seperti tidak bisa Terus kita lakukan waktu Bunda manusia. Maria, Makanya kita tahu dia Mbak, Tuhan. satu pertanyaan. Maka Mbak, siap waktu Bunda bertanya Maria, kembali kepada entar yang dulu, Mas, Stan, sebentar saya ke Mbak dulu ya. Waktu Bunda Maria merawat bayi, siapa tuannya Maria? Tuhan Allah. Tuhan Bukan bayi, Allah. bukan bayi itu. Dia itu Mesias. Dengar, Diutus. inkarnasi. Makanya ada Inkarnasi. Bentar Tritunggal. dulu, satu-satu. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Anak. Enggak, tuannya Maria, waktu Maria punya bayi, tuannya Maria siapa? Tuhan Allah. Berarti anaknya Maria yang bayi bukan Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Kan dia dibilang dia ini diutus Tuhan. Tuhan Tuannya Allah. Maria berapa sih? Hah? Tuannya Maria berapa? Macet. Selamat malam, boleh saya bantu? Macet. Macet. Bang Handi, boleh saya bantu? Bang, Pak,
Kami itu manusia biasa. Saya Pertanyaan boleh bantu kalian itu jawab nggak? pertanyaan itu. Ini Mbak Erik. Inilah ribetnya kalau Enggak manusia apa-apa, dikatakan. bantu. Di sinilah ribetnya, Mbak. Kalau manusia dikatakan Bang Tuhan, Handi, pasti saya boleh macet. bantu Mbak Eriknya nggak untuk menjawab? Boleh, silakan. Baik. Tadi pertanyaannya tentang apa ya? Boleh diulang dulu. Katanya Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, jadi bayi itu adalah Tuhan. Oke, saya bantu jawab ya, Bang Handi. Begini, menurut pengetahuan saya, orang Kristen yang dikandung dari Bunda Maria itu adalah utusan Allah. Kenapa Kalau ini Allah baru benar mengutus? nih. Mengapa Allah mengutus bayi yang dikandung sama Bunda Maria supaya orang-orang di dunia ini mengakui firman-Nya? Melalui utusan itulah Allah menurunkan supaya mengakui firman Tuhan itu bisa dijalankan sama umat manusia yang ada di dunia ini. Sepengetahuan Jadi saya, menurut orang ibu, Kristen. menurut ibu yang dikandung Maria bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Iya, dia utusan Bapa Oke, di cukup. surga. Karena Anda Bapa yang di luruskan surga lah itu teman tidak Anda terlihat. sendiri. Silakan diluruskan teman-teman Anda di sini. Silakan, Mbak. Apanya yang mau diluruskan ini? Mereka yang dikandung Maria itu Tuhan. Ya, yang sepengetahuan saya itu utusan dari Bapa di sorga, karena Bapa sorga itu tidak bisa kita lihat. Jadi dia diutus untuk mengakui firman-Nya di bumi ini. Jadi diutuslah yang dikandung dari Bunda Maria. Ya apapun itu kalau sudah utusan berarti bukan Tuhan, ada yang utus dia. Ya benar. Itu intinya kan, Bu. Dipersingkat Ya. aja. Kalau Yesus utusan berarti ada yang utus, Ya kan sudah. gitu. Ya sudah. Yang Lalu Tuhan, apa yang lagi? Tuhan adalah yang mengutus dia, kan gitu. Iya benar. Lalu Iya. apa Oke. lagi, Bang Andi? Gimana Bu Erik? Udah jelas? Iya, memang jelas kan aku bilang itu kan utusan Tuhan, utusan Allah. Ya udah kalau begitu kenapa Anda tadi ngomong dia Tuhan kalau utusan Tuhan? Sampai nih Tuhan bertanya mengolok. Gini, Bang. Lah kok ngolok ini kan Tidak bisa Pak kenyataan. memaksakan kehendak Enggak bahwa kenyataan. Yesus itu tidak bisa dituhankan. Ya. Nggak ada yang memaksakan kehendak Pak. Justru Yesus berkata. terus itu Kita juga orang perkataannya awam yang itu, Pak. sampai tanya. Kalau mau lihat lagi ada filmnya lebih jelas. Karena menurut keyakinan Kristen maupun Katolik mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oh, berarti Dan itu iman keyakinan berarti kita. menurut Pak John Bunda Maria mengandung Tuhan. Mengandung Mesias. Berarti yang mana yang benar Mesias atau Tuhan yang dikandung? Mesias. Nah, Mesias itu yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Iya yang diurapi Tuhan. Ya berarti bukan Tuhan Yesus itu. Lah, kan setelah tahu dia keajaibannya terus dia bangkit Ah, ke, ini ke gimana ini? dunia, bangkit ke surga, makanya dia jadi Tuhan. Nah, Oh, nanti kembali ke surga menjadi Tuhan lagi. ya gini Bang, gini Pertanyaan Pak. sampai pertanyaan mengolok. Pak bahwa Yesus Kok bukan ngolok Tuhan. sih? Iyalah. Terserah itu hak. Bertanya kita kasih Mau tahu akui tapi atau sampai diolok-olok lagi kan jadi muter. Nggak boleh Memang ngolok-ngolok, Mbak sendiri yang ngomong loh. Yang dikandung Mesias Ya. berarti yang dikandung Bunda Maria Mesias yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Kok ngolok-ngolok sih? nanti sampai dapatnya nanti hasil dari olokannya. Ngerti Loh, sendiri. Yang olok-olok Yesus itu bukan kami. Yang olok-olok Yesus itu adalah orang Yahudi sama tentara Romawi yang menangkap dia, diolok-olok, diludahi, digamparin. Karena Bukan mereka kami. kan tidak tahu itu utusan Tuhan. Ya mending jangan nomelin saya yang olok-olok gitu loh. Enggak, Bukan saya enggak yang mau olok-olok. saya enggak ngomelin. Yang olok-olok itu tentara Romawi, Bu. Bahkan mau membunuhnya, Bu. Bukan saya. Karena saya yang dijelaskan yang Ya udah, sepengetahuan kesimpulan orang aja Kristen nih. sampai menyangkal gitu Kesimpulan loh. satu-satu dulu. Satu-satu ya, Pak John. Ya kalau Dulu, Pak saya John, dengerin kesimpulan dulu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oke, jadi menurut Pak Tidak John, bisa Bunda dibantah oleh Maria. siapapun. Jadi menurut Itu Pak John, keyakinan saya. dengerin dulu Pak John. Jadi menurut Pak John, Bunda Maria mengandung dan melahirkan Tuhan gitu ya. Ya itu kan firman. Firman itu kan Loh, Tuhan kok firman sendiri. lagi sih, kenapa nggak diiyain?
kesimpulan loh. Ya memang ajarannya gitu Pak. Itu firman Tuhan gitu loh. Berarti Yesus Ajaran yang ini Kristen. Makanya jangan kesimpulannya nih. disangkal. dan Dijawab, itu adalah Tuhan iya sendiri. dijawab singkat aja Pak John. Itu Bunda keyakinan Maria saya. itu Pak John melahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan, oke. Ibu Erik, Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Acet. Nanti dijelasin, bukan aja dijelasin. Kita ini Gak usah dijelasin, manusia tinggal biasa. ngomong aja. Sepengetahuan kita ya begitu. Apa? Udah kan udah dijelasin. Bunda Maria, menurut Pak John, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kalau Ibu Erik melahirkan apa? Melahirkan itu utusan Allah. Oke, melahirkan utusan. Ibu Lina, ibu siapa nih? Melahirkan apa, Bu? Apa tadi? Bunda Maria Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? siapa? Ini loh pertanyaannya, Bunda Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia, baik. Stanis. Anda lagi. Bunda Maria melahirkan apa? Nggak dijawab. Absen dia. Abstain dia, Ustaz. Ini Pak Hadi Bingung bertanya, soalnya. Bunda Maria melahirkan siapa itu tujuannya apa ya Pak? Enggak kan diskusi biasa kok. Kalau kita Biar sih sebagai- teredukasi. Iya maksudnya edukasi. Silakan Ustaz. kita itu menanyakan kenapa Iya. Maksudnya kan biar teman-teman teredukasi. Gini. Karena Oh, ada yang mengatakan, Bunda ada Maria yang itu melahirkan mengatakan, Tuhan atau apa? Itu pertanyaannya. Entah karena ada yang mengatakan bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan. Di sini teman-teman Kristen sudah mengatakan yang dikandung itu adalah manusia dan anak manusia. Nah, ini mengedukasi. Mengedukasi siapa? Yang salah paham tadi yang mengatakan bahwa yang dikandung itu adalah Tuhan. Begitu. Gimana dalilnya? Cari di film kalau kata Erik. Ini apa Enggak, ini dalil maksudku cari ada di di film? film kan silakan ditonton. Kalau masalah dalil kita nggak terlalu mengerti pemahaman agama. Saya orang awam. Saya menjelaskan apa yang Oke. tahu saya sedikit gitu loh. Iya, dalilnya di film tadi. Enggak, aku enggak kalau masalah itu bukan dalilnya di film. Aku bilang kita tahu cerita itu karena ada di film kan, silakan Lah dilihat. iya, jadi ngambil dalilnya dari film gitu. Itu ini namanya mengolok. Loh, Anda sendiri yang bilang, lihat aja filmnya, bukan lihat kitabnya, di mana ajarannya, kitab siapa yang membahas. Bukan itu yang kau sebut, tapi lihat aja filmnya. Di mana diskusi agama, dalilnya dari film itu di mana? Yang ada itu dalilnya kitab suci. Ketika kita bilang, kau bilang malah kita yang mengolok. Kayak mana lah kau ini? Oke, lanjut aja kita diskusi. Lanjut ya. Kan kadang ada kita manusia, kayak ada orang juga mengerti paham agamanya. Sampai juga banyak manusia orang Islam nggak mengerti masalah yang ada tertulis di kitabnya. Kita juga gitu. Tapi kita tahu pernah nonton filmnya. Di filmnya. Iya, udah tahu ada dalilnya di filmnya. Udah tahu. Jangan diulang-ulang terus. Ya, kita diskusi aja lanjut. Baik-baik diskusi. Nah, tadi kan sudah dikatakan kan bahwa di situ yang dilahirkan itu adalah manusia. Dan Kalau yang di Bunda film, Maria, coba tanya Tat. Kalau yang di film Bunda Maria melahirkan apa? Kalau yang di film Manusia. manusia. Berarti Tapi Yesus- kan aku bilang utusan dari Allah. Makanya jadinya tuh apa Mesias ini bukan udah diakui, hasil Tat. Udah mulai persetubuhan. teredukasi. Tinggal Hasil John, Tat. utusan. Tinggal John. Tat, tinggal John. Erik, tenang Ya. dulu. Biar kita Enggak, emang aku John memang ini jangan beda ya jawab. jawabannya ya? Enggak, kita dengarkan dulu mereka. Mereka mau Iya, komentar enggak apa aku lagi. jawab ya. Ngomong. Lanjut. Iya, gitu dong. Baik-baik kita dengarkan ya. Nah, di sini kita sudah sama-sama paham bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah seorang anak manusia. Namanya Yesus, gitu. Lalu dia nanti akan diutus untuk Bani Israel. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel, kan gitu. Setuju ya? Oke, lanjut. Dan dia mengajar.
mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ibadah, tentang ketuhanan, tentang ya semualah kehidupan. Dia ajarkan ya di situ. Contoh, Yesus mengajarkan, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus berkata seperti itu. Yohanes 4 nomor 21-22 di situ ada. Yesus berkata menyembah Tuhannya yang dia kenal. Teman-teman di sini masih setuju? Iya. Oke. Yesus mengajarkan menyembah siapa di situ? Anda sebagai seorang Kristen yang punya kitabnya. Tuhan Allah. Yang disebut Bapa itu ya? Iya, yang disebut Bapa. Oke. Kalau gitu, mohon maaf. Untuk teman-teman Kristen ketika ke gereja menyembah siapa? Tuhan Allah. Tidak menyembah Yesus ya? Mantap, terima kasih. Terima kasih Anda kalau memang mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus di situ menyembah Tuhannya. Bahkan dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Itulah ajaran Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kalau tiba-tiba ada orang pergi ke tempat ibadah lalu menyembah Yesus, maka itu bukan ajaran yang dicontohkan oleh Yesus. Bukan itu. Karena tadi Yesus sudah berkata seperti itu. Teman-teman di sini juga sudah sepakat. Kalian mau sepakat sekaligus sepaket atau mau berbeda-beda ini? Khawatirnya diam-diam tahu-tahu begitu bicara beda. Nggak lanjut lagi kita pelajarannya. Ini maaf nih, saya mau jawab boleh, Bang Alip. Oh, Pertanyaannya ya, siap. memusingkan, oke. Oh, memusingkan. Sederhana sekali memusingkan. Ya, berarti pelajaran seperti ini sangat pusing untuk Kristen karena pelajarannya nanti di sekolah minggu di gereja lebih ringan dari ini. Apa itu? Percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, menebus dosa, masuk surga. Paling biasanya itu yang dijelaskan teman-teman Kristen berdasarkan pengajaran pendeta-pendetanya. Kalau pelajaran seperti ini padahal sederhana, terlalu memusingkan. Karena apa? Nyuruh bekerja, nyuruh mikir. Gitu. Oke, Kan lanjut kalau yang silakan. di surga kan kita Oh, nggak ya. ngerti Pak. Kalau yang sudah ke surga kan udah dibilang kan iki Mesias ini utusan Tuhan supaya memberitahukan kepada semua manusia, memberitakan Injil Tuhan. Gitu loh. Jadi supaya semua manusia ini bisa mengikuti apa yang diajarkannya yang kebaikan itu. Jadi Nah, setelah itu dia dia, bangkit ke makanya surga kita nggak tahu dia berubah jadi Tuhan atau gimana. nggak Penting usah. kan dia sudah mengajarkan kebaikan supaya manusia mengikuti apa yang diajarkan ini. Betul, betul. Ah. Saya tanya kalau gitu, ketika ada orang ke gereja, dia beribadah menyembah dan menuhankan Yesus, itu ajaran Yesus atau bukan? Yesus Tuhan Allah, jadinya dibilang Yesus Tuhan Allah. Kok jadi begitu? Sekarang tadi udah sadar loh. Tadi kan Yesus mencontohkan, dia menyembah Tuhannya. Mbak Erik, bentar boleh saya boleh bantu untuk berbicara Banget. sama Bang Alip? Iya. Siap. Monggo. Oke, Bang Alip, begini. Apa tadi Bang Alip bilang bahwa orang Kristen ke gereja itu menyembah Tuhan. Yesus. Gitu ya kan? Itu ya Bang Alip Iya. ya? Oke, begini. Iya, betul. Kami itu percaya sama Bapa yang di sorga. Oke, itu statement saya yang pertama, oke? Tapi seperti yang saya bilang tadi, Bapa di sorga itu tidak terlihat. Dia tidak kasat mata. Yang terlihat itu Yesus. Oke? Jadi, kenapa kami memuji, bukan menyembah, memuji Tuhan Yesus. Yesus, kenapa? Karena yang terlihat itu Yesus. Dia mati untuk menebus kesalahan umat manusia. Lalu dia bangkit lagi. Iya, memang itu kepercayaan kami, Bang. Gitu loh. Bukan, pertanyaan saya tadi, ketika Yesus dia mengajarkan menyembah siapa? Tuhan Allah. Yesus mengajarkan dia menyembah siapa? Yesus ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, dia mengajar siapa yang disembah oleh Yesus? Bapa di sorga. Bapa di surga. Sekarang orang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, pakai nama Yesus. Itu ajaran siapa?
Kenapa? Nah, mulai bingung. Enggak, saya nggak bingung. Kenapa tadi? Enggak, ketika loh kalau kalau nggak bingung dijawab langsung dong. Ketika orang-orang Kristen beribadah pergi ke gereja, dia beribadah menyembah kepada Yesus, itu ajaran siapa? Loh, Nggak ada ajaran siapa? Emang itu keyakinan kita. Itu kan keyakinan, keimanan. Keyakinan, bukan ajaran Yesus, tapi keyakinan Kristen ya. Yang Ajaran diyakini Yesus. orang Kristen kan begitu. Lah, Kan Bapak tadi kami di sorga iya keyakinan tidak Kristus. terlihat. Oke, Yang oke, terlihat saya itu sudah ketemu adalah poinnya. Yesus Saya yang sudah ketemu dilahirkan poinnya. sama Bunda Maria. Itu yang Ya, terlihat. saya sudah ketemu Dia poinnya. adalah utusan Kalau Allah seperti yang saya bilang tadi, utusan Bapa di sorga. Iya. Itu adalah yang dikandung Bunda Maria. Lalu dia diutus untuk apa? Untuk menyatakan firman-Nya itu ada supaya diakui firman-Nya di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, begitu loh. Jadi kenapa kami memuji Yesus? Itu karena dialah yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya di dunia ini. yang saya tanyakan itu bukan memuji Yesus, menuhankan dan menyembah Yesus. Tadi saya sudah katakan, ajaran Yesus dia mengajarkan kepada murid-muridnya agar menyembah Tuhan yang Esa yang disebut Bapa. Itu ajaran Yesus. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Dia mengajarkan berdoa yang mengabulkan doa itu siapa? Dia sebutkan Bapa. Dia berkata kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Sementara kata Yesus kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus di situ? Ternyata tadi dijawab sebagai Bapa. Maka pertanyaan kami, orang Kristen pergi beribadah di hari Minggu ke gereja menyembah dan menuhankan Yesus itu ajaran siapa? Ya ajaran Itu yang Yesus. kami Karena tadi Yesus tanya. mengatakan akulah jalan kebenaran. Loh, Yesus itu jalan. Tadi Yesus mencontohkan menyembah kepada siapa? menyembah kepada Bapa, tapi barang siapa Kepada tanpa Bapa. melalui dia, Makanya pertanyaan saya, tiba-tiba orang Kristen menyembah Yesus itu ajaran siapa? Wah, benar. Kami nggak menyembah Ajaran Yesus. Kalau tanpa melalui Kami Yesus, tidak bagaimana menyembah Anda Yesus. bisa bertemu Beda dengan Allah? menyembah sama kami memuji. Beda menyembah. Kami tidak menyembah. Kami bukan penyembah. Oke, baik. Bukan. Kami Mbak bukan Lea, menyembah. Mbak Lea, Anda tidak Tapi- menyembah Yesus? Cukup, Enggak, Anda tidak perlu repot-repot menjawab. Kita tanya kepada yang menyembah Yesus. Pak John, Anda menyembah Yesus tidak? Ya, menyembah. Saya menyembah Yesus. Menyembah. Nah, itu beda. Makanya Mbak Lea nggak usah sibuk-sibuk menjawab. Terus? Mbak Erik menyembah Yesus nggak? Kalau saya memuji Yesus karena Yesus adalah utusan Allah. Memuji bukan menyembahnya ya. Oke, yang cewek keduanya sama. Stanis ini menyembah Yesus atau sekedar memuji Yesus? Oke, kalau gitu Mbak Lea, pertanyaan saya tadi itu berlaku. Lalu bagaimana? Siapa yang mengajarkan orang menyembah Yesus pergi ke gereja di hari Minggu? Coba Mbak Lea, itu ajaran siapa Mbak Lea? Ya utusan Allah, ya Mesias, utusan Allah. Bukan. Iya, tapi yang menyembah Yesus itu loh tadi, itu tuh yang ngajarin siapa? Saya pengen jawaban dari orang yang memuji Yesus. Kami tidak tahu yang menyembah Yesus itu siapa. Kami Itu Pak Johan tidak tadi menyembah. bilang, Pak John Sena. Ya, kau bertanya sama Pak Johan lah, kenapa bertanya kepada kami? Yang ngajarkan dia siapa gitu. Ulang-ulang pertanyaannya, gimana maksudnya? Ya udah kan menurut Anda berarti itu bukan ajaran Yesus kan? Kenapa bukan ajaran Yesus? Yang dilakukan oleh Pak John Sena itu bukan ajaran Yesus. Kenapa bukan ajaran Yesus? Ya karena Yesus mengajarkan menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Nah, itu yang sekarang saya mau jelaskan, Pak. Silakan itu adalah jelaskan. Dengar, Yesus itu adalah firman. Firman itu dari mana? Dari Allah Bapa. Dia turun ke dunia. Dan juga di dalam Alkitab mengatakan, akulah jalan dan terang. Barang siapa yang tanpa melalui aku, tidak akan bertemu Bapa. Paham? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus sebagai jalan, Bapa sebagai tujuan. Pak, menurut Pak Alif, Yesus itu siapa? Mantap. Sekarang kalau perkataannya seperti itu, saya mau balik bertanya. Menurut Pak Alif, Yesus itu siapa? Dia
Saya jawab pakai perkataan Yesus. Iya silakan. Bahwa dia itu mengaku dirinya sebagai anak manusia, statusnya sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan kepada Bani Israel tentang pengajaran dan firman Tuhan agar orang-orang Bani Israel itu kembali kepada jalan Tuhan. Itulah Yesus. Bang Alip itu nggak terlalu lembek loh. Itu ada yang komen. Dia nggak terlalu lembek. Dia hanya Dia suruh naik aja biar dia yang diskusi, nggak apa-apa. Mungkin saya tidak bisa diskusikan. Nanti biar itu siapa tadi, Mungkin bule dia lokal itu ya, hanya- bule lokal aja yang naik, yang diskusi, nggak apa-apa sih, saya mas santai aja kok. Oke, kita lanjut. Kasih ruang aja atau saya yang di bawah biar dia suruh naik dulu ya. Awas nanti kalau dia request dinaikkan aja biar dia yang diskusi. Semoga dia lebih mengedukasi dari saya, kan saya cuman terbatas lah. Oke, lanjut kita. Gimana? Siapa ini? Bang John. Ya, tadi sudah ada bukti pengajaran dari Yesus. Yesus berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus. Ternyata tadi sudah disepakati, bahwa yang disembah oleh Yesus itu adalah Bapa. Lalu yang dua perempuan tadi, ketika dia ke gereja, dia hanya memuji Yesus, bukan menyembah Yesus. Oh, kalau gitu memang berarti itulah ajaran Yesus. Dia tidak menuhankan Yesus, dia tidak menyembah Yesus, kan gitu. Maka pertanyaannya sekarang, Pak John itu ngikutin ajaran siapa gitu loh? Loh, ajaran siapa gimana? Memang dalam keyakinan saya seperti itu, menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Oh, Tuhan. berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan dalil. It's okay, nggak ada masalah. Berarti Anda hanya mengikuti keyakinan saja, bukan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Yesus. Loh, kan gitu. Kalau pertanyaan seperti itu seolah-olah berulang kali, memutar-mutar. Tadi yang bule lokal kalau mau naik itu sudah diturunin yang satu. Yang disampaikan tadi Pak, Yesus itu adalah firman. Dan firman itu dari Allah. Berarti firman itu adalah Allah sendiri. Oh, berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, memang seperti itu. Maaf, Bang Waduh, John. tadi sudah dijelaskan boleh Yesus itu saya- manusia. Bang John, Gimana Mbak Bang Lea John ini? Kristen- Gimana Mbak Lea? Kristen apa, Bang John? Saya Katolik. Oh, Katolik. Oke. Oh, gimana itu? Yesus adalah Allah itu sendiri. Gimana ini? Nggak maju-maju kita diskusinya. Ya gini Bang Alip, Karena memang kalau Yesus itu adalah tergantung firman. Dan firman itu dari statement Allah. pribadi seorang Allah dan adalah Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Iya, Yesus kan di situ maksudnya? Iya benar. Ah iya, jadi gimana ini Mbak Lea? Kita nggak maju-maju diskusinya kalau kayak gini. Loh, nggak bisa begitu Kak. Itu kan menurut Mbak Lea sama Mbak Erik itu mungkin pemahamannya di Kristen kayak begitu, saya kurang paham. Tapi saya Nah, jadi Katolik yang salah yang mana? nggak di sini kita nggak bisa saling mempersalahkan. Bukan. Di sini kita Yang salah diskusi itu yang mana? tidak bisa Bang mempersalahkan. Alip begini, Bang Alip, agama di Gimana? Indonesia ada berapa Bang? Ada banyak, ada 6. Ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik kan? Nah, kitabnya Dan itu sama nggak? diakui sama orang Indonesia kan? Kitabnya sama nggak? Ini bukan berdalil tentang kitab Bang, bukan. Ya Ini iya, berdalil kitab yang tentang sama agama. aja diimaninya berbeda. Ini gimana ini teman-teman? Oke, kita lanjut Bukan sajalah soal kalau gitu. keimanan, Bang. Nah, Loh, terus gimana Bang. lagi ini? Terus Bang, kalau Muslim kan ada berapa versi? Ada Muslim Syiah, ada Muslim Sunni. Itu apa Tuhannya sama? tetap Allah. Tuhannya tetap Allah. Maaf Bang John, jangan dibahas tentang Islam, biar aja dia berkomentar Iya. tentang agama Kristen kita, oke? Jadi jangan Enggak, dia kami tidak pertanyakan hal memperdebatkan seperti itu. Tuhannya berubah, Tuhannya nambah, enggak ada itu. Enggak ada. Semua sama Tuhannya, enggak ada yang dibeda-bedakan. Itu kalau di ajaran Islam. Ini kenapa justru orang-orang Kristen udah katanya Tuhannya turun sendiri ke bumi, malah beda-beda menyikapi Yesus. Aku tanya Ada Bang yang Alip, mengatakan dia dari film lagi. Tuhan sampean siapa?
Loh, Allah tadi yang menciptakan Allah. Yesus. Sampai nggak Ya. tahu kan wujudnya Allah ini kan? Lah memang kata Yesus juga Bapa tidak bisa dilihat. Kenapa sampai bisa percaya Allah? Sampai nggak tahu wujud Allah? Ya karena ada nabi-nabinya dan utusannya yang menjelaskan tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita juga ada utusannya kan sama kan? Nah betul, betul. Yesus itu utusan Tuhan, saya setuju. Yesus itu penyampai firman Tuhan, saya setuju. Ya, begitu. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, baru itu error namanya. Ya itu. Sama kan Itu, ada betul. utusannya kan? Nah, betul, tepuk tangan kita. Itulah yang bermasalah ketika orang naik komal berbicara Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia. Mungkin gini, nggak sama Hmm. semua pemahaman orang, Bang, gitu loh. Nggak sama semua pemahaman orang. Tidak bisa Nah, Pak Alif makanya menjawab bahwa kalau pakai orang- kitabnya orang sama, menguatkan mestinya itu juga harus sama karena menggunakan dalil yang sama. Iya, kitabnya sama, belum tentu kita membuka kitabnya orangnya Katolik. Jadi kita nggak Yang tahu juga gimana mengajarkannya ajaran harus Katolik. mengajarkan sama berdasarkan apa yang tertulis, apa yang Bang diajarkan. Ini kesannya Hmm. Bang Alif memaksakan orang Katolik sama orang Kristen Protestan itu harus menyembah dan memuji yang sama. Itu tidak Nggak bisa kita diterangin, paksakan, Bang, Bang. masih itu, Eh, masih jadi Oh ya kita udah berarti kalau kita begitu dulu soal kalau itu ya, Bang, begitu ya. Oke. iya siap-siap. Karena Kalau kami di begitu sini memang tuh kalian sendiri orang-orang sudah yang- akui. Oke, kalau begitu kalian sendiri sudah akui kalau Tuhan yang kalian sembah itu berbeda antara Katolik dengan Protestan. Aku tanya Bang Alif, utusan Allahnya sampean siapa? Semua para nabi, Nabi Muhammad SAW, Yesus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu manusia, Nabi itu Ibrahim manusia. alaihissalam. Itu manusia. Manusia dong. Dibilang gue nggak Manusia. nyambung tuh di bawah tuh, dibilang gue nggak nyambung tuh di bawah tuh. Manusia kan? Manusia, semuanya manusia. Manusia, berarti dia kok bisa dia tahu ajaran Allah ini yang diajarkan sampai semua sama kalian, sementara dia manusia. Karena dia menerima wahyu dari Tuhan. Menerima wahyu. Gimana sih? Iya dong. Semua para nabi itu menerima wahyu dari Tuhan, mendapatkan informasi dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Itu masih katanya kan? Ya kita buktikan. Ya, Sementara kami jelas-jelas diutus Tuhan, manusia ini melalui rahmat Tuhan, bukan istilahnya melalui hasil hubungan suami istri. sama. Siapa yang bilang Kalau itu? Anda mengatakan sebagai utusan Tuhan di dalam Al-Quran, justru dia itu tanpa seorang ayah. Dia datang ke muka bumi ini. Itu sedang menunjukkan kehebatan. Nah, terus kenapa Emang malah siapa kitab yang Anda... bilang hasil Oke. persetubuhan? Bukan hasil persetubuhan, maksudnya. Bukan hasil persetubuhan. Maksudnya Yesus ini Oke. datang kan Baik. diutus, bukan Baik. hasil persetubuhan seperti manusia. Kalau di dalam gitu. Karena kalau kan di dalam Yesus Al-Qur'an, dibilang manusia. Oke, baik, pelan-pelan ya. Kalau di ya. dalam Al-Qur'an dijelaskan dia itu kan terlahir dari seorang perawan suci yang tidak punya suami. Ya, Sama. tidak memiliki ayah. Sama. Namanya Isa Al-Masih. Oke? Sama. Sebentar. Kenapa di Ya. kitab Anda dia malah memiliki seorang Kira ini bapak? kenapa bilang nggak nyambung? Bang, kita bukan saya nggak tanya. nyambung, Bang. Kita diskusi. Saya tanya, kalau di Kristen kenapa malah Yesus itu punya bapak? Lira ARS kamu yang longor. Orang lagi baik-baik. Iya, kita fokus aja. Saya juga tadi karena teman-teman menganggap. lanjut Bang, anggap aja yang Kalau di dibawa. Al-Quran tadi dia tidak memiliki seorang bapak, seorang ayah, kenapa di kitab Anda malah Yesus punya seorang bapak atau seorang ayah? Ya, saya mau bertanya. Siapa ayahnya? Saya lagi bertanya. Ya gantian dulu Bang, biar dulu Bang Alif ini bertanya. Iya, saya bertanya, kenapa malah di kitab Anda mengatakan kalau Yesus itu memiliki seorang ayah? Iya, siapa namanya? Yusuf. Loh, itu tunangan Maria, belum. Wah, pemahamannya. Lah ini nih, saya buka ini. Tahu, tapi itu tunangan, belum. Ini Bukan. Nggak mungkin. Bukan. Apa? Yesus ini adalah anak Yusuf. Alah, anak Yusuf mana? Ini loh, Lukas 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang,
ia adalah anak Yusuf. Nah, Itu malah kita mau anggapan sendiri. orang. Itu kan anggapan orang. Jadi anggapan orang ini salah. Enggak, salah. mungkin Karena gini memang Bang. Kan Bunda oh, Maria enggak. itu kan kan Bunda perawan. Maria ini Anggapan bingung orang ini kenapa benar dia apa bisa salah? hamil gitu loh. Pas sementara dia masih tunangan Iya, sama enggak. Yusuf. Ini kitabmu yang mencatat. Yang Menurut mencatat, anggapan orang, Anda memahami enggak anggapan orang? Anda paham itu? iya anggapan orang ini benar apa salah? Salah. Erik Longor. Berarti ini kitab Anda memuat kabar yang salah. Loh, kabar yang salah itu menurut Kamu yang longor. kan anggapan Ya orang. kenapa anggapan orang dijadikan ayat di sini? Kan memang faktanya seperti itu, anggapan orang seperti itu. Itu Ya kan berarti cerita bukan. sejarah. Iya berarti ini salah kan? Iya salah kalau memang anggapan orang bahwa Yusuf itu ayahnya. Itu maksudnya. Kalau salah kenapa malah dimuat di dalam Itu kitab? fakta sejarah. Iya fakta sejarah. Kalau dia itu bukan ayahnya, kenapa dibikin ayat di sini? Tapi Anda memahami Gimana? bunyi itu enggak? Paham? Itu kan anggapan orang. Iya, kan orang nggak tahu menganggap bahwa Yusuf itu ayahnya. Ya udah tahu salah, ngapain dijadikan kitab? Kenapa? Udah tahu salah. Lah, itu kan fakta sejarahnya. Paham nggak? Iya. Di sini anggapan orang ini ternyata salah. Terus kalau salah ngapain dijadikan sebagai kitab suci? Nah, catatan sejarah itu apa yang lain harus dihilangkan? Seperti itu. Ya nggak penting orang berita salah kok disebarkan. Loh, itu yang namanya fakta sejarah. Itu nggak salah, Bang. Iya, loh. Itu Jadi nggak benar salah. apa salah ini? Cuman Anda di membaca situ dulu dari dituliskan awal, di supaya Anda bisa silsilahnya memahami. kan Yesus. Jadi dia hanya Iya, silsilah Yesus. silsilah Yesus. Ini disebut sebagai Jadi di silsilah situ kan Yesus. dituliskan silsilah Yesus itu menurut anggapan orang. Silsilah itu menurut anggapan orang Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Dia hanya menuliskan di situ. Itu nggak salah, tapi dituliskan di situ. Ternyata anggapan orang ini salah. Enggak salah. Berarti benar anak Yusuf. Bukan anak itu kan anggapan orang. Anggapan orang. Ini dia itu parah adalah ini. Lah kayak Sementara sampean kan itu Bang kan ngambil anak kan bisa aja Bu anggap itu anakmu. Kayak gitu Kok loh jadi Bang sibuk karena Maria ini bertiga bikin hamil. paduan Nggak seluar. ada bapak. Kita contohin aja. Pak Alif ketika lahir. Nggak usah, ini ke ayat ini aja Pak, nggak usah repot-repot. Nggak, kembali lagi, anggap ini kan dibikin silsilah Yesus katanya nih. Ini kan menyebarkan berita toh. Silsilah Yesus, ini menyebarkan berita. Benar. Iya. Nah, menyebarkan berita bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf berdasarkan anggapan orang. Pertanyaan saya, anggapan orang ini benar apa salah? Itu kan perkiraan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Aslinya? Aslinya bukan, karena dia itu Ya terus adalah ngapain firman Tuhan. dicatat di sini kalau kenapa dibikin silsilah kalau dia bukan anak Yusuf? Jadi menurut Pak Alif nggak boleh dicatat. Ya ini kan menyebarkan berita bohong namanya. Bukan berita bohong, itu kan anggapan orang. Memahami. Lah iya anggapan orang ini bukan sesuai fakta, berarti berita bohong. Pak Alif harus Gimana memahami sih? redaksi itu. Jangan. Ya udah saya Pak Alif pahami menganggap coba. bahwa itu berita Ini jadi bohong. silsilah Yesus ini Nggak kabar pernah bohong. Jadi berarti berita kitab bohong Anda dari menyebarkan berita bohong. Nah, kalau anggapan orang apa itu bohong? Jadi benar. Jadi benar anak Yusuf. Ayo. Enggak. Ya tuh kan. Nggak benar. Berarti bohong berita ini. Kitab Anda menyebarkan berita bohong kalau gitu. Waduh. Memang Pak Alif harus memahami semuanya bacaan itu. Jangan. Udah saya baca, ini perikop baru silsilah Yesus. Iya. Ini dimulai dari ketika Yesus. Yang warna itu, biru itu. Yang dia warna biru itu, Anda memahami kan? Iya. Itu. Paham. Nah, terus? Iya terus? Paham. Makanya saya bertanya. Secara logika Pak Alif bahwa itu berita bohong. Lah, tadi Anda sendiri yang mengkonfirmasi bukan saya. Mengkonfirmasi gimana?
Enggak, jadi anggapan orang ini bahwa Yesus anak Yusuf benar atau salah? Salah. Ya berarti ini bohong berita ini yang disebarkan. Konteksnya itu dibaca supaya dipahami. Itu kan fakta sejarah. Berarti ini silsilah fiktif kan ini? Silsilah bohong kan? Walah. Lah, ada sendiri tadi yang bilang kalau Yesus itu bukan anak Yusuf. Sementara di sini dicatat anak Yusuf. Berarti ini bohong beritanya. Mana anak Yusuf itu kan anggapan orang. Lah iya, anggapan orang ini benar apa salah? Nah, mau jawab berapa kali sih, Pak? Iya, salah kan? Anggapan orang ini salah kan? Gini loh Bang Alif, kita ini orang Iya, kalau anggapan orang ini salah, berarti ini namanya berita hoak karena ini salah. Gini loh, Silsilah kita ini Yesus orang ini awam, bukan silsilah Bang. yang benar. Nah itu pemahaman Pak Alif yang kayak begitu, itu yang nggak benar. Lah, Anda sendiri yang bilang ini informasi ini salah. Informasi itu salah bagaimana? Kan kau Lah, tahu karena konteks ini itu bukan apa. anak Yusuf. Aduh, Pak ya. Lah, gimana kok Anda yang jadi bingung sendiri? Bukan bingung. Ngapain saya bingung? Boleh saya jawab? Nah, silakan. Oke. Di situ memang ditulis, Bang. Ketika Yesus mulai mempekerjakannya, ya berumur kira-kira Mulai 30 pekerjaannya. dan menurut anggapan orang ya adalah anak Yusuf, anak Elia, benar nggak? Itu kan tulisannya di situ. Nah, kalau dirujuk dari semua itu dari atas, Bang, itu sebenarnya caranya Allah untuk melindungi Yesus dan Maria. Karena apa? Karena memang pada zaman itu Yesus Bukan itu, Yesus. Bang. Mbak, bukan itu kasus yang kita angkat. Iya, Bukan itu. makanya saya mau menjelaskan di sini Iya, kenapa ketika dia disebut anak ditaruh di Yusuf, situ. Kenapa Itu ditaruh menurut di situ? anggapan Bang, bukan dibilang Kenapa anak ditaruh anak di Yusuf. situ? Menurut Yusuf sebagai anggapan. anaknya. iya. Anggapan sebagai orang ini anaknya benar Yusuf. atau Itu salah karena kalau itu Yesus anak supaya- Yusuf? Orang beranggapan ini anak Yusuf karena si Maria ini kan calonnya si Yusuf. Iya, makanya saya tanya anggapan orang ini yang mengatakan Yesus anak Yusuf ini benar atau salah? Ya kan, ya sebenarnya salah, tapi kan gini. Salah kan? Ya, iya, dengar dulu lah. Nggak ada nanti salahnya. Itu nggak ada Loh? salahnya. Kalau salah Kan salah Anda sendiri barusan. Jadi salah apa benar ini? Itu salah. Wah. Itu nggak ada salahnya, berarti- Bang Alif. Lalu- Itu Berarti tidak ada benar salahnya. anak Yusuf. Jawaban framingnya Pak Alif itu silsilahnya hoax, salah. Bang, Gitu. Yesus itu Tadi saya Anda bilang sendiri apa? yang nolak. Enggak. Bang Alif boleh saya? Yesus tadi saya bilang apa? Utusan Allah kan? Iya, ini silsilah ini. Ha. Terus Ke silsilah ini anggapan ditulis, orang menurut bahwa anggapan orangnya Yesus adalah anak anak Yusuf, anggapan orang ini benar atau salah? nggak ada salahnya, itu kan cuma ditulis di situ menurut Ya anggapan sudah, orang. berarti anggapan orang ini benar kalau Yesus itu bapaknya namanya Yusuf. Benar, iya benar. Ya sudah. Nah, Berarti itu- Yesus itu punya Bang bapak Alif di dalam kitabmu. Dengar. Bukan. Bang Alif kalau nggak memahami Tadi lah ya benar. Kenapa? Ya kenapa dari tadi dibantah anggapan orang ini benar? Karena kan dia lahir dari Maria. Lah iya, bapaknya namanya Yusuf. Ya udah. Terus Iya, Yesus itu punya bapak namanya Yusuf. Kenapa dari tadi dibantah? enggak? Beda lah, nggak ada istimewanya dia punya bapak namanya Yusuf kok. Kan udah dibilang Bang, Maria itu melahirkan Iya, masih terus kenapa, perawan. Bang? Kalau memangnya Yesus itu Yusuf jadi anaknya, kenapa? Loh, kenapa? Itu tadi teman Anda yang membantah. Kalau di kitab Anda dia itu punya bapak namanya Yusuf. Jadi jangan samakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dia tanpa memiliki seorang ayah. Nah, ini bedanya. Jadi selama ini yang diimani oleh teman-teman Kristen kalau dia tidak punya bapak itu bohong. Pak Alif, jangan Ya. seperti itu caranya. Nggak bagus Loh, itu. Bang, itu teman Anda yang sudah bilang, aduh mak, nggak maju-maju kita ngobrolnya. Ah, ini membuat sesuatu pernyataan yang membuat kisruh. Gimana ya dibilangnya? Abang itu ya kitab Anda yang bilang. Saya tanya, saya ikutin. Kitab abang yang bilang apaan? Di situ kan anggapan orang. Dan di situ kalau Pak Alif punya
logika, punya otak, pasti Tuh memikirkan kan, jadi hal itu. dibilang Oke. Itu kan dibilang anggapan, Bang, bukan iya, bukan Jangan Bang dibilang John, itu caranya. anaknya Bang John, masih Nah, anggapan. Bang gini, Bang. John, Gini, Bang. Bang John, Gini dulu, Bang Bang. John, Kalau Bang misalnya John, umat Mbak Lea Kristen, bilang ini benar, dengar dulu. anggapan Oh, orang ini enggak. benar. Mbak Lea bilang anggapan orang ini benar kalau Yusuf itu adalah bapaknya Yesus. Ya benar. Itu. Terus kenapa? Jangan bilang saya bantah, berarti informasi ini benar. Ya, Anggapan saya orang ini benar Bapaknya- bahwa Benar, Yesus itu anggapan aslinya memang Secara punya biologi bapak. apa? Iya Nah, memang anggapan orang Saya kan. tanya, bapaknya secara biologi, menurut Anda? Lah iya kan silsilah di sini. Enggak, sekarang gini. Nah, saya mau Emang tanya dulu, kalau Pak Ali. misalnya anak itu harus secara dilahirkan Itu gitu. bapaknya secara biologi. Harus dia dilahirkan sama si Yusuf dia. Harus ada gitu kromosomnya si Yusuf di dalamnya. Lah iya kan Ada ini anak. bapaknya. Emang selama kalau kita punya bapak gitu harus ada kromosom bapaknya. Enggak. Ya jadi Mbak Lea, aslinya Mbak Lea. benar atau bukan ini? Saya bertanya dulu. Nih ya. Ya. Anggapan Balik, orang. balik. Abang bisa baca nggak di situ? Saya balik Menurut bertanya. anggapan Di Al-Quran. orang, Eh. anggapan Al-Quran Bapak orang, itu- dia adalah anak Gini Yusuf. teman-teman ya, untuk teman-teman Kristen, kalau Anda mau mengimani Yesus punya bapak berdasarkan kitabmu, nanti akan dibantu Kami oleh tidak Paulus. mengimani Yesus punya bapak. Sudah. Anda Kami mau tidak mulai mengimani Yesus Lah, punya Framing nggak bapak. benar. Berarti ini salah kalau Tahu sama gitu. Bang Alif. Ya ini salah. Dia kan cuma menuliskan Bang Alif. silsilahnya dari Punya Bunda otak Maria. nggak, Bang Gimana Alif? sih? Nih, harus dipahami. nih ya, Yusuf Di itu situ kan siapanya anggapan Bunda Maria orang. sih? suaminya. Ah, jadi kan Yesus kan lahir sebelum Bunda Maria menjadi perawan Maria. Belum jadi suaminya Yusuf. Belum jadi suaminya kan si Yusuf? Enggak, ketika dia Kok dia botol? menikah, Kau ngerti dulu Maria artinya mengandung. baru. Jangan, saya nggak panik. Saya cuma menjelaskan sama Bang Alif karena dia memutar-mutarnya, memutar. Bukan, saya bukan muter-muter, bukan Abang muter-muter. itu memutar-mutar. Mbak Lea. Jelas tadi saya bilang, Mbak Lea. Yesus itu Mbak Lea, Mbak Lea. utusan dari Allah. Allah itu siapa? Bapa di sorga yang tidak kasat mata. Lalu dia kenapa dianggap orang menjadi anaknya Yusuf? Kenapa? Karena memang pada saat itu Bunda Maria yang melahirkan dia. Tapi Bunda Maria dalam keadaan apa? Perawan. Nah sekarang Yusuf Aslinya menjadi bukan anak Yusuf, kan? Sekarang siapa? Yusuf ini sekarang menjadi siapa? Siapanya si Bunda Maria? Suaminya. Nah, menjadi anak. Jadi kalau dia menjadi suaminya Bunda Gimana? Maria, Yesus itu anaknya atau bukan? Anaknya. Nah, jadi apa Tapi kan salahnya? bukan berarti anaknya kan. Ya benar, bisa berarti kan punya karena- bapak karena namanya Yusuf. istrinya. Kenapa tadi dibantah? Terus apa? Iya, tapi bukan bapak biologisnya. Iya, Ada bukan paham? bapak biologis. Iya, berarti bukan bapak asli. Bukan. Ya berarti informasinya bohong kalau Ini gitu. Muter-muter Kan aja, sudah nggak dibilang paham. di situ ketika Yesus memulai pekerjaannya Kalau- Saya nggak kalau kejar Alif punya kejar otak, Bu, ya. nggak mungkin seperti itu Ini caranya ucelim-ucelim bertanya. kenapa sih ucelim-ucelim ini? Fokus Nggak usah diskusi. dihiraukan, nggak usah dihiraukan. Oke. Komen biarin aja. Nah, Komen-komen itu yang Anggap aja sekarang- itu orang sinting. Jangan Sekarang, berdiskusi bagaimana seperti bisa dikatakan biologis? Bagaimana dia itu terhubung secara biologis, alias dari sperma, keturunan? Saya bantu dalilnya, kitab Anda memang mencatat, anggapan orang ini benar kalau Yesus itu punya bapak. Saya bukain ya, yang ada keterangannya nih. Saya bukain bentar ya. Nih, ini kitab Anda sendiri. Nih, saya buka nih ya. Ini saya buka. Kitab Anda mencatat nih. Nih, tentang Roma 1 nomor 3, tentang anaknya. Ya nanti kasih tahu aja di bawah buat yang teman-teman yang tidak suka menyimak, nggak apa-apa, suruh pindah aja gitu aja biar nggak repot, biar kita tetap fokus diskusi ya. Kita kan diskusi di sini, oke? Di sini dikatakan Roma 1 nomor 3 tentang anaknya, berarti Yesus di sini yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oke? Tadi dalam silsilah tadi itu dari Yusuf itu terhubung ke Daud, ya. Silsilah tadi menurut daging dari keturunan Daud. Di ayat lain dijelaskan dari benih Daud alias dari sperma Daud. Nah, di sini maksudnya apa, kita lihat nih. Dari benih itu maksudnya apa nih? Ya, nih keturunan benih sperma nih. Benih itu apa disebutnya di sini? Ini kitab ada yang bilang sperma, benih, mani. Jadi secara biologis diimani, Paulus bilang secara daging dia itu memang keturunan Daud. Berarti jalurnya dari Yusuf. Berarti Yusuf masuknya bapak biologis.
Itu di mana sih? Roma 1 nomor 3. Roma 1? Nomor 3. Coba yang di rumah punya Alkitab coba dibaca itu. Ini loh. Ini punya Kristen ini. Iya, tahu, tapi itu kan Tuh, Anda sperma. yang sendiri. Jadi pemahaman itu kan pasti cuman baca ayat-ayat yang tertulis seperti itu, tapi nggak tahu rujukannya dari pertama itu. Makanya seperti tadi apa. kalau teman-teman Kristen mengimani Yesus punya bapak namanya Yusuf, ternyata secara nggak benih akui. pun, secara biologis pun, secara persperma pun Seperti itu, nyambung. ada cerita awalnya baru nyambung ke situ. Bukan cuman itu yang diambil, itu nggak benar. Tuh kan, dibantah lagi. Iya, Kitabnya. karena memang itu ada sambungannya. Dia itu dari benih Daud, Bang. Sekian itu. Masa tiba-tiba diambil dari ayat itu, lalu ini dikaitkan sama itu ayat biologisnya, itu kan nggak benar. Lah ini dikatakan dari sperma Daud gimana? Ya, nanti dulu kalau Di yang sini nggak ada megang loh Alkitab dibilang itu sperma dari Daud, ayat Bang. pertama. Di Roma itu tidak Sperma, ada benih, keturunan. Di sini nggak ada Ini benih bahasa loh. Yunaninya spermatos. Ini saya sini klik nggak ada ya, saya benih klik loh. ya. Di sini tidak ada benih. Di Roma 1 ayat 3 tidak ada dikatakan benih, Bang. Ya ini loh, saya Coba klik ini nih. Di sini Mbak itu tidak Data, ada dikatakan benih. Saya baca di sini ya. Ayat ini berbicara tentang anak. Yang baca siapa? Mbak Lea apa siapa? Nih ya, nih saya baca ya. Nih TB tentang Itu kan anaknya ada yang menurut Mbak Lea. daging, Mbak Lea yang berarti baca. secara biologis diperanakan dari keturunan Daud. Bang, Di ini dalam saya bukan TL, ya kitab saya, Bang. Roma Biar 1 dulu, ayat Bang. 3. Bukan. Bang, biar dulu, biar keturunan ini Nah. dengan benih satu kata. Dia itu Nah. dalam bahasa Yunaninya Bang. sperma. Itu secara biologi, Bang, Abang menurunkan itu, bukan secara Iya, betul. Alkitab kami tidak ada berbicara tentang sperma dan benih di sini, Bang. Ini. Di mana? Di sini tidak ada, di Roma 1 ayat 3 itu tidak Keturunan ada. di sini kata lain dari Itu benih keturunan yang yang Abang tafsirkan sendiri, sementara di Alkitab kok kami itu tafsirkan tidak ini ada. bunyi ayatnya loh. Di mana? Bunyi Astagfirullahaladzim. ayatnya di mana? Roma 1 nomor 3 ini saya tampilkan, Anda nggak lihat apa? Roma bab 1 ayat 3, coba Lea. Ini nggak ada yang lihat apa Roma Kristen bab saya 1 ayat tampilkan datanya kayak gini? Enggak. Ampunilah hamba. Diam dulu kau Alif. Supaya si Diam Lea kau, lihat. jangan nyuruh aku diam. Aku udah tampilkan data, Iya. kau malah nyuruh aku Biar si diam. Lea juga tampilkan dulu. Tuh. Kan Biar dia konfirmasi. berbicara tentang anak Allah. Coba kau, aku gedein, Lea, aku gedein ya, Lea, mana Lea, aku gedein kau, tampilkan. Nah, saya Lea, gedein tuh dia tuh. Lea, coba baca dulu itu Lea. 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut. Ah. Lea bacain Roma bab 1 Baca. ayat 3. Nggak ada, Buka. nggak ada. Aku sudah Kata buka ini benih, Roma 1 kata ayat 3. keturunan. Nggak ada. Coba dibacain aja. Nggak ada. Mbak Lea, Kata dibacain aja keturunan, supaya- bahasa Yunaninya apa? Bahasa aslinya. Alah. Di sini Eh. Roma 1 ayat 3 berbunyi tentang anaknya yang menurut daging diperankan dari keturunan Daud. Nah, Nggak keturunan ada di di situ sini bahasa benih. Yunaninya apa? Nggak ada di sini benih. Nggak ada di sini benih. Iya, terjemahan lain mengatakan benih. Benih itu atau keturunan itu bahasa Yunaninya apa? Oh, berarti sampai menambah-nambahin itu. Astagfirullahaladzim, saya tampilkan lagi. Coba Lea, kau yang tampilkan Lea. Kau yang tampilkan, ayo. Dia ragu, dia mulai ragu dia. Training aja. Nih. Enggak, itu yang Kristen suruh tampilkan Lea. Ayo Lea, tampilkan lagi, buka lagi datanya. Ayo, coba siapa yang, oh ini, siapa ini? Buka keterangannya, bahasa aslinya buka. Anaknya yang menurut Iya, daging itu terjemahannya. Disebut keturunan, di terjemahan lain disebut benih. Nah, keturunan dan benih ini bahasa Yunaninya apa? ada. Mbak Eri. Kenapa Lea Mbak jadi Eri mati sama kutu? Mbak Hei, Lea. Lea, Nggak kau usah tadi ikut bilang mau campur. nampilkan, cepetan. Ya kan Ayo saya dia, sudah terguncang dia. tampilkan. Memang sih itu tidak ada Mana benih coba loh. keluarkan, tampilkan. Kenapa nggak jadi? Saya tadi udah tampilkan, Bang. Di situ tidak ada benih. Mana tampilkan. Coba strong nombernya berapa di situ? Bahasa Yunaninya apa itu? Roma bab 1 ayat 3 itu. Mbak Lea. Ayo Lea, ditampilkan, biar dia tahu. Ayo Lea, tampilkan.
Udah aku Buka tampilkan keterangannya Roma yang 1. ada keterangan seperti ini, ada Alkitab Sabda nih. Ini soalnya kalau saya yang nampilkan tidak dipercaya karena saya Muslim gitu. Bukan Coba tidak Anda yang percaya, Kristen yang Bang. nampilkan. Ayo Lea, mana? Nih, di sini ini Alkitab Sabda, ya Alkitab Sabda. Ini kan dijelaskan. Ini merujuk kepada bahasa aslinya. Oke, oh nih Lea, oke saya gedein ya, Lea gedein. Oke. Coba kata benih ada strong numbernya berapa, bahasa Yunaninya apa? Di mana? Nggak ada di sini. Jangan bahasa Yunaninya apa. Yang ada tertera aja di Roma itu. Iya, yang tertulis di Roma tidak ada. Ada dong bahasa Nah, Yunaninya. Buka Alkitab berarti gak pede dia. Dia Alkitab Mobi dia, bukan ini ya. Iya, dia mulai ragu. Ini nggak jujur berarti. Ini saya tampilkan lagi ya. Nih, ini Alkitab Sabda, teman-teman. Di sini dijelaskan ada bahasa aslinya. Siapa yang ragu, Bang? Tampilkan bahasa Yunaninya apa di situ. Bang, Nih, buka itu versi paralel. Kau buka versi paralel, jangan Mobi. Versi paralel kau buka. kenapa? Alif. Buka versi paralel, Alif, cepetan. kalau mau seperti itu bahasa Yunani bahasa aslinya sama yang apologet Buka. Enggak, kau John, kau diam dulu John. Saya lagi ngajarin dia John. Kau diam dulu John. Kau diam dulu John. Saya lagi ngajarin Lea. Bang. Saya nggak mau diajarin. Data ini benar atau salah yang saya tampilkan kalau gitu? Aduh, Mak, oten parah kali ya. Nih, yang saya tampilkan ini benar atau salah ini? Ini punya Kristen ini. Saya klik ya, kata keturunan. Di situ ada kata keturunan, betul? Yang tadi Anda tampilkan, betul? Iya benar, keturunan. Benar. Di terjemahan lain, terjemahan lama disebut sebagai benih. Nih ya, saya tampilkan nih. Kata keturunan dengan kata benih sama nomornya ya. 4690, 4690. Kita klik ya, kita klik. Oke. Kita klik, buka nomornya nih. 4690, di sini sebutnya apa? Ini bukan berbicara tentang benih, Bang. Sperma. Buka. Ini apa di sini namanya apa? Di sini apa namanya bahasa aslinya? Ayo. Kenapa jadi pada ini? Tadi katanya Lea mau nampilkan, saya tunggu kok jadi takut. Saya nggak takut. Nih, di sini di dalam terjemahan definisi apa di sini? Nih, benih. Bang, kita atau baca apa di sini? Kita sekarang Mani, membahas tentang turunan. Roma kan? Roma 1 sampai ayat 3 kan? Ya, jadi Ini Abang nih, mau ini artinya bicara nih. tentang apa? Keturunan. Yang memang Iya. Ya terus apa? Ayo. Itu Enggak, kata ini keturunan kitabmu kan kalian harus percaya enggak? benih. Ini kitabmu. Harus sperma. Ini kitabmu kalian percaya enggak? Aduh. Susah nih. Ini jelaskan kitabmu kalian tentang percaya enggak? Nih, disebutnya apa nih? Nih. Enggak. Itu kan Abang menampilkan tentang sperma. Kami nggak mau berbicara tentang Iya, sperma. bahasa originalnya disebut sperma, spermatos. Sekarang tak tanya Bang, kalau aku hamil tanpa disetujui, tanpa disetujui, Abang percaya nggak? Lah terus kenapa kitabmu mengatakan dia itu dari sperma Daud berarti terhubung ke Yusuf? Dengar dulu, tak jawab dulu. Ya Aku ini hamil enggak, tanpa saya disetujui, enggak sampai peduli percaya urusanmu. Saya enggak peduli urusanmu. Mau dihamili wewe gombel juga saya enggak peduli. Udah, Ini lagi bahas kitabmu. Itu suatu contoh. Aku hamil tanpa disetujui, percaya nggak sampean? Saya nggak peduli, Saya baca di sini dikatakan sperma. Kitabmu mengatakan sperma. Anda setuju nggak? Tidak mau membahas tentang sperma. Ya, pada tumbang. Ayo, tinggal berdua. Nggak, kalau dikatakan menurut Paulus ternyata dia itu dari sperma Daud, kamu setuju nggak? Paulus. Lah Roma 1 nomor 3, Roma ini kan suratnya Paulus. Iya, terus? Ya dia itu berarti Yusuf itu ayah biologis. Keturunan nggak ada tuh dicatat di situ sperma biologis. Lah, dari sperma terhubung berarti keturunan biologis. Bang, kami tidak mau menghubung-hubungkan. Ditulis di situ kan. Lah ini loh, kitab Anda yang menghubungkan kok Roma 1 nomor 3. Kan kami tidak mau bahas tentang sperma, Bang. Gini. Kan di situ dituliskan keturunan. Abang gimana sih? Iya, keturunan itu diperhalus terjemahannya. Ya udah. Ada yang terjemahan lama dikatakan sebagai benih. Ya Benih udah, ini terus dalam Abang mau bahasa bicara aslinya tentang itu apa sekarang sperma ini? Enggak, atau sekarang mani. ini Abang mau memperjelas tentang apa?
Lah ini kitab mau mengatakan memang secara biologis dia itu anak keturunan dari Yusuf, dari Daud. Dari Karena silsilah di itu dalam sudah Lukas jelas, 3 Bang. tadi, Lukas 3 tadi dari Yusuf itu terhubung ke Daud silsilahnya. Kalau begitu diperkuat oleh Paulus. Berarti kalian orang Kristen jangan mengatakan Yesus tidak punya bapak. Justru Yang bilang kitabmu Sebentar ya. mengatakan dia punya Yang bilang bapak nggak- aslinya. yang Yusuf bilang itu nggak bapak pede- asli. Sebentar, yang bilang nggak pede Hmm. itu siapa? Saya kan sudah menampilkan Roma 1 ayat 3. Tertulis di situ kan keturunan, bukan ada ditulis Keturunan, di situ benih. betul. Terus ditulis di situ sperma. Kan tidak ada ditulis di Iya. situ dari benih ke sperma, tidak ada. Kan ditulis di situ keturunan loh, Mbak. Kata keturunan Bapak yang dan komen di benih ini bawah. terjemahan dari bahasa aslinya spermatos atau sperma atau air mani. Berarti secara biologis memang dia itu anak Daud, anak Yusuf. Ayo. Itu Enggak. kitabmu tapi yang bilang. Di silsilah itu Ah. udah jelas, Bang, makanya dibaca. Iya. Kan Ya dibilang silakan kalian bantah. Nggak apa-apa, silakan kalian bantah ini ya. bukan bantah gini loh. Kan karena Berarti Anda dia percaya ini? utusan dari Tuhan ke Maria. Jadi kan kalau Maria ini Iya. Jelas kami tidak percaya kalau itu Ya dikatakan sudah, dari kalau sperma. kalian nggak percaya surat Paulus nggak apa-apa, saya tidak paksa. Enggak, karena Abang bilang Cuman- kan tadi dari sperma, bukan dari Lah, keturunan. kata Paulusnya bukan kata saya. Kan Abang bilang tadi dari sperma. Lah kami tidak Iya, mempercaya kata dari sperma. Paulus. Yang Kata kami percaya Paulus. itu keturunan. Memang dia keturunan Daud. Karena apa? Karena Iya, Maria bahasa itu aslinya suaminya Yusuf. disebut sebagai sperma atau benih Daud atau air maninya Enggak, Daud. kami tidak percaya Silsilah tentang benih. Yusuf tadi Kami terhubungnya tidak ke percaya tentang Daud. benih dan Kalau begitu, sperma. Kami tidak percaya, tapi kami percaya. ya sudah yang berarti tertulis di ayatnya yang Alkitab salah, kan gitu. Tertulis kan Bang Ayatnya yang keturunan loh, salah. Bang. Kan keturunan, Iya, Bang. keturunan itu terjemahan. Benih juga terjemahan. Aslinya sperma atau air Bang, mani. Ditulis di situ kan keturunan, bukan benih kan? Bang? Bukan Betul. sperma. Keturunan itu dalam udah, kita mau bahasa bahas aslinya apa disebut lagi? apa tadi? Kita mau bahas apa lagi? Iya, bahasa aslinya tadi apa disebutnya? Saya tidak mau bahas tentang bahasa asli. Kan tertulis di Loh. Alkitab kami kan keturunan. Ya terguncang Abang ini dia sekarang terguncang. menyanggah Alkitab Ya kami, sudah, ya kan? sudah, silakan kau bantah, nggak apa-apa, Enggak, ini, silakan. Bang. Enggak, Abang Iya, enggak boleh kau gitu. kan lebih percaya Enggak. terjemahan daripada originalnya kan? Enggak, kami bukan ini bukan soal percaya dan nggak Iya. percaya, Bang. Yang Abang Iya, bicara, kamu bicarakan kalau tentang disebut kitab sperma suci. kamu percaya nggak? Kalau disebut sperma kamu percaya nggak? Enggak percaya tentang Kalau sperma. disebut keturunan kamu percaya nggak? Keturunan percaya. Berarti kamu lebih percaya terjemahan daripada original, gitu loh. Kenapa? Ya buktinya tadi originalnya disebut sperma, terjemahannya disebut keturunan. Di Yang kamu originalnya percaya emang ditulis terjemahannya. sperma. Jadi terjemahan itu lebih hebat Di daripada originalnya- original. Di originalnya tertulis di situ sperma. Iya, heeh. Oh, ada ya? Oh, entar ya, Nah, Bang. tadi nanti saya tampil Ada tadi tuh. sperma, ada original Iya, tulisnya nanti spermatos, Mbak. enggak, saya tanya dulu sama yang lebih ahlinya. Yang saya lihat nanti dari aslinya ya, aslinya. Abang Aslinya bilang itu spermatos, Mbak. ditulis di situ Spermatos. ada sperma ya. Ada spermatos. Ada. Sperma dari Ada. Yusuf. Gitu. Spermatos. Sperma ada. Daud. Enggak, sperma dari Yusuf gitu. Sperma Daud, bukan Oh, Yusuf sperma penyebutannya. Daud. Nah, Kan silsilah Yusuf Yusuf bapaknya, tadi. katanya. Iya, Kok jadi sperma Daud? ya ayatnya kan sperma Daud. Silsilahnya tadi Yesus anak Yusuf Ya sudah, terhubungnya nanti ke begini, Bang. Daud, Nanti gitu kapan loh. lagi saya datang, saya tanya dulu ahlinya karena saya bukan Mendingan ahli gitu. di bidang itu. Jadi saya tanya dulu nanti ahlinya, apakah ditulis di situ memang benar Yesus itu lahir dari spermanya Daud gitu. Nanti saya lihat ya, Bang. Iya, Roma 1 nomor 3 itu bener nggak ada kata sperma dalam originalnya yang artinya itu bisa benih, bisa mani. Ya, nanti saya tanya dulu ya Bang ya, ahlinya ya Bang ya. Benarkah ditulis di kitab lama, kitab asli, kitab originalnya tertulis di situ sperma? Iya. Ya, nanti saya tanya Atau dulu kita ya, Bang. pakai, atau kita mau saya bantu pakai Greek ini. Oh, enggak usah, ada, Bang. saya Enggak juga usah. Saya lebih percaya Oh. ke ahlinya, ahli kitab kami ya. Makin terguncang. Loh, ini yang bikin kitab Greek Koine ini bukan Enggak, aslinya, bukan saya ahli. harus lihat secara langsung dong. Ini kan kita media nih, ada media ini dari handphone. tampilkan Kan, secara saya langsung nggak secara apa-apa. langsung. Aja dulu Mbak, bentar Mbak. Nanti supaya Mbak punya perbandingan besok gitu loh.
Dilihat Enggak, aja saya tidak mau dulu. membuat perbandingan sekarang, Bang. Saya tidak mau mengiyakan Enggak, karena ini saya Anda, tidak nih melihat ya. secara Anda langsung. ambil ini Saya buat perbandingan mengimani nanti. segala sesuatu yang saya lihat secara langsung, nyata di depan saya. Itu baru saya Nih, imani, Bang. nih. Ini loh, Kalau saya Ini mau melihat dari ditampilkan. media sosial, dari mana, itu saya Nih. tidak percaya. Itu Ini aja. aplikasinya nih ya. Enggak, Nih saya Bang. tampilkan Abang dulu. mau Nih. nunjukkan sekarang pun, saya tidak akan percaya. Nih. Kecuali saya melihat secara Hebrew langsung dan Greek kitabnya dari ya, orang ahli. interlinear. Oke, saya sudah tampilkan. Nih. Nah, di sini dikatakan nih Roma 1 nomor 3 ini tulisan Yunaninya ada. Di sini dikatakan apa namanya? Bahasa Yunaninya dibaca spermatos. Di sini dikatakan sperma. Oke. Ini bahasa Yunaninya. Ini pelafalan seperti ini. Udah? Jadi saya nggak ngarang ya. Saya tidak kabur loh yang di bawah. Di sini Saya disebutnya hanya apa mendengarkan ini? abangnya. Saya hanya mendengarkan itu. abangnya. Sudah, saya tidak kabur. Oke? Ya. Nggak usah Begitu ya, diperhatikan sudah yang jelas bawah, ya? Pak. Anggap aja yang di bawah orang gila. Nih, kan? Nih. Kadang mereka harus dikasih pemahaman. Mereka tuh asal ngetik aja bilang kabur. Dikasih Ben- pemahaman benih- cuma dia eh. taunya menghina gitu loh. Nanti dia dapat Benih sendiri dengan ganjarannya. sperma itu sama ya. Benih, sperma atau seed ini kan bahasa Inggris ya. Oke? Makanya di sini dikatakan nih, ini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkannya itu benih. Di sini sebutnya sperma. Spermatos bahasa Yunaninya. Yang di bawah itu, Anda itu tidak berkepentingan saya menghadirkan pendeta saya, ahli saya di Iya, sini. sekarang bilang tidak berkepentingan. Enggak, Mbak. Bukan, Lebih yang di bawah, gini yang loh di Mbak bawah, ya. Bang. Mbak, Yang di bawah, bukan abang, yang di Ya. bawah. Yang dinyuruh saya jadi gini katanya ya, di sini bawa saya pendeta, sampaikan bawa dulu. pastor, gitu. Ya. Kalau Jangan, saya jangan. salah atau saya pelintir ini ayat, saya berani pertanggungjawabkan. Ya, saya menampilkan apa yang tertulis dan apa yang diakui kebenarannya menurut Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena di situ di situ yang saya tampilkan alkitabsabda.org, di mana di situ dikumpulkan semua para pakar-pakarnya untuk menjelaskan. Ada juga yang saya tampilkan ini Bible Hebrew dan Greek interlinear tentang bahasa aslinya. Jadi semua dikatakan menurut pernyataan Paulus di Roma 1 nomor 3, spermatos David atau jadi sperma Daud gitu. Jadi silakan kalian mau tolak juga, itu hak kalian. Yang saya tampilkan data. Kok sama bunyinya dengan Yohanes 7:42 ya? Yohanes 7:42. Sama itu kan. Spermatodaus 2. Interlinearnya. Sama kan? Coba aja buka. Yohanes 7:42. Tak. Ini dulu ya. Interlinearnya langsung aja. Oh, yang ini ya. Sama. Roma 1:3 sama Yohanes 7:42. Jadi biar dua jangan perbandingan. Bawa batin yang di bawah, coy. Jangan ngobrol di bawah, Mbak. Perhatiin di atas aja. Nggak apa-apa, kan iseng-iseng. Oh iya. Sama ya, Ini Tak? ya. Sama kan? Sama. Yohanes berapa? 7:42. Yohanes 7. Nih, 42. disebutnya sebagai spermatos Daud. Yang kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, karena Keturunan. kitab suci mengatakan bahwa Mesias dari keturunan Daud. Kamu lihat Kan dari gitu. mana sih di sini? Itu original teksnya, Mbak. Ini Bible interlinearnya ini, bahasa originalnya ada bahasa Inggrisnya. Ini tuh artinya benih. Benih itu bisa dikatakan juga bahasa Indonesianya, bahasa kasarnya itu mani. Itu ada juga itu tadi. nomor 2 dari atas, itu bahasa Yunani. Nah, itu Latinnya itu spermatos. Bahasa Yunaninya di atasnya tuh, Ustaz. Jangan digerakin, Tad. Bentar, ini agak tinggi soalnya aku harus ini. Nah, ini nih. Nah, itu. Dideketin, kalau makin deket ngeblur dia. Oke. Ya, di bawahnya Nih. sheet, di bawahnya itu sheet, Mbak. SEED itu di bawahnya tuh. Itu Yunaninya itu spermatos. Nah, itu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi keturunan.
Makanya kalau ada orang Indonesia itu kan, misal dia orangnya tinggi, besar, wah kamu itu keturunan bibit unggul ya. Maksudnya sperma orang keturunan yang bagus gitu. 5. Kok di sini nggak ada ya? Mau ini terjemahan aja ya kan nemu mbak. Harus ke interlinear. Ini loh aku cek buka Alkitab Yohanes 7:42. ayat 1 nggak ada. 42. 7:42 mbak. Iya maksud ke Yohanes 42 apa Yohanes 1? Yohanes 7 nomor 42. Iya Yohanes 7 ayat 42. Iki aku buka Yohanes ini 1 2 3 4 5 sampai 5 nggak ada 7-nya. Mbak mah jarang baca Bible lah. Iya aku ya. Berarti kita belinya separoh. Kok beli separoh? Lah Yohanes itu sampai 20 Mae. Iya aku bilang sampai 21 aku nggak menyangkal malah. itu aku nunjukin ini. Lah iya Yohanes itu sampai 21. Kamu 7 aja nggak nyampe, pantesan lah ketinggalan pelajarannya. Siapa tahu yang kamu buka yang ngarang. Soalnya aku ini asli Alkitab. Loh? Kamu Jadi, buka ya, Alkitab pora. Buka Alkitab pora. Ada mbak, aku mau versi Oppo, versi bahasa Arab Maksudku ada. jangan dari digital. Digital bisa dikarang Alkitabnya buka. Alkitab. Bener-bener deh Oten ini. Kenapa Bible dengan yang itu? dijual. Jangan Dengerin dulu, menghina. Mbak. Nanti kamu kena ganjaran Mbak kamu izin mbak, bertau izin mbak. rasa. Mbak, Menghina Bible aja. yang dijual. Kita ini Dengerin kan dulu, Mbak. katanya Mbak menjawab nggak pertanyaanmu. mau mendengarkan Gitu loh. sih. Bible yang dijual itu mbak, tidak ada original teksnya, hanya terjemahan saja. Kamu tahu dari mana? Kamu dukun ya? Saya sudah bilang kayak mencarinya, susah nemunya mbak. Nih Ini versi Yohanes. cetak nih. Ini Yohanes. LAI. Nah itu. Nih ya, nih. Ini Yohanes. Alkitab Sabda, ini Alkitab Sabda versi Ini Yohanes. cetak. Nah, ini Yohanes. Ada original teksnya Yohanes nggak mbak? 7. Ini Yohanes. Yohanes Ini 7 satu. nih. Ini Dari 2. 1 7 4 Ini 2. 3. Aduh, Ini terlalu 4. baik kayaknya saya ini ya. Ini 5. Nih, 42 karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari mana tadi? Keturunan Daud. Itu berasal Yohanes dari 7, Mbak Erni. keturunan Daud. Keturunan di Yohanes sini 7, Mbak dari Erik. benih Itu masih Daud. Yohanes 4 mbak. Yohanes 7 mbak. Ini Dari sperma Yohanes Daud 7 mbak. gitu. 7. Yohanes 7 mbak. 7. Yohanes sampai 21 Masa kalah mbak. cepet nyarinya sama Muslim? Kamu tuh ketahuan nggak pernah buka kitabmu loh. Yohanes 7 Aduh. mbak. Yohanes. Ini Yohanes. Ya ayat Yohanes 7. Ya dapat kan? Ini 1. Enak kan cari di film aja mbak, di situ nggak ketemu Satu. kali. 7. Itu masih Ya ini 3 1. mbak. Ini 1. Astagfirullahaladzim masih belajar. Itu masih 3. Nggak nemu dia. Yohanes mbak. Kitabnya Yohanes. aja nggak tahu. Bukan aku Yohanes. bilang ini 1, ini 2. Terus sampai 7. Ya. Iya makanya aku tunjuk ini 2. Ya. Ini 3. Ya. Ini 4. Ya. Ini 5. Ya. Mana nggak ada 6-nya. Buka lagi sebelahnya. Buka. Ini Yohanes. Terima kasih, surat Ratu Yohanes yang Makau. kedua. Kok Bible ibu Mbak Erik itu kok aneh nggak ada 7-nya? Makanya aku bilang aku kok guyu iki nggak ada. Udah kutunjukin dari Jadi bagaimana 1. mau Mbak dapat Yohanes Dari 10:30 1. ya? Nah, dari 1, 2. Kalian ketawa belum dicerna. Ya kitabnya belum lunas kali. 5. Ini udah Yohanes yang kedua. Ini udah ke 1 lagi. Ini nggak ada kan? 7-nya sampai 5 kan? Kok bisa coba? Belum lunas, Bandingin Bang. punya Ustad. Bandingin punya Ustad. Kok aku jadi Gini loh. penasaran sih? Bentar. Makanya coba lihat dulu kita bilang aku udah Nih, jelas. nih ya, saya kasih tahu ya, nih. Nih saya kasih tahu nih. Ini saya gedein ya, bentar ya. Nih saya gedein. Mbaknya ikutin aja Mbak nih. Aduh, kacau dah. Sabar dulu Mbak. Jangan terlalu banyak ngomong. Takutnya itu Mana kan saya? karangan. Oh, soalnya ini udah kutunjukin 1, Bentar. Gambar saya kok nggak ada? 2, Duh. 3.
Di band. Erik ini salah ketawa loh. Anda salah tapi ketawa loh. Kok aku ketawa? Aku Nah, nggak ini. ketawa ih. Nih saya kasih tahu nih, nih Yohanes ya, nih Yohanes nih. Ini Yohanes Mbak, 1. aku aja ada loh Mbak. Nih, aku bentar Bukan, buka kamera Yohanes ya. 1. Mana lagi? Yohanes 2. Terus, wah bener-bener lo nggak pernah belajar sama pendeta kayak gini, gua ngajarin jadi. 3. Yohanes 3. Nih Mbak, nih. Yohanes 4. Ayo ini Yohanes aja nih. 4. Makanya aku Mbak bukannya Lea, menyangkal, biar dia aku ini buktiin loh nggak dah. ada. 5. Di sininya nggak ada. Dah. Ini Mbak Mbak Lea nih coba coba. buka Alkitabnya. Ntar Mbak, dulu Mbak, gantian coba dulu buka Mbak Erik, Mbak Lisa dulu. Ini apa suwe ya? Mbak Lisa buka dulu punya Mbak Lisa. Mbak siapa sih namanya? Mbak Lea. Buka dulu Ntar Mbak, dulu punya aku Mbak. mau nunggu Mbak Erik dulu, tunggu. Oh iya. Kenapa? Coba Mbak Erik dulu ini ya. Dia dulu Pak, Bang Erik. Oh, jadi beda kitabnya dia ini. 1 coba hitung Mbak. 1. 1. Kan? Ya. 2. 3. 4. Makanya aku bilang nggak ada. Aku bukannya istilahnya menyangkal gimana ya ini, Habis langsung 5 ini. hilang. Coba 5 lihat, ini Mbak. nggak ada lagi. Oh itu Itu tersobek di nggak? bawah Mbak Yohanes masih itu. Masih Yohanes itu sebelahnya. Oh, dia itu bukanya 1 Yohanes mungkin. 1 Yohanes dibuka ini Mbak ini. Tunggu cari. 1 Yohanes dia buka, bukan Yohanes doang. Bu, nggak pakai 1. Oh, kamu bukannya 1 Yohanes Mbak, bukanya jadi Yohanes. Ketahuan dia cuma diketekin doang kitabnya. Bang, nggak boleh gitu Bang. Ya kamu aja belum tentu dalam apamu, agamamu. Bang, kita tidak Ya boleh minimal menghakimi, saya Bang. hafal lah. Aku akuin, aku nggak kan aku bilang aku nggak agamaku nggak itu. Bang, Nanti jangan tapi menghakimi. Aku ngomong lagi nanti sampean Loh, bilang aku ketahuan. Masa kitabnya aja nggak tahu? Kan Kan tadi ketahuan dibilang- jadinya nggak pernah Tadi kan dibuka. kitabnya diketekin, katanya itu menghakimi loh. Lah diketekin aja dibawa ke gereja cuma diketekin doang bawanya gitu loh, tapi nggak pernah dibuka. Oh, itu beda lagi versi bahasanya Iya, Bang. itu beda Ya lagi. itu bahasa Jangan sarkas itu. diketekin. Aduh ya Allah. Dimasukin dalam tas. Itu Ya wis beda lah, lagi. monggo lah terserah. Aku manut, aku diem, aku kalah Itu udah. beda lagi Capek. bahasanya Bang bilang tadi. Itu udah bawa Ya gereja. Udah. diketekin. Bukan masalah diketekin, mungkin ya entah ini kitabnya. Sekarang coba Cuek, coba nggak itu loh, ada, Mbak. nggak ada, cuma Mbak, itu Mbak. nggak ada. Coba Mbak betulin lagi gua jangan lucu 1 aja, Yohanes. emang salah Mbak ketawa dikasih tahu. Mbak Lea suruh buka Yohanes jangan 1 Yohanes. Ajarin dia. Mbak dari Yohanes kan ada di situ, Mbak. Aku bukan nggak bisa Kak. Aku udah ku cariin nggak ada apa mbok ke Alkitabnya ini yang suwe mbok. Nggak ada, cuma Ya nggak nemu lah kalau 1 Yohanes dibuka. Yohanes doang nggak pakai 1. nggak ada. Maksudku nggak ada. Perjanjian baru loh Mbak, habis Lukas Yohanes. Coba Mbak buka Lukas, habis Lukas tuh Yohanes. Iya, yang hilang lah paling iki, suwe paling. Coba Mbak buka Alkitabnya. Lukas, Yohanes. Kalau sampai 5 doang gimana? Yohanes 13 hilang dong. Itu bukan, itu 1 Siapa Yohanes tahu itu yang dibuka. Siapa tahu disuwein anakku. Jangan 1 Yohanes, Mbak Yohanes aja. Paling suwe. Ini mau ngomong apa ini di 1 Yohanes ini? Aduh, saya udah ngantuk. Mau ngomong apa di 1 Yohanes ini, Bang? Enggak ngomongin 1 Yohanes, kita ngomongin Yohanes 7:42 tadi. Ngomongin 1 Yohanes kan jadinya. Ngomongin Yohanes ini apa, Bang? Yohanes 7:42 di situ tadi original teksnya itu spermatos Daud. Original teks lagi nih. Iya, Oh, ya udahlah, nantilah saya cari dulu ya. Saya tanya dulu di ahlinya ya. terjemahannya dikasih keturunan. Original teksnya spermatos gitu loh. Enggak, aku Ya, beneran nek ngantuk nih diartikan jam 3 keturunan loh. memang sperma, Bang. Cuman katanya memang pura-pura. memang itu bukan hasil dari hubungan, itu utusan. Enggak ada yang menuduh hasil hubungan. Enggak ada yang nuduh. Kabur. Kita nggak pernah nuduh hasil hubungan, nggak ada. Enggak, bukan nuduh. Memang Ya udah yang kan dibilang di situ kan menurut apa?
Kitab Original text. originalnya itu spermatos. Nah, menurut kitab yang selama ini kami pegang, yang selama ini kami bawa itu keturunan Daud. Udah, nanti saya tanya dulu ya. Kalau memang mau diperjelas itu, oke, saya tanya dulu ahlinya ya. Jadi intinya Mbak gini loh, memang yang dipegang mayoritas saudara kita Kristen tuh terjemahannya aja, jarang diajarin original teks Mbak gitu loh. Bukan jarang, emang nggak pernah diajari original text. Ya malah nggak pernah gitu. Iya, iya. Jadi kan kami tidak pernah mempelajari original text. Jadi kami tidak tahu apa saja isi dari original text. Yang kami pelajari adalah kitab suci yang ada di tangan kami sekarang. Kalau Yohanes 13:13 juga itu jarang lo dibuka itu original teksnya. Apa itu? Yohanes 13 ayat 13. Iya. Sebentar, apa isinya? Yohanes 13 ayat 13. Duh, kecil banget kitab aku ya. Yohanes 13 ayat 13. Apa itu isinya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Lalu mau apa Bang diperdebatkan? Itu salah terjemah juga itu Mbak. Salahnya di mana Bang? Original teksnya itu bukan Tuhan, tapi di situ kurios Tuhan. Kurios. Nggak ada Yohanes 13:13 itu nggak ada teos, tapi kurios. Kalau original- sampai cari original text terjemahannya lagi. situ mau nggak ada ujungnya. Justru Nggak ada ini ujungnya pertanyaanmu. Kalau dicari semua itu nanti artinya. ya memang kan udah di pendeta sendiri yang nemukan 6.000 lebih, 6.500 kesalahan dalam terjemahan. Pendetanya yang ketemu loh. Ya sudah Nah, Bang, terus gimana? Yang menciptakan ini menciptakan Alkitab ini manusia apa Tuhan? Manusia Mbak. Ya, siapa tahu yang menciptakan ini ada yang bisa salah, ada yang kan kita nggak tahu. Yang tahu ini, ayo kita bareng-bareng kayak menemui Tuhan itulah Nah, intinya. Alkitab Biar itu tahu sama aja jawabannya. semua. Cuman mereka ini membahas tentang Alkitab. Kamu aja original percaya Tuhanmu melalui nabimu. Nabimu itu apa benar dia ngomong kan belum tahu kita kan? Enggak, Ya memang kami percaya mau Tuhan itu belajar nabi yang juga sama ngajarkan orang Mbak. Muslim. Soalnya manusia itu Mbak, nggak bisa 100% dipercaya Kristen omongannya. ahli teologi ya kami Mbak, Mbak. dengerin Mbak ya, Ya. mengetahui Tuhan itu bukan Tuhan yang turun, tapi mengutus nabi yang mengajarkan tentang Tuhan. Tadi kita sudah bilang dia itu diutus ke rahimnya Bunda Maria. Kamu juga di tertulismu di bundanya Maria juga kan? Bukan. Jadi apa? Apa tadi kamu bilang utusan kamu bilang tadi? Dari rahimnya dari rahim suci tadi kata Bang apa tadi ini Bang apa? Bang Alif. Apa lagi nih? Udah ngantuk weh. Dari rahim Maria yang suci. Kami juga. Jadi Ya, Maria tapi belum menikah. tapi kalau dia itu kalau sudah di hamil. Bible, Tapi kalau dia- di Bible tapi dia ada spermanya. ada tunangannya. Kan Bible kan Ada tulisan spermanya. keturunan. Kalau dicari artinya ini panjang kalau dijabarin. Ya itu makanya di originalnya itu ada spermanya. Kalau bahasa terjemahan dari kata sperma itu ada kata benih, ada kata mani. Iya, kan di situ udah dibilang Bang silsilah. Jadi dia ketahuinya tadi setelah aku baca, aku memang orangnya jarang buka Alkitab. Setelah itu kan dibilang silsilahnya 30 tahun dia baru tahu kalau dia adalah itu utusan Tuhan istilahnya itu kan. Jadi sebelum 30 tahun itu mungkin firasatku Yusuf Belajar mengaku dulu lah. itu anaknya. Mbak, di Bible itu kisahnya Yesus usia 13 sampai 29 tahun hilang. Nggak ada. Terakhir itu dikisahkan 12 tahun ke sinagog. Baru nongol kembali di usia 30. Jadi 13 sampai 29 tahun Nah, hilang, Mbak. makanya itu kita nggak tahu lah ke orang aku nggak orang dulu. Kita taunya yang ini yang kita jabarkan. Kalau nanya yang ke yang dulunya ya ayolah kita sama-sama menemui Tuhan biar tahu jawabannya. Tapi menurut pendeta Nanti kamu biar tahu Esra, ngerti. dengerin dulu Mbak, Mbak izin Mbak ya. Ya, oke, Menurut siap. pendeta Esra Soru, Yesus itu tetap beraktivitas menemani ibunya karena bapaknya mati muda. Terus usia 13 itu
Itu sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nggak ada sekolah. Dari mana sekolah? Itu saya kutip dari Mamaku Pendeta Isra aja zamannya dulu Soro. nggak terlalu itu sekolah, makanya dia nikahnya mamaku umur 14 dulu nggak terlalu itu sekolah kok. Zaman Tuhan sekolah. Sampai Ada di kuliah. Yahudi itu ada sekolah. Ada midras, Belajar Mbak, sampai ada menjadi midras. rabi. Itu tradisi Yahudi seperti itu. Gini aja dulu Bang Handi sebelum ini kan udah pada lelah kayaknya. Nah, coba Anda tapi keduanya di sini teman-teman Kristen yang perempuan ini percaya kan kalau Yesus itu sebagai ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah? Aku Bang, kalau aku bilang nanti sampai Bukan aku ciptaan ngaku. loh, Aku utusan, memang dulu utusan. Kristen Bang. Bukan. Aku ini udah mualaf. Macam mana pula kau ini? Mana pula itu? Iya. Mualaf Malah jadi tadi Islam. kenapa lebih benar Lea daripada Erik? Kacau pula kau ini. Tapi aku mualafnya baru bulan 12 karena nikah sama suamiku. Allah. Tapi kan aku dari kecil sudah darahku darah Kristen, jadi aku udah ngerti sedikit lah gitu. Aku baru Bagaimana mualaf. ngerti kitabnya aja nggak tahu? Memang sesuai, nggak ada ini ada buktinya ini sesuai ada Alkitabku. Aku menyimpan Alkitab walaupun aku udah mualaf. Oke, sebentar. Kalau gitu biar tidak diperpanjang lagi, Erik, mohon maaf. Kalau kamu memang mualaf muslimah, jangan kau ngambil dalil kitabnya teman sebelah. Enggak, orang tua aku masih Kristen. Aku dulu terlahir dari Kristen. Mualafku Aku baru nggak bulan urusan 12. dengan orang tuamu. Nggak Enggak, urusan. mualafku baru bulan 12. Jadi aku Lah, agama Islam iya. belum ada pelajari. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau Anda mualaf, Anda percaya kalau Yesus adalah utusan Allah? Iya. Oke, Lea, Anda percaya kalau Yesus adalah utusan Allah? Iya, dari tadi kan Bang udah aku bilang. Dia memang utusan Ya Allah. sudah. Oke. Ciptaan Allah, maaf, ciptaan Allah. Ciptaan. Iya. Utusan. Ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, setuju juga kan? Utusan. Utusan. Mardiati. Yang saya tanya Penipu, ciptaan. Erik. Itu aku bisa nunjukin KTP lo Mardiati. Jangan kamu bilang aku penipu. Iya. Ciptaan. Anda Itu setuju ya? KTP ku Mardiati bangsa. Dia itu utusan Allah. Allah itu Bapa yang di surga. Iya, Yesusnya itu ciptaan Allah yang diutus ke muka bumi. Ciptaan Sungguh itu saya ada. karya loh, ciptaan. Dia utusan. Astagfirullahaladzim. Iya, Yesusnya Dia utusan. sendiri Saya tidak tahu sebagai kalau dia manusia. Saya tidak tahu kalau dia diciptakan. Saya tahu dia utusan. Oke, baik. Ah. Baik, kita pakai data lagi. Lah kan pakai data lagi. Tadi sudah setuju Bang, udah sepakat kita utusan. Nah, ciptaan. Nih sekarang ada ciptaan. ciptaan. Ciptaan Tuhan yang diutus gimana sih? Yang saya tahu dia kan utusan. Saya nggak tahu kalau dia ciptaan. Iya, utusan Tuhan Ya ini kalau memang abang ciptaan membenarkan Tuhan. dia ciptaan ya udah ciptaan. Yang saya tahu Lah dia ini kata utusan. Yesusnya, Iya Bang, yang saya tahu dia utusan. Saya nggak tahu kalau Ya. dia ciptakan Allah. Ya ini kata Yesusnya? Ya udah berarti dia ciptaan ya kata Allah ya. Iya. Iya. Oh ya udah, oke Bang. Nah, Kalau saya sudah. 1:15 lagi, Tat. Kalau saya 1:15 lagi, Tat. Nah, Hmm. Wahyu 3:14, Kolose 1:15, dia itu adalah ciptaan Allah gitu loh. Ini di sini dikatakan, inilah firman dari Amin. Amin ini huruf besar adalah Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah gitu. Ini pengakuan Yesus. Tinggal kalian terima atau tidak. Wahyu 3 nomor 14, boleh kau buka di dalam kitabmu. Oke. Ini juga sebanding dengan Kolose 1:15. Gitu. Mualaf juga. Siapa yang mualaf Bang? Mamaku Aku, yang murtad, Kak. bukan aku yang Aku, mualaf. Kak. Aku yang Mbak mualaf. Erik tuh yang mualaf, Mbak Erik mualaf. Tapi karena ngikut suami, tapi aku belum pernah sekalipun aku diajarin sholat. Aku nggak mau jadi orang cerdas Bang. Emang harus muslim? Harus jadi, kalau muslim jadi orang cerdas ya? Iya. Ha-ha. Betul. Karena kan Kristen itu kan identiknya kan menuhankan anak orang. Kalau kita kan umat Islam tidak menuhankan anak orang. Saya Anak nggak mau orang itu belajar. pasti ciptaan Saya Tuhan. di sini nggak belajar. Saya hanya. Coba kita tutup dengan 1 Korintus 4 nomor 10, Tat. Siapa yang cerdas? Di situ banyak yang cerdas loh. Izin, Tat.
Izin dulu, Tat. 1 Korintus 4 nomor 10. Minta Erik yang baca ya, atau siapa kek? Berapa? Ya itu dibaca yang di yang Mbak di blog. Erik, Mbak Erik disuruh diam loh. Enggak, katanya disuruh baca. Suruh Makanya aku baca. suruh baca. Baca Mbak Erik. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Terus? Itu siapa? Dengan Kok ya? ada yang bodoh? Siapa yang bodoh? Yang menulis lah. Oh, yang menulis yang bodoh. Pak Iyalah, Paulus dong. ini kan bukannya apa Tuhan, ini kan yang menulis. Praktis banget jawabannya Mbak Erik. Ya Yang nulis iyalah. lah katanya yang bodoh. Ustaz, gimana tadi? Ya berarti yang mengimani kitabnya Lea setuju ya? Apa? Kami Itu di apa situ, kami di sini termasuk Lea juga kan? Apa itu? Kami bodoh karena Kristus, kan oleh karena Kristus. Tapi kami Iya. arif dalam Kristus. Kamu bukan kami. Iya. Terus? Yang bodoh di sini siapa? Emang siapa yang bodoh? Ya penulis dan yang percaya juga kitabnya. Ya udah. Iya. Baru sadar dia, baru sadar. Sadarnya apa? Ya, Anda percaya kitab Anda ini kan? Iya, jadi maksudnya menurut kitabnya kami bodoh gitu. Ya iya. Oh, ya sudah kalau kami bodoh, emang kami bodoh, kami butuh pengajaran, Bang. Kami bukan orang sekali. pintar, Terima bukan kasih, ahli. mantap. Sudah jujur. Emang Abang udah pintar. Menurut Alkitab Abang, menurut Al-Qur'an Abang udah paling pintar. Oh enggak. Ya udah, kan Kami sama-sama tidak- bodohnya kita ini, Bang, butuh pengajaran ya semua kita ini, Bang. Aduh. Enggak usah pala Bang kasih tunjuk teksnya, kami bodoh. Enggak, kami itu tidak boleh mengaku diri ini pintar. Tapi bukan berarti juga kami orang bodoh. Oh gitu. Gitu. Iya. Kalau Anda harus ngaku. Kenapa harus ngaku? Lah itu. Kan nggak disuruh di situ kami harus ngaku. Lah itu pengakuannya apa? Mana pengakuan siapa? Itu yang ditulis. Mana? Udahlah itu udah. Mbak Erik Mbak Erik sama Mbak Lea nggak pernah baca Yeskiel ya? Dari bilang aku itu dulu nggak terlalu masalah agama, pendalaman Alkitab, jarang memang aku baca ya Coba itulah bukan, bilang. Tat. Suruh Mbak Erik yang baca Yeskiel 23, Tat. Coba suruh Ya. dia yang baca. Baca lagi Hesekiel. Jangan yang mualaf dong. Nggak apa-apa. Aku Nggak kan apa-apa, belum Tat. masih itu. Mbak itu mualaf tapi jiwanya masih jiwa Kristen. Jiwanya masih Kristen dia. Oh gitu. Belum maksimal dia. Kan ikut suami. Kita sih nggak maksa Mbak lo mau mualaf mau nggak masalah. Iya. Kita nggak mempermasalahkan itu. Nggak paksa aku diajak suamiku kok. Ngapain kamu? Oh berarti ini khusus untuk Mbak lo ini, Mbak Erik. Ini khusus untuk Mbak yang mau Ya udah belajar di agama dibacain, Islam. cepetan. Aku pegel tangannya. Mana terlalu agak jauh sedikit. Nggak kebaca semua. Datanglah yang ayat 1. Ya. Ya iyalah. Datanglah Suruh firman nanti Tuhan terus. kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Sampai berapa dibaca? Sampai 3? Sampai Terus. berapa? Sampai 4. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah, jangan terlalu dekat kali, Ohala, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Terus yang mau kamu tanya apa? Kira-kira yang Mbak baca itu gimana perasaan baca gituan? Lah ini kan bukan bersundal, ini kan bukan yang kelahiran Kristus. Ini kan mungkin orang yang manusia-manusia yang zaman dulu. Maksud saya Mbak. Kisah loh Kok yang ada diceritakan di kitab itu. kok ada Ya kitab terlalu ampun.
Pertanyaannya Itu kok ada kisah loh kita? bang, yang diceritakan di Ya, ya nggak Alkitabnya itu apa-apa kan kisah. ini menceritakan. Mungkin makanya kamu juga sekarang bisa Itu kan kisahnya si Samaria bersundal. Masa loh. kamu Nomor nggak 20 tak? bersundal? Tak nomor 20 langsung tak? Kecuali dibilang dulu Yesus lahirnya dari hasil bersundal barulah. Terus iya, itu kan kisah loh bang. Coba di Kisah Mbak Erik, coba dibaca nomor Samaria yang 20-nya Mbak Erik. diceritakan. Mbak Erik, nomor 20-nya Mbak Erik, nomor 20. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau Ya, menginginkan kemesuman Buset dah. masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan mencam-cam. Nah kamu aja sama istrimu kayak gitu kok. Tapi nggak ada kok, saya nggak seperti kuda Kan Mbak. kamu bilang saya Minta saya lagi makan. yang diceritakan kan banyak kecuali. Aku bilang itu hanya kisah. Abang mengungkit itu sama perempuan loh. Itu Gimana? hanya kisah. Mana sih? Mbak Erik, Kisah Mbak Erik, diceritakan Ya, di Mbak dalam Erik, sebuah Alkitab. Mbak Erik, kalau Iya. kalau tadi kan Yesus ada filmnya, kalau ini ada filmnya nggak? Ayo kita tonton. Ada film Tuhan Yesus disalibkan. Lah orang Luna Maya aja yang ada film pornonya di sebuah kisah-kisah loh. Itu kisah pada zaman dulu yang Ya masa zaman dulu ada orang punyanya seperti diceritakan kuda. dalam sebuah Alkitab gitu loh. Supaya apa? Supaya masa di katanya punya kedepannya, orang zaman dulu ya. menurut Kamu supaya tahu kita nggak? tidak Siapa tahu melakukannya. benar-benar ada zaman dulu nggak ada Satu-satu, yang eh. mustahil. Jadi menurut Ibu Erik, zaman dulu pernah ada laki-laki seperti punyanya kuda ya? Ya nggak ada yang mustahil zaman dulu. Oh, nggak ada yang mustahil. Zaman sekarang? Ya. Kalau aku bilang ada, sementara aku belum masuk ke zaman Ya dulu. banyak lah bang kejadian-kejadian zaman dulu. Nggak usah munafik lah bang. Banyak juga dari kitab-kitab ahli-ahli tentang Muslim juga banyak. Tentang Kira-kira, Kristen juga banyak. nih, Jadi Mbak, nggak Mbak. usah kita terlalu mengusik tentang kejadian zaman Iya. dulu. Abang sampai suruh mbak itu membaca. Kira-kira sekarang nih Mbak, Kan kalau kena ada kan seperti, jadinya abang kan. waduh kalau Mau kamu perempuan sama ngomong istrimu Mbak juga dengerin dulu. begitu, kan Kalau gitu kira-kira jadinya. sekarang Mbak, di zaman sekarang ada seperti kuda gitu bisa, aduh istrinya bisa 16 jahitan loh Mbak. Itu mungkin ibarat kali bang. Jangan langsung dibawa, dimakan, ditelan apa gitu. Kita kan nggak tahu ini zaman dulu. Ini kan hanya tertulis, kita membaca, mengartikan. Namun Ayo kita ke kita menjelaskan lebih terakhir dulu. Tad, Ayo. sebelum istirahat. Ayo kita ke Amsal 7 Tad. 18-19 Tad. Walah. Amsal Terakhir Tad izin Pembelaan Tad. katanya. Bukan pembelaan itu. Itu kan cerita zaman dulu tentang si Samaria. Bukan Coba Mbak Erik lagi nih Mbak Erik. pembelaan. Satu lagi Mbak, nomor 17. Nomor 8 ya. Ya itu, yang di blok. Sampai lalu bacakan, aku terlalu itu bacakan biar ku dengar. Nggak enak kalau gue yang baca Mbak. Kenapa? Ya, yang punya kitabnya aja yang baca, yang punya kitab Lea. Lah Lea. nyatanya Enggak, kamu abang mau buka nyuruh kok kami membaca Alkitabnya, apa mbok cariin sela-selanya orang Kristen. Kok saiki nggak enak? Udahlah abang menyuruh kami membaca seakan-akan kami belajar membaca di sini. Ya izin aja Mbak Lea, baca aja dulu. Enggak, kami untuk apa membaca? Kami mau belajar membaca. Nanti kami belajar membaca. Ya sini aku yang sama- bacain deh, kalau malas baca sama- Bible ah. Aku tanya ya. Aku enggak sampai malas membaca membaca ini Bang. berdosa Inilah apa kan enggak? langsung Bang Alif. menjas menghakimi. Di Enggak agama boleh, Bang, sampean menghakimi, abang Bang. membaca ini berdosa apa enggak Bang Alif? Kalau membaca mah nggak dosa Mbak. Bukan cuma Yang penting membaca kan- sampean Ini menertawakan bukan juga bicara isinya. tentang dosa loh. Loh, Ini bukan bicara Enggak, tentang sebentar, dosa. sebentar, Ini sebentar, abang sebentar. Tunggu Kak Bang, Lea, ini- tunggu Kak Lea. Kak Lea Bentar. tunggu. Ini enggak tunggu. Ini jam 2.56. Abang suruh kami mau belajar membaca. Bang, ini bukan tentang mau membaca Bang Handi. Ini udah jam 2.57. Nanti kami turun nanti dibilang kami kabur. Udah sama di bawah. Jadi Bang Handi ini tujuannya untuk apanya? Gini Ntar dulu, aja deh, soalnya saya, gue Di bicara Alkitab bentar. kami kan Silakan. tertulisnya Bang. Ditulis Saya di tanya Alkitab aja. kami itu gitu. di loh. gereja pernah nggak dibacain kayak gini? Nggak Amsal pernah ini saya pernah dengar. nggak dibacain? Nggak Kalau pernah. kalau yang jelek itu kan tidak diajarkan. Jadi diajarkan yang Memang ada yang jelek. Jadi ini mengajarkan kejelekan ya? ini kan kisah dah dibilang kisah Mungkin- zaman Lah iya. dahulu. Menginspirasi Ya jadinya kan? istilahnya gimana Mungkin cerita pernah. kisahnya zaman dulu diterangkan Mungkin di pernah sini. kali dibaca. Makanya kita cari mana yang benar-benar Kita kisahnya bukan Tuhan. malu Ini membaca. kan Apa sih malu membaca dari tadi? Kalian lo ini- bukannya ini- kisah Tuhan ini. Bentar dulu satu-satu Ini yang di bawah Kalian ini berapa berdua belum membaca tapi komentar.
Ya, buat apa kami baca? Bang, ini udah jam 2.57, Kalau gitu Bang. saya yang bacakan Dari dulu, tadi saya yang penutup, bacakan. Abang buka ini, buka itu. Kalau Bang gitu Hadi, saya yang Abang baca Hadi ya. kalau mau belajar tentang Alkitab, itu nantilah ya. Besok pagi kita lanjut Iya, saya lagi, baca besok dulu. siang. Saya baca sebentar ya. Saya baca nih. Ya udah, Abang Telah Hadi lah yang aku- baca ya. Ya, Bacalah. telah aku bentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan yang beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku Puisi telah apa, kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Tuh, gimana itu Mbak Erik? Ya. Ya terus mau bilang apa, Bang? Gini loh ya Bang ya. Dulu manusia terciptanya Mbak, Adam dan Sebentar, Mbak Hawa. Mbak Lea kalau Sebentar, Mbak Erik. suaminya lagi keluar kota baca ini dia. Siapa? Siapa suaminya lagi keluar kota baca itu? Nah, ini kan kisah suaminya yang lagi keluar kota. Perjalanan Ya, jauh. siapa? Abang Malip tadi bilang siapa? Bilang Mbak Lea. Oh, suami saya pergi keluar kota gitu. Saya terus baca itu. Enggak, Abang amalkan dong. Kak. Maksudnya Abang Alif tahu kalau dari suami mana? enggak, dia bilang gitu loh Kak. Maksudnya kalau suami Mbak keluar kota ya kayak gini baca ini katanya gitu. Iya, saya tahu maksud Bang Alif nih. Maksudnya gimana, Bang Alif? Jadi amalkanlah. Baca, ini kan firman Tuhan toh. Malah enggak diamalkan pun Terus kalau sampai firman juga Tuhan gitu kenapa? kok. Kalau sampai lagi keluar kota paling Mbak juga Erik, gitu. Naudzubillahi min Mbak dzalik. Erik, boleh saya ngomong dulu? Mbak Erik. Iya, boleh ya, saya silakan. ngomong? Oke, yuk. Kenapa tadi Bang Alif bilang? Kalau suaminya keluar kota baca ini. Kenapa kalau suami saya? Emang ada ditulis itu kalau suaminya keluar kota baca ini, ada nggak ditulis, Bang? Enggak ada. Jadi kenapa Abang menyuruh saya begitu? Enggak nyuruh. Ya, kan tadi Abang ngomong sama saya. Iya, saya Kalau ngomong. suaminya keluar kota baca ini. Kan Abang itu nyuruh. Gini loh Mbak maksudnya. Enggak, Ada Bang. Ini ada saya seorang ngomongnya dengerin sama Bang dulu, Alif Pak. loh. Ada seorang perempuan Iya, sama nih. Suaminya lagi keluar kota. Kebetulan enggak sengaja baca ini suaranya digedein. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan Bang. bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah kebetulan ada orang lewat, ya mampir dia karena di sini ada ajakan untuk birahi sampai pagi gitu. Bang, itu masih tertulis loh. Sementara kalian ada loh yang berkhotbah katanya itu kalau orang Islam masuk surga itu akan kenikmatan. Kata kenikmatan apa? Aku sampai malu menontonnya. Katanya seks bebas sih di surga. Lah ini di dunia aja udah kayak gini kalau ini mah. Ya ini kan dikasih orang dulu kan dikasih contoh gini. Jadi kita sebagai manusia punya akal, Mbak punya Erik. otak. Ini berarti tidak harus diikuti. Kita cari mana Mbak yang Erik. benar. Lah, Nah, apa? Mbak Erik kalau tidak setuju menjadi mualaf jangan mualaf. Kan ngikut suami. Iya dong. Aku masih baru mualaf. Jadi belum ada aku Iya. diajarin suami Sebentar, keluar agama Enggak, Islam. kalau Jadi tidak- masih ada darah Kristen. Kalau tidak darah setuju Batunya, kata- jadi Mbak Erik sebentar. mualaf, Sebentar Mbak Erik, sebentar. Iya. jangan mualaf. Boleh saya ngomong? Tuh, Bang Ya. Alif, Abang Alif, Ya, kalau Abang ini seorang berilmu kan? insya Allah Nah, sedikit. berilmu. Nah, kalau ilmu itu lebih tinggi adab atau ilmunya? Al-adab fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ah, benar. Tadi Abang bilang kalau suami saya keluar kota, saya harus membaca ini. Ya baca ini boleh nggak dibaca ini? Maksud Abang ngomong kayak gitu tujuannya untuk apa? Saya nggak ngomong harus. Mbaknya perlu baca ini nggak? Tadi Abang pernyataannya kan Oh, menyuruh. Mbak Lemang Ya, masalah mbaknya begitu kan di- Kristen. Iya, Ini kan dipersoalkan. kitabnya. Iya, Kalau kenapa? mbak nggak setuju ya silakan nggak usah. Kok ribet amat? Saya bukannya nggak setuju, tapi Abang itu kenapa membawa tentang suami saya? Loh, membaca di sini kitab tentang Alkitab, suaminya lagi perjalanan jauh. Ya, kenapa suami saya yang Anda bawa? Lah, ketika suami Anda perjalanan jauh keluar enggak, ini kota, bukan Anda tentang boleh les nggak ya. baca kitaban? Ini bukan tentang ngeles.
Ini bukan, Bukan, tentang bukan. les. Abang Iya, Alif itu bukan. memberikan contoh. Nah, di sini kan tidak diperintah abang untuk memberikan contoh. Abang secara Lah langsung memberikan kalau contoh mbaknya nggak kepada saya. mau, ya nggak usah. Kok repot? Enggak, bukan masalah repot ini bang. Abang memberikan contoh terus? kepada saya. Lah ada kan Kristen. Memang saya Kristen. Terus? Bukan gitu ini jawabnya, kitabmu Kak bukan? Lea. Mau dia bilang gitu kalau iman suami kakak kuat, bodoh aja, bodoh amat aja sama dia gitu loh Kak Lea. Nggak usah ditanggapi. Enggak, ini kitabnya bukan sih sebenarnya. Bukan. Ini Kitab bukan itu kan soal udah dibilang Oh, bu- menceritakan ya kalau zaman bukan dulu. kitabnya ya. Dulu mungkin cara memuaskan birahi gini, zaman sekarang sampean menerangkan. Sampean kan tahu kan cara memuaskan birahi? Tahu, Bang Alif? Ini bukan tentang iman, Nggak bisa Mbak. jawab. Ini bukan tentang iman. Ini Bang Alif nggak bisa jawab. Dia kan membicarakan tentang suami saya pergi Bukan. keluar kota. Bukan, Dia kan bukan, bilang, bukan. suami saya berada Gini di loh, luar Kak kota Lea, loh, dia Mbak. tuh mengumpamakan. Tenang dulu. Ini bukan tentang ini. Ini katanya tentang suami saya berada di luar kota. Jadi saya membaca ini supaya apa? Supaya saya menerapkan Maksudnya ini gini loh Mbak dalam tadi. gitu. Kalau Bang, suami jangan- Mbak keluar kota, berani nggak Mbak membaca ini? Ya Berani. ngapain dibacakan yang ini itu? lagi Bang Handi ini katanya berani, gimana sih? Bang, Lah ini kan tentang suami suaminya saya lagi keluar perjalanan jauh. kota aja, ngapain saya disuruh membaca ini? Lah kalau mbaknya nggak mau baca ya sudah, ngapain repot-repot sih? Ya, lalu kok gitu kenapa tadi abang kasih kayak gitu kalau suami saya keluar kota? Karena Itu, di sini ya yang gitu, Kristen Kak. itu Istilahnya, mbak, makanya ya sama lah tadi. kakak lagi dicobain Kok iblis jadi gitu ribet sih? loh. Kan tergantung kakak. Abang terpancing Alif atau loh enggak yang gitu, membuat Kak Lea. pernyataan yang saya Nggak tidak usah suka. terpancing. Abang Alif itu dari tadi kita diskusi loh bang, tapi abang menyinggung tentang kepribadian saya, malah nyuruh tentang suami saya pergi keluar kota saya baca ini. Kenapa? Bukan, Ada apa? ini tentang suaminya ini lagi jauh di rumah atau tidak di rumah. Terus Ia kenapa? sedang dalam perjalanan jauh. Terus kenapa? Lah, kalau Anda baca, suami Anda lagi keluar kota, Anda boleh nggak baca ini? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Terus Ya sudah, kok repot? penjelasan abang tadi itu bukan itu. Penalaran abang tadi itu bukan itu. Makanya aku Apa bilang penalaran saya? kalian itu selalu memberi pemahaman yang ini, yang Loh. terkadang ini, Kok terkadang diperumit? itu. Kan memang abang Kalau yang membilang mbaknya tadi. nggak setuju, mbaknya nggak mau, ya nggak usah dipaksakan. Ini kitab Anda. Kenapa saya tidak nyuruh Erik? Erik tadi ngaku mualaf. Makan tadi saya minta yang baca itu mbak, karena ini kitab mbak. Jadi mbak, Kalau mbaknya jadi nggak mau, kalau ini silakan. kitab saya, abang contohkan kepada saya gitu. Ya karena kan Anda yang mengimani. Ya kalau saya mengimani bersama suami saya, Ya hak Anda, silakan. ya Ini udah. saya suruh baca yang Kenapa tertulis, bukan Kenapa merubah. Anda selalu harus bilang suami saya keluar kota? Saya membaca ini. Lah, ini kisahnya suaminya lagi keluar di luar rumah. Ia perjalanan jauh, berarti keluar kota. Jadi Lah mbak sendiri tadi nggak masalah kalau baca abang ini. gitu. Terus sekarang apa yang bermasalah? Abang gitu ngomong tentang ini kepada saya gitu. Ya karena Anda yang bukan Kristen. tentang- abang ini bukan Kristen loh. Abang ini bukan Ya Kristen. kadang diulang-ulang Abang ini sih. Islam. Udah. Anda yang Kristen. Udah nggak usah diulang-ulang. Kalau nggak Gini mau loh baca Kak nggak usah. Lea, dia istilahnya gini, dengan cara kayak gini yang tertulis, dibacakannya, disuruhnya kakak bacakan ini, terapkan sama suamimu. Kakak tinggal gini aja berprinsip. Walaupun itu tertulis begitu jelek, belum tentu istilahnya kalau iman suami kakak kuat kan ngapain diterapkan kan gitu. Ini mungkin menjelaskan zaman dulunya cara birahinya ya dulu kayak gini. Jadi kalau zaman sekarang ya Bang Alif lah menceritakan gimana cara birahi dalam Ya udah pindah topik terakhir. Mbak Erik tahu Udah nggak kalau di surga Anda nanti itu surga Kristen ada perkawinan? Nggak tahu lah, orang aku belum masuk surga. Ada Mbak, tertulis di Bible ada perkawinan. Apa sih beda lagi? Hah? Kalau di apa sampean itu yang dibilang di surga kalian itu ada apa namanya, katanya pesta seks itu 72 tertulis di mana? bidadari ada. Tertulis di mana katanya ada 7 bidadari. Pesta nanti seks mau nggak ada, memuaskan. nggak ada. Nggak ada namanya pesta seks. Di sana itu disahkan sah. Jadi nggak ada pesta sah. Aku Halal. like ya. Aku like kutunjukkan videonya. Tuh kan? Aku like. Abang Alif tanggung jawab nggak itu di bawah tuh? Mbak Sampai Lea ada memuaskan muslim birahi komen, katanya. aku aja muslim malu membaca menonton ini katanya gitu. Masa Itu ada gara-gara pernyataan Bang Alif loh. Satu-satu Ini siapa yang ngomong? Biar Erik dulu yang jangan ngomong Mbak pesta Lea. seks, kok di surga jadi pesta seks? Nggak ada pesta Ya yang seks, ngajarinnya Mbak. siapa? Nggak ada. Ya
nanti ku share sama abang ya, biar abang tonton. Iya, itu Abang video jelaskan besok pernyataan ya. orang kan. Ini Itu pernyataan makanya ini orang sudah kan. kemana nih Bang Fahmi? Balik satu-satu dulu tentu Kak. benar, kan? Enggak. Balik satu-satu. Iya, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Orang yang bicara itu juga sudah minta maaf karena tidak ada dalil. Itu yang ngomong bukan satu perempuan ustazah sama ustadz dua, laki-laki dua. Yang tua Di yang mana muda, itu dia ustazah. bilang? Dalilnya di mana? Kan gitu. Kita lagi bahas dalil, bukan Lah. pernyataan orang. Kalau mau dalil Mbak begini bunyinya nih ya. Nih, di Bible Anda nih. Bible nih ya. Di Karena Matius kami dari 21 pernyataan dengerin dulu. Kristen kan nggak ada menyatakan Dengarkan gini, dulu. makanya kalian buka kitab. Dengarkan dulu. Ini kalau berdalil nih Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Jadi yang duluan masuk surga itu perempuan sundal, Mbak. Di Bible tertulis ini, bukan kata orang. Kacau nih rumah Nah gitu. kacau. Kalau diskusi itu pakai data, bukan kata orang. Ya diskusi itu pakai data. Ada data Mbak Lea di situ sama suaminya. Ada datanya Mbak Lea di situ sama suaminya tertulis. di Wahyu situ. 19 nomor 7 Mbak lagi, Lea. Tat izin Tat. Wahyu 19 nomor 7. Jadi bukan kata orang. Itulah. Nggak tahu Tunggu, aku kenapa tunggu dulu, suamiku tak bacain keluar lagi kota, sekali. Mbak. Nih, saya bacain Kata Bang ya. Halip, suamiku Tak keluar bacain kota. lagi nih, padahal tunggu dulu. suamiku di rumah Tak bacain terus. lagi. Marilah kita bersukacita. Jangan ketawa dulu Mbak Lea. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena Iya, ya. hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Yesus itu kawin di surga, pengantinnya ada. Tertulis ini Bukan data. ketawa malu. Bukan ketawa malu saya. Saya ketawa itu karena katanya data, tapi Ini tidak data loh. Mungkin. Ini data itu dibaca, tidak ditambah, tidak dikurangi loh. Iya, tadi ditambah-tambah ya. Ini sekarang nggak Enggak. ditambah dan nggak dikurangi ya. Yang mana itu? Mbak percaya nggak ini kalau Yesus kawin di surga? Yesus kawin di sorga. Ada ditulis. Ya, saya ulang lagi, saya baca ya. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena Dia di hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba yang lahir Baca dulu Mbak terus. dan penggantinya telah Kawin bukan siap lahir, sedia. di play. Terus apanya itu? Mana? Kan anak domba. Anak domba itu Yesus Mbak. Saya bukan sensitif loh. Itu kan tadi Bang Alinya pas tadi asik-asik diskusi dia bawa suami saya. Saya tidak suka diungkit usaha pribadi. Iya. Itu saya kan anak paham. domba Kalau loh di mbaknya- situ Bang. Di mana Oh, di situ ya udah Yesus lanjut. yang kawin? Yesus itu ada memuliakan Dia. Memuliakan Dia siapa? Yang dimuliakan. Kan ada tanda seru di situ memuliakan Dia. Memuliakan Dia hari perkawinan anak domba. Yang diberi gelar anak domba itu Yesus Mbak. Dia itu Masa anak dulu. domba Yesus sih Bang Handik? Oh Yesus bukan anak Baru domba. tahu saya anak domba itu Yesus. Banyak banget gelar Yesus anak domba. Ustaz. Kasih lihat tuh. Aduh ya Allah. Jarang baca Bible nih ah. Aduh. Nggak tahu kalau aku anak domba itu Yesus. Gini aja. Yesus itu Dalam Yesus. kitabnya Kristen, Yesus itu mendapat gelar anak domba. Kalau Oh, Mbak gitu. Lea belum tahu, nanti tanya aja ke pendeta. Aku udah capek dari tadi bukain data, dia banyak nggak pahamnya. Oh ya, saya nggak paham ya. Di mana datanya Bang anak domba itu Yesus? Ada seekor anak Yohanes domba yang 1:28 Tan. disembelih. Kasih Yohanes 1:28 Tan. Ya Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Iya, saya akan rajin baca Bibelnya. Nah, baca tuh. Ayo, pokoknya kita ini Bible berjalan, Mbak. Tuh, baca tuh. Baca, Mbak. Siapa anak domba sini?
Saya yang baca nih. Pada Iya. keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Siapa itu anak domba Allah, Pak? Nggak tahu, yang penting di situ kan ditulis anak domba Allah. Yesus lah, Mbak, itu di atas. Yohanes melihat Yesus. Oh gitu ya. Ya udah Yesus. Terus Ya udah. Jadi kami itu nggak pernah bohong, Mbak. Data kita pakai. terus gara-gara itu Yesus anak domba telah kawin gitu. Ya memang Yesus diberi gelar anak domba, Mbak. Jadi di surga itu kawin. Oh, aku nggak tahu itu Bang Handik. Nanti ku tanya dulu ya kalau Yesus pernah kawin di sorga. Iya itu tadi tuh Wahyu tadi dong. Kan kalau saya tidak tahu saya bilang nggak tahu ya. Iya gitu dong. Kalau nggak tahu ya Iya. bilang nggak tahu. Ya, saya nggak mau bilang tentang istri orang, suami orang nggak mau. Saya kalau memang nggak tahu ya memang nggak tahu. Wahyu 19 nomor 7 jelas kok itu. Iya. Tahu yang nggak di itu bawah Wahyu ini- bagaimana, Mbak? Yang di bawah ini Penglihatannya. pada Ini loh, jenius Mbak. semua Mbak ini. izin, Mbak, dengerin. Itu Yohanes di Pulau Bang, Patmos. boleh nggak Bang kita belajarnya besok lagi Bang? Boleh. Ini soalnya apa? Udah jam 3 lewat nih Bang. Ini udah nggak normal lagi sebenarnya ini Bang. Tadi Ya, saya ya, cuma makasih ya Mbak Lea sebentar ya aja sama Mbak tadinya, Erik. iya. Maaf ya kalau ada kata-kata hilap dari kami ya. Ini Oke, kita oke. hanya saling belajar. Mungkin ada Kayaknya hilap aku kata lagi ya, mohon kesepian maaf ya. lagi, aduh. Iya, ditemani sama Bang Andi sama Bang Alip dari tadi. Nggak kesepian kok. Aduh bahaya, jangan dibaca. Udah. Iya, katanya Nanti nyambung lagi. kesepian loh. Makanya Nanti aku nyambung ditemani lagi. sama Bang Ntar Alip dulu. sama Bang Handi Kalau loh. ada waktu Mbak Lea, Berpesta sek, Mbak iya Erik, Kak, mau pesta sek. kamu udah Iya, mau butuh alap kok kasih menghina sayang. muslim kau. Bahaya kau Erik itu. Tidak ada kayak begitu. Aku jangan gitu aja aku menghina Bang. Sampai dari tadi asalnya orang tua aku masih Kristen. Sampai dari tadi ada Aku nggak mau bawa Kristen, kita pendeta nggak jadi loh. komplain. Aduh. Ah. Ini kenapa sih? Ini entar dulu ya, Bang Alif sama Bang Handi. Ini kalian kasih paham dulu sama penonton kalian. Itu tidak harus mengharuskan orang. Kalau sudah naik itu harus naik membawa tentang kesaksian, bawa pendeta. Itu kalau orang naik ke room itu kan biasa aja Mbak. untuk memberikan mengkonfirmasi Mbak. apa yang telah disampaikan gitu loh. Yang kami tahu kami sampaikan, yang kami tidak tahu tidak kami sampaikan karena tidak tahu kami gitu loh. Jangan memaksa kami membawa seseorang, misalnya ahli teologi kami ke dalam room ini karena itu tidak kapasitas kami, Mbak, Mas, oke? Mbak Lea. Kalau sudah di atas, fokus lawan diskusi aja. Di bawah itu yang typing, biar yang typing yang menanggapi. Kita capek kalau menanggapi semua, ya. Oh gitu ya, Jadi makasih mereka ya Bang itu kan Alif. cuman, iya, gitu aja. Ya, yang di bawah nggak usah terlalu tanggapi Kak. Aku cuman komen ku tanggapi. Ku komen langsung. Iya, aku nggak ngeyel kok, aku mengiyakan Wis, kata-kata Bang Alif udah. sama Bang Handi. Kita udahin aja lah ya. Yuk, Mari, ini mari jam kita 3 berpesta. loh. Ya. Yuk, Udah. oke. Oke. Selesai. Ada waktu Mbak Lea, siapkan pertanyaan tentang Islam. Kita jawab semua. Aduh Bang, saya tidak mau mempertanyakan tentang Islam, kebetulan keluarga dari mama saya itu Islam semua. Oke. Iya, kalau Alamatnya ada di sebenarnya kita Padang, semua Padang kita semua ini Palimanan. goblok. Enggak, nanti dibilang Sebenarnya tujuannya sama, tapi kita masih saling ngomong. menghujat. Ya Nanti sudah, kan dibilang saya mbak-mbaknya, bohong. mbak-mbaknya mau turun apa mau dibantu turunnya? Kita sudahan aja, jangan disambung-sambung lagi. Turunkanlah, lebih enak diturunkan Bang Ali, turunkan. Oke, terima kasih semuanya ya. Sama- Sehat-sehat selalu, Mbak Ya. Lea. Ya. Kita sudahan. Oke. Ya, jangan ditanggapi-tanggapi lagi. Nanti nggak kelar-kelar. Ya, Oh gitu ya, oke. kami juga paham diskusi dengan perempuan itu ya harus hati-hati karena yang dimainkan itu perasaan, bukan Betul. data. Perasaan sama pendapat orang. Saya nggak percaya kalau Erik itu mualaf. Dia kalau ada pun dia mualaf, dia mempermainkan agama karena ingin menikah, bukan karena hatinya yang tulus. Nah, ini lebih berbahaya. Ditutup dengan doa keparatul majelis, baru kita juga sekarang di YouTube. Langkah Ustaz. Oke. Baik Bang Andi, terima kasih Bang Fandi, Ahmad 03, Kang Dito, dan juga semua teman-teman yang menyimak di bawah di sini. Ada 4.000 orang mata memandang, dan juga di semua channel YouTube yang melivekan diskusi ini.
Al Alif Channel, Handi Selebes Channel, Zulkifli M. Abbas Channel, dan semua channel-channel yang melive-kan ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Ingat, kita niatnya bismillah, edukasi, dan kita menyampaikan fakta dan kebenaran. Selebihnya kembali kepada kita masing-masing ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Dan semua teman-teman yang sudah mensupport ini kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya monitor nggak nih host? Takutnya hostnya tidur lagi malah. Host. Bang Pandi. Minimal mereka terguncang. Maksudnya terguncang itu karena selama ini mereka tidak pernah melihat data di kitabnya. Tidak pernah tahu bahwa Yesus itu ada silsilahnya. Bahkan dalam kitabnya Paulus tadi dikatakan bahwa dari keturunan yang dalam bahasa aslinya sperma atau benih atau secara daging biologis jadinya kan gitu. Ini saya lagi nunggu hostnya dulu monitor ya. Teman-teman Ketiduran juga itu kalau mau hostnya, tahu. Ketiduran, dia ketiduran di bangunan. Tadi saya telat live kan, live putus-putus loh mulai dari tadi di rumahnya Pak Arif ya. Internet Aku down juga. banget jam 7. Aku kemarin daun habis. Biasa di tanggal 20 ke atas suka kayak gini. Rata-rata ya. Jam 9:30 baru oke tadi tuh. Lancar. Ya udah, aku istirahat juga ya tadi ya. Siap. Aku Bang Pandi coba dini. Teman-teman yang masih mau menyimak diskusi, disimak Komal-Komal Muslim yang masih live ya. Tadi sih ada kalau nggak salah si Akang live ya si Akang. Kalau enggak, gini loh. Habis ini teman-teman, bisa nggak Anda ke YouTube? Subscribe channelnya Alif Channel. Oh iya bener itu. Ya, habis itu ke Handi Selebes Channel. Bisa kali aja nonton 5 menit lah. Kalau subscribe doang baru pergi, dia nggak spam. Itu doang kok, nggak ada yang kita minta duit. Nggak minta duit. Minta doang subscribe channel Muslim gitu. Alif Channel sama Handi Selebes Channel. Ya, itu aja, nggak ada yang lain. Nonton 5 menit lah sebentar, baru subscribe, itu aja. Bunyikan lonceng notifikasinya juga. Ya OTW ya. Ya gitu dong. OTW ke Alif Channel dulu. Baru ke Handi Selebes Channel. Kami tuh nggak pernah minta yang berupa yang aneh-aneh, cuma minta subscribe doang. Gratis kok itu. Subscribe, bisa komen di situ di bawah ada komennya tuh. Nah, terus bunyikan lonceng notifikasinya, itu aja. Ya ke Ustaz Alif Channel dulu, habis itu ke Handi Selebes Channel. Jangan lupa komen ya. Tulis di situ hadir, hadir dari TikTok gitu. Ada komentar tuh di situ. Halo kawan, assalamualaikum. Kami dari TikTok. Selamat berkenalan buat semuanya. Banyak kok yang komen di situ. Itu aja. Apalagi Ustaz Alif, channelnya didukung dong. Oh, meluncur Tad, sama Mama, meluncur Tad. Enggak, ini Bang Pandi nggak diangkat teleponnya. Ya masih melek, ayo meluncur ke YouTube. Ya masih melek, meluncur ke YouTube. Ya, terima kasih yang sudah support tuh di channel YouTube ya, teman-teman juga yang di TikTok sini. Sudah ya, mana nggak komen Pak Alpian? Mana kok lihat komennya nggak ada ah. Gak ada komentarnya. Nama channelnya Al Alif Channel. Belum ada komen di tempat gua. Ratu Makau, terima kasih baik banget bagi-bagi mawar tuh kepada saudara kita.
Erik Rianto tadi itu katanya mualaf ikut suami. Tapi dia masih menista Islam. Dengar-dengarin yang aneh-aneh pesta seks ada aja. Mana ada di Formalitas Al-Quran doang, pesta ya. seks? Mualaf formalitas karena ngikut suami gitu. Iya, itulah bahaya, itu justru mempermainkan agama yang kayak begitu. Wah, itu neraka jahanam itu. Di awal tadi malah dia posisinya sebagai Kristen. Iya. Itu di bawah masih typing dia. Bukan loh, maksudnya ambillah dalam perspektif Islam. Itu kan yang video itu juga itu video kontroversi, yang bersangkutan juga sudah minta maaf karena tidak ada dalilnya. Itu asumsi pribadi dalam sebuah penjelasan atau sebuah penyampaian gitu. Jadi seperti itu. Yang penting kita juga sudah sampaikan. Tapi kalau memang Anda mau seperti itu ya silahkan kembali kepada Anda. Masih darah Kristen soalnya. Ya ini bukan tentang darah. Itu kan tentang keyakinan betul. Kalau sudah menjadi mu'alaf, jadilah mu'alaf yang sejati. Menjadi muslimah, ibadah, kayak gitu loh. Yang benar, jalankan, pelajari. Kan itu lebih baik. Begitu. Jangan tadi naik malah mewakili Kristen. Itu yang nggak baik. Gitu. Khawatirnya gini loh. Merusak nama mualaf ya, Tan? Ya, satu merusak nama mu'alaf. Kedua, orang Kristen juga pasti akan keberatan kalau Muslim yang menjelaskan ketika ditanya oleh Muslim. Begitu. Ya, kita tidak fokus ke kontroversinya sih ya, karena ya sudah kita berpikir positif kan gitu. Tadi di antara teman-teman Kristen malah yang paling tidak pakai doktrin si Lea tadi. Yang lain pada tumbang malah. Ada 4 Kristen pendapat beda-beda. Kenapa ya tadi nggak mau, kalau mereka tuh ya nggak mau ngomong to the point ya, harus lompat-lompat kiri kanan gitu loh. Nggak mau fokus kepada yang tertulis gitu. Iya, karena kan itu tadi rata-rata kan pengajaran doktrinnya itu kan beda-beda kan. Tapi ya kita tahu sendirilah. Kalau ada 5 oten pasti jawabannya bisa 6, 7, 8. Nah, sendiri emang gue pikirin. Teman-teman yang mana nih? Katanya mau ke YouTube dulu. Yang masih melek lah, ke YouTube dulu lah. Tinggal diketik YouTube, cari di situ Andi Selebes Channel gitu. Udah. Nggak bayar, ini gratis kok. Kalau Erik mau belajar Islam, ya belajar daripada berdasarkan Al-Quran sama hadisnya, bukan berdasarkan video. Gitu. Tuh ada tuh saya lihat typing. Wina Ilham mampir dari TikTok. Terima kasih mampir ke channel YouTube. Nanti kalau ada yang mau lihat rekaman diskusi kita, bisa dilihat tuh di YouTube gitu. Terima kasih ya Bang Arya ya. Ya. Kalau ada yang ketinggalan menyimak diskusi, YouTube namanya Alif Channel. Alif Channel, habis itu Handi Selebes Channel. Sama kok nama saya ini, Handi Selebes. Cari aja di situ pasti nemu. Subscribe udah berapa sekarang tak di YouTube? Ada 64. 64.000. Iya masih sedikit. Tapi alhamdulillah. Duluan Ustadz Alif daripada channel aku ya? Ya enggak dong Bang Andi, aku mah baru. Itu aja dulu dipaksa oleh teman-teman.
Bikin channel. Nanti kalau nggak ada channelnya, suka diskusi, kita nggak punya dokumentasinya. Nama YouTube-nya apa? Al Alif Channel. Terima kasih yang sudah mampir. Dari TikTok, Abex R. Terima kasih. Kayak gitu. Kasih ya Kayaknya teman-teman bikin. ya. Kalau aku, channel aku udah berusia 3 tahun, Tat. Ulang tahun kemarin ada pengumuman dari YouTube-nya itu. Selamat ulang tahun yang ketiga. Itu di dashboardnya dari YouTube. Aku baru 3 tahun. Apa udah lama Bang Andi ya? Oh, baru 3 tahun. Baru 3 tahun saya, Tan. Yang pertama itu apa bikin channel? Iya ini. Saya pakai sekarang. Andi bikinnya Celebes, di kan? bikinnya di Ponorogo. Kalau Bang Andi baru 3 tahun, berarti saya belum nyampe 3 tahun dong. Ustaz Alif duluan lah. Kan dari dulu Ustaz Alif kan di MDM kan sama almarhum. Iya. Di MDM sama di Yusuf PI sama ini apa Michan itu siapa? Di situ. Para almarhum itu tiap ngabasin. Siap hari ya, siap. Aku teleponin dia sharing-sharing gitu. Betul. Tiap hari. Oh, itu dia yang ngajarin saya juga bikin channel tuh. Dari setting laptop semua itu dia yang bantu itu. Baik banget. Almarhum Bang Tolib. Semoga beliau yang ngajarin saya bikin apa ya? Di OBS sampai Canva. Itu banyak yang ngajarin beliau tuh. Kalau lagi orang malam error kan gue telepon, gue video call, gimana nih Bang kok jadi gini? Di setel langsung gitu. Ini izin sebentar Bang Andi ya, ada yang dari TikTok pada mampir ke YouTube, terima kasih. Ada yang bilang Waalaikumsalam, ini siapa tuh Ardianti dan semua ya, satu persatu saya tidak bisa sebutkan. Dan semua yang mampir, terima kasih. Dan juga tadi ada yang langsung pindah juga ke channelnya Bang Handi, Handi Celebes Channel. Siap. Terima kasih semuanya yang sudah